kesempatan Festival Generasi Makassar 2022, championing local talent, membuat talenta lokal menjadi juara. Next boleh. Ini ada sedikit foto-foto. Nah, ini Millennial Fest. Sejak 2017 kami di beberapa kota melaksanakan banyak sekali event. 2017 di Jakarta itu launchingnya di Menteng dengan tema Saatnya Transformasi. Waktu itu gagasannya adalah kita sudah harus bergerak dari reformasi menuju transformasi. Kalau reformasi itu yang sakitan dan lain-lain itu jauh lebih baik indikatornya. Kalau teman-teman baca laporan tentang pembangunan pemuda. Terus yang ketiga, kita juga adalah generasi digital, native digital. Kalau kita bandingkan dengan generasi di atas kita, adopsi digitalnya itu jauh lebih masif di generasi millennials dan Gen Z. Dengan tools yang kita punya, gadget, dengan tools yang kita punya jejaring internet di sini, kita bisa bikin impact yang lebih baik untuk masyarakat kita. Jadi pertama kita ada mayoritas, kedua kita adalah generasi terbaik karena mendapatkan situasi ekonomi politik, pendidikan dan kesehatan lebih baik. Ketiga, kita harus menggunakan dua modal itu untuk melakukan perubahan yang lebih baik, dampak yang lebih baik. Kalau mau lihat best practice, kita lihat banyak sekali melalui startup teknologi, misalnya melalui industri kreatif atau melalui bisnis sosial. Sekarang banyak sekali experience, banyak sekali best practice yang sudah dilakukan gitu. Bagaimana misalnya 2-3 orang mendapatkan penghasilan setiap hari melalui ride hailing app gitu, melalui aplikasi ojek atau melalui aplikasi e-commerce dan lain-lain. Nah, kesempatan ini juga terbuka buat semua teman-teman. Next. Nah, itu yang kami lakukan di Millennial Fest. Kami nggak pengen talenta-talenta hebat itu berkumpul hanya di Jakarta. Kami pengen bawa talenta-talenta hebat itu keliling Indonesia agar terjadi distribusi talenta. Nah, maka kita sebut nggak boleh lagi ada digital gap. Yang kami lakukan di Millennial Fest itu membridging, menjembatani agar tidak lagi terjadi digital gap. Bayangkan suatu saat ada Nadiem Makarim yang lahir dan besar di Makassar. Ada William Tanu Wijaya yang lahir di Pangkep atau di Maros atau di Sinjai atau di mana di wilayah di Sulsel. Bayangkan kalau suatu saat ada seorang inisiator besar yang lahir dan besar di
di kota-kota yang kita sebut sebagai kota tier 1, tier 2 atau tier 3 di Indonesia. Itu yang kami lakukan dengan berbagai program. Kami bawa inisiatif, kami bawa inspirasi-inspirasi yang beredar di Jakarta, yang tumbuh di Jakarta, di kota-kota besar, kami bawa ke kota-kota yang lebih membutuhkan. Kenal sama Google, sama Facebook lah misalnya. Jadi ada digital imigran, ada digital native, yang teman-teman generasi Z dan generasi milenial yang ini native. Biasanya yang X yang ikut, gitu. Yang shaping the trends itu yang milenial sama Gen Z. Yang X yang ikut, biasanya nggak semua tapi ada yang ngikutnya pelan, ada yang awalnya menolak dulu, ada awalnya beda dulu, akhirnya pelan-pelan mereka akan ikut. Mau nggak mau, karena impact yang diberikan oleh teknologi itu luar biasa ya. Teman-teman ngalamin sendiri bagaimana kehidupan kita sehari-hari berubah karena inisiatif teknologi dan lain-lain. Pada akhirnya dialog itu akan terus terjadi, forum dialog akan terus terjadi, baik di ruang yang paling kecil, keluarga, di ruang yang lebih besar, sekolah, di ruang yang lebih besar, tempat kerja, di ruang yang lebih besar lagi ya media sosial sehari-hari. Lama-lama kita yang imigran tadi pelan-pelan akan jadi adopter. Yang imigran pelan-pelan akan jadi adopter, mau nggak mau, demi survivalitas. Terakhir, gerak Millennial Fest ini akan masif ke berapa kota udah ditargetkan? Seluruh Indonesia pelosok-pelosoknya semua akan kena. Ini rencana, mudah-mudahan 2018 itu kita di 4 kota, 2019 sebelum pandemi kita di 8 kota, Millennial Fest itu. 2019, 2020 karena pandemi kita di Jakarta. 2021 juga begitu, 2022 ini niat kami, doakan mudah-mudahan terlaksana, doa teman-teman semua, mudah-mudahan tahun ini kita bisa di 4 atau 5 kota sampai akhir tahun. Di tahun depan 2022 ketika sudah full, kita mudah-mudahan pandeminya sudah bisa berakhir, kita berdoa semua, kita mungkin bisa 10 sampai 12 kota. Kita bawa semangat distribusi talenta itu agar talenta-talenta terbaik juga lahir di kota-kota seperti Makassar. Terima kasih. Kenalin Mas Yuda, MC yang siap keliling Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Daniel, co-founder Millennial Fest. Sekalian jualan. Selanjutnya
Ibu produser Uang Panai, serta hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, para peserta Makassar Millennial Festival dan Lomba Duta Pemuda. Pertama-tama tentu saya mengaturkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini sebagai mewakili Bapak Wali Kota, yang Bapak Wali Kota karena banyaknya agenda-agenda yang tertinggal selama Pak Wali melakukan perjalanan dinas keluar, sehingga pada kesempatan ini saya diminta untuk membacakan sambutan beliau. Tapi sebelum saya membacakan sambutan beliau, tadi saya mendengar dari berbicara di sini, saya menjadi sangat minder. Kenapa minder? Karena waktu di era saya menjadi pemuda tidak seperti ini, tidak punya banyak kesempatan. Era kalian segala fasilitas itu sudah ada. Namun bagaimana kita memanfaatkan semua itu dengan kreativitas kita dan inovasi-inovasi kita, sehingga kita tidak tertinggal dengan teman-teman kita yang ada di luar sana. Seperti tadi dikatakan bahwa masih adanya gap antara pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar dengan pemuda-pemuda yang ada di luar Kota Makassar, utamanya di Jawa. Jadi jangan mau kalah kita di sini, karena pemuda-pemuda kita ini di Makassar adalah banyak pemuda-pemuda yang punya kreativitas dan pemuda-pemuda yang sangat ingin maju, yang bisa lebih mengalahkan pemuda-pemuda yang ada di luar sana. Sepakat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, tentu kita semua berupaya untuk bagaimana generasi-generasi kita yang akan datang itu lebih maju dibanding kita. Saya sendiri mengalami seperti itu. Anak-anak saya di zaman sekarang kalau berbicara dengan orang tua, kadang kita orang tua merasa, oh anak saya ini lebih bisa mengajar, agak sedikit kurang ajar, begitu, padahal sebenarnya mau anak saya hadir di sini biar bisa mendengar apa-apa yang disampaikan pada hari ini, karena saya lihat pemateri-pematerinya semua adalah anak-anak muda yang sudah berhasil dan bisa menjadi panutan dan contoh oleh anak-anak muda di Kota Makassar. Baiklah, saya membacakan sambutan dari Bapak Wali Kota. Pertama-tama marilah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat hadir untuk mengikuti acara Makassar Millennial Festival dan Lomba Duta Pemuda tahun 2022. Tentu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pemuda dan Olahraga yang bekerja sama dengan Millennial Fest atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Festival Generasi adalah event conference yang menghadirkan para pembicara dan tema termasuk terbaik untuk menginspirasi generasi muda dalam melakukan perubahan bagi masa depan yang lebih baik. Tema Championing Local Talent dipilih untuk menginspirasi para talenta muda terbaik di Makassar dan berbagai panggung bersama dengan tokoh nasional untuk memajukan ekosistem ekonomi digital dan kreatif di Makassar. Hadirin yang saya hormati, potensi pemuda di Kota Makassar sangat besar. Potensi ini lebih bermanfaat bila dapat dimaksimalkan melalui penumbuh kembangan kreativitas, peningkatan keterampilan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun melalui partisipasi masyarakat dengan berbagai aspek yang dapat diselaraskan dengan peluang usaha yang ada saat ini.
Millennial Fest merupakan event conference milenial terbesar di Indonesia yang dilaksanakan sejak 2017. Millennial Festival dapat membangun platform kolaborasi yang menghubungkan milenial dari berbagai latar belakang yang beragam. Maka dengan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar menggelar conference, talk show, dan inspiring speech untuk mempromosikan inovasi dan talenta terbaik para pemuda yang ada di Kota Makassar melalui kegiatan Makassar Millennial Festival dan Lomba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Makassar Tertanda Insinyur Haji Ramdan Pomanto. Tetap berada di tempat karena selanjutnya pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini yang akan menyerahkan adalah Kadispora Kota Makassar, Bapak Andi Patiwar. Kami undang dengan hormat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Baik, ini bentuk dukungan langsung dari pemerintah Kota Makassar. Tepuk tangan untuk kita semuanya, untuk pemuda-pemuda yang akan pastinya berkontribusi banyak terhadap kemajuan bangsa ini, khususnya di Kota Makassar. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan Ibu Rusmayani Majid selaku asisten dua pemerintah Kota Makassar yang mewakili Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto. Baik, untuk teman-teman semuanya, sebelum saya akan menginvite atau mengundang langsung ada inspiring people kita yang akan bergabung bersama saya di sini, saya akan bagi-bagi hadiah. Mau hadiah semuanya? Mau hadiah? Mau dong. Kalau begitu Duta Pemuda Dispora Kota Makassar. Di sini, di sini. Oke. Assalamualaikum. Saya di sini. Sudah tahu jawabannya? Nah, pertanyaannya adalah di mana tempat kelahiran Bapak Wali Kota Makassar? Kupancing jadi itu naik. Si mau ke? Masa kita nggak tahu wali kota tak? Oke, deportasi. Boleh kali.
97 sampai 2012. Hah? Yakin Ki? Oke, coba beda kita. Generasi Y dari tahun 1981 sampai dengan 1996, Ya. dari range umur 24 sampai dengan 39. Oke. Sedangkan generasi Z dari tahun 1997 Tunggu. Umurnya berapa tadi? 24 sampai 39. Oke. Generasi Y. Oke. Generasi Z dari tahun 1997 sampai dengan 2012 dengan range umur 8 sampai 23 tahun. Betul? Betul Mas Donald? Masih ada yang salah ya tadi ya? Masih ada yang salah? Salah kita dia atau betul? Nah. Hah? Jadi tepuk tangan dulu dong. Kita kasih aja hadiahnya. Nanti dia tanya balik ke MC, tahu jika? Oke, tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Pertanyaan terakhir buat kamu khususnya yang mau ikut grand final besok ya. Besok. Kalau Kadis angkatan milenial atau generasi Z? Milenial. Yakin Ki? Yakin. Berapa umurnya? 32. 32. Dong. Ganteng nggak Kadis kita? Ganteng. Ganteng. Langsung buka masker loh. Tepuk tangan dong untuk peserta-peserta kita. Selanjutnya saya akan, dan ini juga yang akan menginspirasi kita semua. Beliau adalah komisaris independen BSI yang juga ketua umum PB HMI 2013-2015. Please welcome ini dia M. Arif Roshid Hasan. Oke, keren banget ya di belakangnya ya. Kalau Apalagi yang pakai jas. yes. Masih nyicil bang. Oke, Bang Arif, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Saya kira sekarang dia ke Makassar karena jalannya sekarang bukan lagi di Makassar, tapi udah di luar Indonesia ya. Tepuk tangan dong untuk beliau. Beliau ini adalah talenta dari lokal yang sekarang sudah menuju ke internasional karena seperti tema kita ya, from local to global. Jadi beliau ini talenta asal Sulsel juga, tapi bisa mengenyam pendidikan tinggi sampai aktif organisasi. Apa nih wisdom yang kira-kira Kak Arif harus sampaikan sama kita semua anak muda di sini yang haus akan motivasi? Iya, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah hadir semua dan tentu Kak Dispora, Ibu Asisten tadi Kak Roslin, Prof Roslin, Mbak yang apa namanya, saya uang panai juga sejak awal nonton di Makassar tuh, jadi sangat menginspirasi ketua KNPI ya, seluruh teman-teman semua, Bro Daniel dan kawan-kawan. Nah, jadi sebenarnya dari perjalanan saya dulu ya, kalau tadi ditanya apa sih yang apa namanya Jadi wisdom ya, mungkin memperbanyak teman kali. Jadi kata kunci dari apa namanya urusan-urusan semua yang ada di dunia ini ya perbanyak teman gitu. Jadi musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu ternyata masih dikit gitu. Jadi sebisa mungkin ya, dulu saya sempat terperangkap juga. Jadi dulu waktu kita jadi aktivis di kampus itu kan selalu berpikiran dikotomis gitu ya. Bagi kita yang aktivis itu yang punya itu nggak ada gunanya. Jadi saya bisa berinteraksi dengan siapapun dan punya teman di mana saja. Jadi sekarang kita punya inisiatif kolaborasi dengan mungkin hampir 40 ya anak muda dengan beragam latar belakang, mulai dari masjid, gereja. Ya, gereja saya pernah beberapa kali diundang misalnya untuk isi conference
Jadi bagi saya mereka juga harus punya masa depan dan kita nggak boleh ninggalin. Dan semangat SDGs itu kan gitu ya, no one left behind, gitu. Nggak boleh kita ninggalin mereka. Nah inilah kenapa alasan tadi mulai dari 2017 kita keliling ya, dan alhamdulillah mungkin sekitar 400 kabupaten kota saya udah keliling, dan juga hampir semua benua lah di dunia saya bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sana. Tepuk tangan dulu dong. Yes, ini pertanyaan lagi nih. Kak Arif, ini lebih propertes ini, padahal yes, langsung nih, langsung. Duta Pemuda. Langsung live nih. Karena anak muda itu begitu tuh, harus ditodong langsung ya. Oke, pertanyaan kedua ini lebih kepada ke plane. Kalau saya sebutnya ini lebih ke big plane gitu, plane besar. Go global, bahasanya go global. Untuk bidangnya Kak Arif sendiri nih, ekonomi dan BSI Syariah. Ini mau dibawa kemana dan bagaimana caranya kira-kira ekonomi dan BSI Syariah ini akhirnya bisa go global? Oke. Jadi dari semua hasil ya dari lembaga riset Bonafit di dunia ini ya, saya misalnya Goldman Sachs, terus Pew Research and Consulting ya, McKinsey, semua memproyeksi ekonomi Indonesia itu akan jadi 4 dan 5 besar. Itu semua itu valid ya, dan hampir semua orang-orang ya, kalau kita ketemu dengan ekonom di Harvard segala macam, itu semua akan memprediksi itu gitu. Dan kalau kita lihat ceruk pasar Indonesia ini, kita 87% muslim ya. 12,5% penduduk muslim di dunia ini ada di Indonesia. Dan trennya kalau data Pew Research and Consulting juga itu 2050 muslim itu sekitar 30%. Artinya sepertiga dari penduduk dunia itu adalah mereka yang kita nggak pernah mendorong agar itu menjadi sebuah
Boleh? Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak. Boleh. Ded. Jadi kita beri aplaus lah buat Pak Dedi ini. Dulu saya masih ingat Pak Kadis 2017-2018 Dedi ini datang ke Jakarta khusus untuk bantu acara kita buat fotografer waktu itu karena memang keahliannya dia kan. Nah sekarang alhamdulillah dia bawa acara ini, dia yakinkan kita semua untuk bisa agar anak-anak Makassar ini juga harus jadi juara gitu. Jadi saya kira kita punya concern yang sama dan sekali lagi terima kasih banyak buat Bro Dedi dan Pak Kadispora. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Arif sudah bergabung dengan kita semua di Makassar pada hari ini. Beliau menyempatkan waktunya untuk menyapa anak-anak muda di Kota Makassar. Yang paling luar biasa adalah beliau ngasih motivasi tadi 3 hal tentang pemuda. Saya sempat highlight kata pertama adalah visi. Itu dia untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mengawali talk show kita pagi hari ini dengan sebuah masa depan, future talent. Untuk memperkenalkan narasumber dan memandu acara kita, langsung saja saya akan mengundang ini yang akan menjadi moderator kita untuk talk show yang pertama. Please welcome, ini dia Desi Triana Aswan, jurnalis dan host podcast dari Tribun Timur. Check mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya di sini banyak generasi milenial, tapi semangat menjawab salamnya kayak kurang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu dong, biar saya juga terpacu adrenalinnya. Ini tadi musiknya sudah kayak mau ngajak boxing, jadi saya juga terpacu. Bukan untuk boxing, untuk bisa menyemangati kita semua hari ini dengan menyambut nanti ada 3 narasumber keren yang akan berbicara. Tadi saya juga sempat diperkenalkan sebagai seorang jurnalis, saya memang harus siap dalam medan liputan apapun. Bahkan ketika saya diminta untuk menjadi, bukan diminta ya, ditawarkan untuk menjadi moderator hari ini, apa yang saya jawab? Mau banget. Karena kenapa? Saya tahu Festival Generasi Makassar 2022 ini adalah acara yang keren banget dan harus bersedia untuk hadir di sini, untuk bisa berbincang dengan narasumber pastinya. Dan tepuk tangan dulu dong. Dan pastinya berbicara tadi tentang masa depan. Bagaimana talenta kita di masa depan. Kita harus memerlukan, kalau perang memerlukan amunisi, masa depan juga harus memerlukan amunisi. Amunisi apa yang kita punya? Tentunya kita akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber keren. Mungkin langsung saja saya panggilkan para narasumber saya yang keren ini. Saya akan panggilkan pertama dari CEO Millennial Fest, Oki Irmanita. Ya, Kak Oki ini dulunya anak Makassar lama banget, ya, lama banget di Makassar, dan dia juga alumni Unhas. Oh iya, telat ya musiknya. Harusnya pas lewat tadi. Gak apa-apa. Tepuk tangan lagi dong. Buat kami depan juga. Oke, kita perkenalan singkat dulu dengan speaker kita yang satu ini. Dia merupakan CEO Millennial Fest yang pastinya juga menjadi salah satu orang yang berdiri atas kesuksesan acara Millennial Fest yang kita tahu sendiri sejak 2017 hingga 2022 sampai saat ini juga menggandeng Dispora menggandeng Millennial Fest untuk menyelenggarakan event hari ini. Dan juga dia merupakan praktisi dan konsultan komunikasi, S2-nya jauh di Glasgow, peraih beasiswa LPDP. Luar biasa.
S2-nya dia di Media Management, University of Glasgow. Kemudian S1-nya di Fakultas Hukum Unhas. Ada anak hukum di sini? Ada? Oh ya, satu orang doang? Wah, Kak Oki ngajak dong yang lain. Kemudian juga jurnalis Kompas TV di tahun 2012 sampai 2018. Wah, kita akan menggali banyak informasi apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Kak Oki ini. Dan selanjutnya untuk narasumber keren saya yang kedua, ini juga dari Kota Makassar, sosok milenial muda. Langsung saja saya panggilkan, ini dia Indira Mulyasari. Oh, tidak ada. Oke. Kalau tadi saya presentnya Ibu Indira, tapi saya mau panggil Kakak Indira aja, biar vibes-nya lebih milenial banget gitu. Kak Indira ini merupakan Direktur Umum PDAM Kota Makassar. Dan sebelumnya sempat menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Makassar tahun 2018 di usia yang sangat muda. Dan juga Ketua Karang Taruna Kota Makassar. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang satu ini. Oke, The Last Present ini kita ada satu narasumber juga yang bergabung secara virtual. Kira-kira sudah siap? Oke, baik, kita sambil menunggu, kita bincang-bincang dulu sama dua sosok perempuan. Yang satu udah lama ninggalin Makassar karena terlalu lama di DKI Jakarta, yang satunya standby dan siap ya. Tapi sama-sama alumni Makassar. Tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita. Boleh dipegang mic-nya masing-masing? Ya, agak tegang ya. Boleh senyum-senyum dikit dulu ini. Kayak beban hidup gimana? Beban hidup aman ya? Kurang tidur Kak. Oh, kurang tidur ya. Perlu mempersiapkan sesuatu yang ekstra untuk acara sebesar ini pastinya. Baik, saya tanya kabar dulu deh. Apa kabar kedua narasumber saya? Alhamdulillah. Baik ya. Ya, Kak Uki, kenapa? Semangat dong. Baik. Ibu Indira juga harus semangat gitu. Baik, langsung saja mungkin saya ke Kak Indira dulu. Sebagai Direktur Umum PDAM Makassar, pernah nggak dengar ada keluhan mungkin turunin harga air dong? Pernah nggak? Turunin harga air masih belum pernah. Belum. Jadi kita sekalian saya promote. Jadi kita ada promo karena kita HUT PDAM yang ke-98 PDAM Reborn. Jadi kita ada promo cicilan pemasangan baru. Udah dikasih cicilan promo sampai tanggal 30 Agustus, masih juga ada yang minta diskon. Masih ada juga yang minta diskon ya. Siapa tuh kira-kira, ada orang yang di sini? Yang jelas bukan Pak Kadis. Oh ya. Kalau Pak Gadis mungkin langsung ada lebihnya kali ya. Oke, baik, tapi bukan itu sebenarnya inti pertanyaan saya. Melihat perjalanan dari Kak Indira sendiri ternyata pernah menduduki posisi di legislatif juga, dan perempuan duduk di pucuk kepemimpinan sebagai wakil ketua DPRD, kemudian juga aktif di beberapa organisasi. Perjalanan yang panjang pastinya untuk sampai ke posisi hari ini. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus kita punya nih sebagai generasi muda di sini, sebagai generasi milenial, sebagai generasi Gen Z, untuk bisa menjadi menantang diri kita, mengambil peran di masa yang mendatang ini dalam berbagai peran. Karena kita tahu sendiri, masa depan yang akan datang ini seakan kita dituntut generasi kita ini untuk ayo dong kamu harus bergerak lebih cepat, ayo dong kamu harus bergerak lebih maju. Seolah-olah kita di generasi milenial kayak didesak banget harus ngikutin zaman.
Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan untuk itu? Karena saya tahu beban generasi milenial ini luar biasa loh. Kita kadang disebut kaum rebahan, kita kadang disebut juga kaum apa ya? Pokoknya seperti itulah Kak. Jadi tantangan kita itu luar biasa berat banget. Beban negara gitu. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan Kak? Persiapkan diri kita dulu. Yang pertama adalah be loyal. Wherever you are, kita harus loyal. Sama atasan, sama siapapun itu, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, loyal dulu yang pertama. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, explore yourself. Karena kalau kita tidak mengeksplor diri kita sendiri, kita tidak akan siap menghadapi masa depan kita nanti. Cuman itu, ternyata sesimpel ya. Tapi untuk menjalankannya itu tidak semudah ucapan Kak Indira gitu. Tapi dalam masanya Kak Indira pernah tidak? Saya tahu ini memang bukan perjalanan panjang. Mungkin Kak Indira juga pasti pernah telat bangun atau bangun kesiangan kan untuk menghadapi sesuatu. Tapi di satu sisi pernah tidak merasa jenuh dalam pencapaian yang telah didapatkan ini? Kalau udah mencapainya tentunya kita nggak jenuh, yang pasti senang. Tetapi menjalani proses sampai kita mencapai sesuatu itu memang cobaannya itu ya jenuh itu. Jenuh, bosan, aduh kapan nih saya bisa sukses, kapan nih saya bisa berhasil, kapan saya bisa seperti dia. Perjalanan itu yang membuat kita jenuh. But once kita udah bisa achieve our goals, dan abis itu kita punya kepuasan tersendiri. Jadi memang manusiawi ya untuk perasaan jenuh itu pasti. Dan saya ingin tahu, dalam menjalankan posisi sebagai pemimpin dan sebagai seorang perempuan, kita tahu sendiri peran perempuan sendiri itu tidak kalah didesaknya juga. Kesetaraan gender lah, kita harus sama di mata lelaki, tapi di mata lelaki maksudnya sama posisinya dengan peran lelaki pada umumnya. Tapi di satu sisi, adakah tekanan untuk Kak Indira sendiri menghadapi hal-hal seperti itu? Ya sudah pasti, jadi tekanan itu pasti ada. Jadi gini, kadang-kadang kita seorang perempuan mempunyai ambisi sendiri. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya harus sama, saya harus melebihi bahkan kaum laki-laki. Padahal sebenarnya nggak bisa. Setara iya, tetapi once kita sudah berpikir untuk mau melebihi, itu ambisi kita bikin kita repot sendiri. Jadi kalau kita hanya mau setara, oke saya mau setara. Kalau laki-laki bisa jadi wali kota misalnya, ya perempuan juga bisa jadi wali kota. Laki-laki bisa jadi ketua OSIS, ya perempuan juga bisa jadi ketua OSIS. Jadi jangan melebihi itu sehingga akan membuat diri kita setengah mati sendiri untuk achieve itu gitu loh. Jadi pokoknya semuanya yang wajar-wajar aja dan sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri. Berbicara tentang kemampuan diri sendiri, masing-masing orang saya yakin pasti punya dayanya sendiri, punya kemampuannya sendiri. Mungkin bagi kita generasi muda, saya pernah merasakan di mana saya bukan juga kehilangan jati diri ya, tapi tidak mengenal apa sebenarnya potensi yang ada dalam diri saya gitu. Hal seperti itu kan perlu dicari. Nah, bagaimana cara mencarinya? Gini, saya pun juga di SMP, SMA, saya even pun ngomong di depan guru saya sendiri, saya nggak berani gitu. Tetapi kadang-kadang kita perlu challenge, kita perlu tantangan yang kita seperti dicemplungin ke situ. Saya jadi anggota dewan, maju caleg pun saya nggak ada latar belakang sekolah politik dan lain-lain, nggak ada ilmu komunikasi, nggak ada. Saya kerja di bank kurang lebih 7 tahun, tiba-tiba dicemplungin masuk ke dunia politik. Nah pada saat kita masuk ke dalam situ yang kita nggak tahu apa-apa tentang itu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar. Karena kalau nggak kita tenggelam nih. Kita udah dicemplungin, nggak berusaha untuk naik ke atas, habis itu kita tenggelam. Dan itu akhirnya bikin saya, oh oke, ternyata saya harus berani nih, saya harus mulai belajar. Akhirnya ya seperti sekarang, berani ngomong di depan orang, kadang-kadang nggak mau berhenti ngomong. Iya. Dan kebetulan juga maaf Kak Indira karena kita akan bergabung dengan narasumber kita yang satu ini sudah standby juga, dapat informasinya. Langsung saja saya present, ini dia narasumber saya yang satunya lagi, Bang Valdo Maldini, sebagai staf khusus Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia bidang komunikasi dan media.
Faldo baru bergabung nih, boleh nanya dulu nggak habis ngapain? Habis acara pameran mobil kepresidenan dan arsip kepresidenan di Sarinah. Karena kan hari ini hari bulan kemerdekaan, jadinya kita ada program dari Sekretariat Negara dan Kepresidenan untuk ya ada ya pameran lah. Orang mungkin penasaran presiden itu mobilnya kayak apa sih, apakah saya bisa beli mobil presiden apa enggak gitu. Standar presiden itu versi yang berapa sih gitu. Dan juga arsip-arsip tadi banyak banget arsip-arsip yang dibuka, arsip-arsip ketika Bung Karno melakukan perjuangan kemerdekaan dan sebagainya lah, ini banyak banget. Jadi kalau teman-teman yang di Makassar, kalau ada ke Jakarta, jangan lupa untuk ke Sarinah. Sarinah, BUMN kita, dan itu sangat Indonesia sekali. Kira-kira gitu Mbak. Ya. Saya kira tadi pas bilang katanya kalau ke Jakarta jangan lupa cari Bang Faldo Maldini gitu. Siapa tahu ditraktirin bakso di Sarinah kan ya, gratis. Ada bakso, ada ketoprak. Oh iya. Oke, boleh saya present sebentar dulu tentang latar belakang dari Bang Faldo Maldini. Dia juga sempat bersekolah di Imperial College London, kemudian sebagai ketua PPI UK 2013-2014, S1-nya Fisika UI. Ada anak UI di sini? Oh jauh ya, di Jakarta ada ya? Oh Kak Arif, angkat tangan dong Kak Arif. Kemudian ada dia juga co-founder pulangkampung.com dan CEO dari Langgar Kreasi Nusantara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Faldo Maldini. Oke, karena Bang Faldo baru gabung, boleh saya ke Kak Indira dulu? Boleh Pak. Oh boleh ya, sambil standby ya, jangan dimatiin kameranya. Ya, biasanya gitu. Kalau virtual Zoom biasanya kita matiin dulu di kameranya, padahal lagi direkam kamera juga. Baik, Kak Indira, menyambung yang tadi. Sebelum ke Kak Oki juga nih, kayaknya kalau siap banget mau nunggu pertanyaan dari saya. Kak Indira, terkait dengan challenging diri. Ternyata kita harus memacu diri kita sendiri. Tidak malas dan pastinya menangkap segala kesempatan gitu. Dari Kak Indira sendiri, tadi sempat diomongin juga kalau bukan dari jurusan politik tapi terjun ke politik. Ini yang menjadi tantangan anak muda sekarang yang ini nih. Saya akuntansi tapi jatuhnya jadi jurnalis. Ilmu jurnalis saya dapatkan dari pekerjaan. Nah, untuk menjawab tantangan itu dan pastinya untuk menjawab tantangan teman-teman yang lain juga, itu seperti apa? Ya learning by doing akhirnya kan. Jadi kita bisa rasain tiba-tiba masuk dunia politik, ya mau nggak mau kita harus belajar tentang politik. Nah sekarang saya masuk ke Perumda Air Minum Kota Makassar, tiba-tiba ngurusin pelayanan, ngurusin air untuk satu warga Makassar nih, masih harus belajar juga. Jangankan itu, hal-hal kecil. Let's say di sini ada peserta pemuda duta pemuda ya. Nanti kapan-kapan
kementerian juga itu pastinya kita tahu sendiri di sana banyak lintas generasi. Komunikasi antara anak muda dan pastinya dominan ke Gen X ya kalau bisa dibilang atau baby boomers. Tapi di satu sisi gimana sih peran pemerintah, kita ingin tahu untuk mendorong seperti apa kesuksesan komunikasi lintas generasi itu. Oke, mungkin bisa diaktifkan ya. Ya, saya termasuk orang yang yakin bahwa apapun generasinya, ya, karena ini acara kita festival generasi dengan narasumber yang keren-keren, pasti kita punya satu concern yang sama, siapapun generasi. Ini kan permasalahan yang kita rasa terjadi di setiap boomers, Gen Y, Gen Z, millennials, dan semuanya. Satu menurut saya masalah. Dan ini masalah abad ini sih menurut saya. Bukan masalah kita di Indonesia aja, ini masalah abad ini. Dan yang sedang kita lawan itu namanya alam. Nature yang sedang kita hadapi. Dan pahitnya adalah yang menjadi korban itu selalu anak-anak muda gitu. Ya. Jadi kita lagi melawan alam abad ini dan korbannya adalah kita. Soal kesempatan yang tertutup, soal kompetisi yang tidak semakin adil, soal lingkungan yang semakin tidak kondusif, dan juga soal kesehatan yang terganggu, apalagi dengan COVID dan sebagainya. Dan kita lihat jalur-jalur politik, jalur-jalur pemerintahan yang tadi Mbak sampaikan, itu memang diisi dengan orang-orang yang dominan, orang-orang yang sangat dominan. Dan lagi-lagi, ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini terjadi di banyak negara lain di seluruh dunia. Jadi sekali lagi kita ini sedang berhadapan dengan yang namanya alam kalau menurut kami. Dan ketika negara maju semakin dominan, negara berkembang seperti Indonesia, seperti negara-negara yang sedang growth, sedang tumbuh, itu memang sulit untuk menyusul. Kenapa? Karena capital, uang, modal, itu ada semuanya terkonsentrasi di negara-negara maju. Nah itu kan problem yang suka nggak suka kita hadapi sekarang, yang pada akhirnya harus kita terima sebagai sebuah konsekuensi. Nah menurut saya di kita gitu, anak muda yang mau di pemerintahan, mau tadi seperti pembicara sebelumnya di DPRD atau di daerah, yang mau nggak mau kita harus mampu bicara lebih besar dibanding diri kita sendiri kalau menurut kami ya. Lebih besar dibanding kelompok kita. Tapi kita memang masuk ke tema-tema yang sifatnya itu populasi. Karena eksistensi anak muda itu harusnya hadir sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi populasi kita. Dan negara di Indonesia paling tidak, karena tadi ditanyakan juga, karena sudah hampir ada, gitu kan. Paling tidak kita sudah mengalami perbaikan yang signifikan ya. Dalam 8 tahun terakhir lah, menuju 10 tahun terakhir yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, paling tidak ada 3 kunci yang mengatasi ketimpangan yang tadi kami sampaikan melalui investasi-investasi dari pemerintah. Yang pertama pasti teman-teman tahu tentang infrastruktur, tentang infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi sejak kick off menjadi presiden, dan beliau menyadari betul hal ini harus dilakukan. Sekali lagi, infrastruktur bukan hanya sekedar bangunan, namun ini adalah sebuah jembatan kebangsaan yang menghubungkan antara kota dan pelosok. Maka dari itu inflasi dan ketimpangan kota di desa, kota dan desa yang semakin timpang itu makin kecil gitu, dengan adanya infrastruktur yang sedang dibangun hari ini. Yang kedua, teknologi. Reformasi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Semua penelitian dan gagasannya itu difasilitasi oleh negara secara integratif. Tidak ada lagi yang berjalan sendiri, Batan sendiri, sendiri, kampus sendiri, dan lain-lain sendirian gitu. Jadi semuanya itu terkonsentrasi untuk menemukan solusi bagi kehidupan masyarakat kita di masa depan. Dan yang ketiga tentunya pendidikan. Kita pemerintah punya dana abadi pendidikan yang mencapai angka 7,1 triliun melalui LPDP. Yang berbagai investasi lainnya juga digalakkan dalam bidang pendidikan. Dan saya yakin teman-teman di sini mungkin juga tidak asing dengan daerah-daerah 3T, terluar, terjauh, tertinggal, dan ini adalah pendidikan lumayan. Menurut kami semakin hari semakin baik. Maka kita nih teman-teman muda gitu harus ngambil bagian nih dari 3 formula pengentasan ketimpangan itu.
teman-teman bisa jadi apapun. Kalau teman-teman kuliahnya komunikasi misalnya, teman-teman bisa jadi PR, public relation, PR untuk sains dan teknologi kita, sampaikan ke publik bahwa teknologi kita sedang berkembang, teknologi kita begini, sains kita sedang begini. Teman-teman pengen jadi peneliti, ya ambil bagian dalam riset, mengembangkan tumbuhan menjadi negara industri dan sebagainya. Saya dulu tadi disampaikan sempat kuliah di Imperial College London. Itu pekerjaan saya itu waktu itu kuliahnya adalah mengindustrialisasi temuan riset. Nah, gimana itu bisa menjadi produk yang berguna secara massal? Dulu waktu saya pulang, saya itu nggak masuk akal, itu kuliah nggak ada gunanya. Mustahil lah berguna di Indonesia. Tapi sekarang semuanya semakin relevan karena ekosistemnya semakin baik. Dan sebagai tambahan, selain instrumen anggaran yang tadi kami sampaikan, kita juga punya instrumen fiskal. Teman-teman anak muda punya concern terhadap lingkungan misalnya, karena begitu banyak insentif yang sedang disiapkan dan sudah berjalan untuk low emission. PLN sudah ke arah sana, mobil listrik di Jakarta sudah dibebaskan ganjil dan genap. Dan lagi-lagi ini kerja bersama yang kami kira perlu kita syukuri. Ini bukan soal gagah-gagahan ya guys, bukan soal gua low emission, gua hybrid, nggak gitu. Tapi ini soal bagaimana orang yang berpunya, dia punya mobil nih, tapi mobilnya itu punya asap yang bikin udara rusak. Yang merasakan adalah orang yang tidak berpunya. Nah, jadi the have and the have no, pada akhirnya dengan kebijakan-kebijakan insentif yang baik ini akan mendapatkan lingkungan yang baik, terutama untuk yang the have no, yang ketimpangan yang kamu bilang di awal. Jadi apabila Anda punya, Anda beli mobil listrik dong. Ya, Anda low emission dong. Karena kita punya tanggung jawab untuk orang yang nggak punya, memberikan mereka juga lingkungan udara yang baik. Lagi-lagi musuh kita hari ini adalah ketimpangan, dan itu disadari betul oleh pemerintah. Bukan lagi tentara atau alien yang asing. Dan apalagi Presiden berkali-kali menyatakan kita akan menghadapi krisis global dan sebagainya. Dan ketimpangan ini berdampak untuk seluruh kehidupan kita. Maka itulah negara, teman-teman, untuk menghadirkan keadilan bagi semua. Memang fungsinya adalah kebijakan yang kadang-kadang itu makin keras dan berdampak bagi masyarakat kelas bawah. Kalau bahasanya itu kelas bawah itu paling ngerasani gitu loh. Maka memang ya kami yakin hari ini challenge kita adalah abad ini masalah kita soal kedepan ini. Dan saya percaya ya kita semua sedang jalan ke sana untuk menuntaskan ini. Kira-kira gitu Mbak. Ya, terkait ini Mas Valdo, tadi panjang lebar telah dijelaskan mulai dari tantangannya, kemudian bagaimana menjawab tantangan itu, bagaimana komunikasi pemerintah sendiri dengan para staf kementerian di lintas generasi ini. Pada saat awal staf kementerian diumumkan, staf milenial ini, saya sempat berpikir juga, Bang Valdo, kira-kira para staf milenial yang muda-muda ini bisa tidak membawa suara-suara anak muda satu Indonesia yang kebutuhannya berbeda-beda gitu. Nah, bagaimana Bang Valdo sendiri yang berada di lingkungan kementerian dengan lintas generasi ini mengambil peran itu? Ya itu pekerjaan yang kami kira tidak sulit ya, karena kita punya satu hal ya, privilege anak muda itu menurut saya adalah jujur, apa adanya, dan otentik gitu. Jadi ya ini mungkin bagi teman-teman juga yang pikiran kayak saya masuk situ, apakah saya akan berubah seperti mereka atau saya bisa merubah keadaan? Gak usah dipikirin sih, saya dikerjain aja ya, karena kalau kita berteori-teori nanti susah juga. Tapi di satu sisi saya mungkin mengusulkan kepada teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip berharap atau punya keinginan atau punya harapan, punya target untuk membantu negara, lakukan dari sekarang aja. Maksudnya tidak hanya dengan menjadi bagian dari pemerintah, staf khusus teman-teman itu berguna untuk Republik. Hari ini pun teman-teman itu bisa menjadi orang yang sangat berguna untuk Republik kita. Status satu hal, jabatan satu hal. Tapi yang paling penting menuhankan jabatan itu sebenarnya juga gak bagus ya buat kita. Walaupun itu penting kalau seandainya dalam derajat tertentu kita punya targetan. Tapi lagi-lagi teman-teman
tahu lah ini kayak pemilihan ketua kelas Pak. Ketua kelas itu kan cuma satu dari 40 orang, itu 45 orang, nggak semuanya bisa jadi ketua kelas. Nah tapi apakah hanya ketua kelas yang bisa memberikan dampak? I don't think so. Semuanya bisa. Jadi ya kita anak muda mungkin bisa menjadikan role model bagi orang-orang yang teman-teman rasa relevan. Tapi saya termasuk orang yang ingin berusaha. Kalau punya role model, bukan hanya untuk ditiru, tapi untuk dilampaui. Jadi kalau teman-teman di sini kagum sama yang namanya Bapak Arif Rosyid itu, yang sedang duduk, gitu kan? Nah, jangan pengen jadi Kak Arif doang, gitu. Tapi ya dilampaui Kak Arifnya. Kalau Kak Arif bisa jadi komisaris di usia 30-an, teman-teman bisa jadi di 20-an. Dan saya sangat percaya, saya termasuk orang Mbak, yang nggak berani melawan orang-orang di generasi di bawah saya gitu. Karena saya yakin mereka itu pintar banget. Jauh lebih hebat daripada kami yang mungkin lebih gizinya lebih baik, informasinya lebih lengkap. Dan lagi-lagi, ini bukan soal kompetisi, ini soal kolaborasi. Jadi ya, kami kira jadikan role model untuk orang-orang yang ada di media yang dilihat seperti Mbak moderator sampaikan itu satu hal. Tapi role model lagi-lagi bukan hanya untuk diikuti, tapi untuk dilampaui sih. Saya yakin teman-teman pasti bisa melampaui Arif Rosyid, melampaui saya, Malaysia doang, macam cetek lah. Kira-kira gitu Pak. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Faldo Maldini. Ya, mungkin kita bisa kasih satu pertanyaan dari teman-teman peserta yang hadir di sini. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ayo, dipacu semangatnya. Ini udah ada Bang Faldo, ada Kak Indira, oke, yang di belakang. Boleh ya teman-teman? Panitia boleh dikasih mic-nya? Bisa disebutkan nama, asalnya dari mana, generasi apa? Boleh Bang Faldo standby dulu di situ ya. Oke. Oke, boleh bisa berdiri? Suruh ke tengah situ, tak kelihatan. Langsung aja ke depan. Biar tersorot kamera wajahnya. Ini dari sini saya bisa melihat wajah-wajah kesuksesan. Ya, harus yakin ya. Seperti kata Bang Faldo, kalau Mas Arif Rosyid bisa jadi direktur di usia 30, kalian harus bisa di usia 18 tahun. Udah lewat ya? Lewat ya, oke. Bisa lagi terpacu kok. Tetap semangat. Ayo, boleh maju kakaknya? Terus, ayo maju lagi ke depan. Ayo maju lagi. Makin maju lagi. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nur Nikmat, bisa dipanggil Nima. Saya data analis freelancer. Tepuk tangan dulu untuk Nima. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya sangat happy sekali ada Millennial Festival ini. Kenapa? Karena saya baru pulang merantau. Saya 3 tahun terjebak di Bandung karena selama pandemi saya nggak bisa pulang. Itu dan yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya tantangan generasi sekarang itu jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Semisal nih kita working from anywhere, dulu tuh sangat sulit menjelaskan kepada orang tua bahwa kita bisa kerja dari rumah kok. Gitu, dengan sistem online semua udah bisa kita dapatkan, pekerjaan di desa, kerja di kota, proyek global gitu. Itu tuh bisa banget kita lakukan. Nah problemnya adalah ternyata pemerataan itu bukan hanya secara skala internasional, tapi juga skala regional. Contoh nih, semisal kalau perbedaan zona waktu deh, mostly program-program bagus itu WIB. Padahal ada WITA, ada WIT, gitu loh. Dan ketika saya pulang ke sini balik mengerjakan proyek yang misalnya WIB aja, ya ampun tuh susahnya mengikuti zona waktunya. Apalagi pada saat WIB, kita harus ngikutin yang skala waktu jam 11 malam gitu. Jadi mungkin Bang Faldo yang ingin saya tanyakan gimana secara kementerian itu melihat tantangan ini gitu. Apakah memang apa yang perlu kami siapkan gitu. Karena
tantangan terbaru sekarang itu bukan cuma dari segi teknologi tapi zona waktu juga gitu. Itu yang kedua, itu yang pertama. Terus sama Bu Indira, kalau perempuan apalagi di bidang teknologi itu cukup menantang, apalagi talent digital dari Indonesia Tengah dan Timur kayak gitu. Nah, karena Ibu sekarang udah ada di BUMN, apakah BUMN itu membuka ruang juga kepada woman-woman intek ini? Dan seperti apa dampaknya ke instansi dan ke masyarakat itu sendiri? Kayak gitu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ina. Boleh kembali ke tempatnya. Baik, saya ke Bang Faldo dulu. Tadi pertanyaannya, ternyata milenial itu banyak tantangannya, Mas. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita itu seakan dituntut kayak harus mengejar cepat gitu potensi yang ada, harus bisa terus berkontribusi itu dalam posisi seperti itu kita terasa dipepet waktu juga, belum lagi memikirkan usia, belum lagi memikirkan ketika ditanya kapan nikah, rata-rata kan gitu, Bang Waldo. Untuk menjawab tantangan itu seperti apa katanya tadi pertanyaan dari Mbak Nina, dan persaingannya bukan persaingan, tapi apa yang terjadi hari ini, tantangan yang terjadi hari ini tidak hanya masalah potensi yang ada dalam diri, tapi tentang masalah waktu yang kita tahu bersama bahwa ternyata rata-rata pekerjaan teman-teman di sini untuk pusat waktunya itu terkadang mengikuti WIB, kemudian juga harus mengikuti perbedaan waktu yang sangat luar biasa ini juga perlu diperhatikan. Gimana Bang Faldo menyikapinya? Ya, itulah yang mungkin pernah dicita-citakan oleh Bung Karno dan kali ini akan direalisasikan oleh Bapak Presiden Jokowi, itu dengan membangun ibu kota negara. Dan ini bukan salah hanya membangun ibu kota, tapi ini membangun sebuah jembatan kebangsaan. Karena suka tidak suka, tadi yang kami sampaikan soal ketimpangan itu salah satunya sumber daya yang menumpuk di salah satu bagian di Republik kita ini. Dan IKN itu hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Tantangan yang sudah dimimpikan oleh Presiden Bung Karno dan sedang dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Kalau seandainya nanti kita ngikut IKN, mungkin fair enough ya Mbak, untuk yang di waktu Indonesia Timur gitu. Bedanya nggak 2 jam lagi, tapi 1 jam. Karena mungkin IKN masih wita. Nah tapi kan lagi-lagi gitu, kita tidak bisa menutup mata bahwa memang banyak masyarakat Indonesia yang merasa terabaikan. Sesederhananya masalah perbedaan waktu, sesederhana itu. Saya kira untuk gagasan penyetaraan untuk ukuran waktu gitu ya, cuma 1 waktu Indonesia, itu pernah, seingat kami pernah dibahas ketika zaman Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Tapi gagasan tersebut tidak dilanjutkan karena ada beberapa pertimbangan lain yang juga berpengaruh ya, sehingga kami dengan kondisi alam dan kondisi ekonomi dan banyak kondisi prakondisi. Jadi saya kira dengan harapannya teman-teman ya, harapannya dengan hadirnya ibu kota negara nanti Kalimantan Timur, itu teman-teman bisa lebih mendapatkan benefitnya, mendapatkan dampaknya, dan masyarakat di Indonesia Timur yang lebih jauh pun juga merasakan hal yang serupa. Banyak program yang dibuat untuk penerapan harga, minyak dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kalau pusatnya belum, ya pasti tetap abdas. Nah, Presiden Jokowi mau pindahin itu. Jadi ya untuk Mbak yang kembali dari Bandung, yang mungkin masih sulit ya untuk menyesuaikan diri, semangat. Tapi ya doakanlah Gojek dan produk IKN ini sukses, karena ini bukan hanya untuk kita, tapi mungkin untuk anak cucu kita nanti di masa depan. Kira-kira begitu. Ya, mungkin bisa terjawab ya untuk menyesuaikan waktu. Tetap semangat Mbaknya kata Bang Faldo. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua tadi. PDAM ini kan di bawah naungan BUMN. Perempuan berada di posisi dengan BUMN. Perempuan dengan posisi yang istilahnya bekerja kayak
itu tadi mendominasinya kan pria banget di sini. Pekerjaan yang pria banget lah, sama seperti profesi jurnalis. Untuk tantangan seperti itu, gimana cara menghadapinya? Apakah di lingkungan kantor sendiri membuka ruang untuk perempuan mungkin bisa bersuara atau seperti apa? Ya, bukan kita Perumda Kota Makassar BUMD. Jadi saya rasa bukan hanya di BUMD, di pemerintahan pun selalu membuka ruang untuk kaum perempuan ya. Jadi ya dibuktikan dengan di Perumda Kota Makassar ada 2 direksi perempuan. Kemudian kalau lihat struktur jumlah karyawan perempuan juga banyak, bahkan 2 bulan yang lalu kita membuka rekrutmen dengan assessment, itu sebagian besar memang milenial yang masuk gitu. Jadi perempuan dan laki-laki, dan kita lihat ternyata semangat mereka memang luar biasa nih para milenial. Jadi tidak hanya di BUMD saja, di Perumda di Kota Makassar, saya rasa di lingkungan pemerintahan pun juga membuka ruang yang sangat lebar untuk perempuan. Terus kalau nggak salah ditanyai mengenai IT ya? Ya, IT ya. Jadi sekarang pun kita PDAM itu sudah menggunakan IT. Jadi mulai dari absensi, kemudian pemantauan ini ya Pak Kabak ya, pemantauan pekerjaan-pekerjaan dan segala macam, sudah teknik pun sudah memakai IT. Dan akan lebih dikembangkan lagi supaya kita tetap menjadi perusahaan yang bersaing nih gitu. Karena kalau kita nggak menuju ke sana, tetap akan ketinggalan. Jadi memang semuanya harus sesuai pada zamannya ya, bergerak kita sesuai dengan zamannya. Bagaimana Mbak Dina, mungkin mau diprotes nih kedua, oh enggak ya, sudah aman ya jawabannya ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Dina, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, saya ke Kak Oki dulu, boleh? Kak Oki udah menunggu lama, kita juga ingin tahu jejak dari Millennial Fest sebenarnya landasan gagasan awalnya bisa berdiri dan mau berkontribusi untuk anak muda, memberikan sebuah suguhan panggung yang menarik menurut saya, karena ini berbagai bidang loh bisa tampil di sini memberikan gagasannya dan langsung dihadapkan dengan ratusan ribuan milenial. Itu landasan gagasan awal itu seperti apa, dan untuk menjalin komunikasi itu kan saya tahu pasti akan terus berkepanjangan. Untuk menjaga itu juga seperti apa? Oke, terima kasih Ilu. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Tetap semangat, makin lama, makin siang, makin terisi kursi yang ada di belakang. Biasanya tiap kita ada conference, memang skemanya akan seperti itu. Nanti makin sore udah pada duduk melantai karena nggak dapat tempat. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di Makassar. Oke, kalau ditanya Millennial Fest, kenapa kita membuat Millennial Fest itu, sebenarnya karena ada potensi dari kami. Jadi di sini ada Pak Daniel, ada dimotori sama yang tukang bakar subuhnya itu adalah Pak Arif, kemudian ada Pak Adnan dan Pak Asadi juga yang hadir juga di Makassar. Jadi kami ini dari latar belakang profesi yang beda-beda dan juga sebenarnya baru kenalan di Jakarta pada tahun 2017 itu. Visi kami adalah menciptakan shared experience gitu. Jadi ada pengalaman bersama, karena kami melihat teman-teman yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia itu sebenarnya punya potensi, punya skills yang sangat bagus juga. Jadi kalau kayak di Makassar di angkatan saya ataupun di konteks Sulawesi Selatan, itu tidak terhingga sebenarnya figur-figur yang bisa perform baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Persoalannya adalah bagaimana orang-orang yang dengan skills itu, dengan experience itu bisa juga menularkan ke sesamanya. Jadi contohnya di sesi hari ini misalnya Kak Indira yang punya pengalaman di profesional, juga politik dan sekarang di BUMD, kemudian Bang Faldo yang udah sampai di Circle yang udah sampai di kementerian, terus juga kita juga mengangkat seniman yang dari lokal. Itu sebenarnya kita pengen kasih tahu juga bahwa kalian bisa untuk menjadi setiap orang yang ada di panggung ini. Intinya inti gagasannya adalah itu. Yang kedua terkait dengan gap. Jadi kita bisa cerita tentang banyak sekali forum atau pembahasan yang topiknya itu seputar digitalisasi.
digitalisasi, konon katanya infrastruktur adalah salah satu hal yang paling penting. Tapi ada lagi yang lain, yaitu mindset dan banyak sekali essential capabilities. Kita pada tahun 2018 yang lalu pernah mengadakan yang namanya Talenta Juara. Talenta Juara ini beasiswa dan bootcamp gratis. Kita menjangkau anak-anak muda mulai dari Sumatera sampai dengan Papua, dan itu semua berlangsung online, sehingga waktu itu kita bisa ajak di masa pandemi sekalipun sebenarnya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata anak-anak muda itu khususnya yang dari tengah ke timur Indonesia, even belum familiar dengan email. Sesederhana itu, belum familiar dengan email. Bisa kita bayangkan kalau Ilo tadi sempat menyinggung semua referensi itu sudah ada di Google. Ya tapi kalau kita juga nggak ngerti apa yang mau dicari di Google, keywordnya apa yang kita mau masukkan di Google, itu juga challenging kan. Nah makanya kita terus bergerak, dan tadi Pak Daniel sudah sempat singgung, di tahun ini kita punya rencana untuk semakin banyak mengadakan yang seperti ini di kota-kota, mungkin bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat atau entitas lain yang juga memiliki kesadaran yang sama dengan kami bahwa jembatan untuk menjembatani generasi ini membutuhkan hal-hal yang seperti ini. Dan teman-teman kita tahu juga bahwa literasi itu kan ada tiga spektrumnya: membaca, menulis, dan berdiskusi. Itu sama-sama tidak bisa terlepaskan ketiganya. Jadi setelah teman-teman misalnya ada di kampus, yang ada di sekolah, atau yang freelance membaca referensi secara rutin, itu juga perlu dipacu lagi critical thinking-nya melalui tulisan, nanti diekspresikan lewat tulisan, dan bisa mendapatkan perspektif lainnya melalui diskusi di forum-forum yang seperti ini. Mungkin kita tidak menyadari, tapi alam bawah sadar kita pasti akan merekam gitu, apa yang membentuk skema-skema abstrak untuk merangkum semua kejadian hari ini, apa yang dibicarakan oleh masing-masing narasumber. Saya mungkin mau cerita sedikit juga tentang pengalaman saya ketika sempat diberikan kesempatan untuk studi di luar negeri. Jadi di sana itu kan sama seperti di sini sebenarnya. Jadi ada akademik, ada ekstrakurikuler. Teman-teman yang punya passion di bidang di bidang musik, ada kelompoknya sendiri. Yang di bidang sosial ada kelompoknya sendiri disediakan oleh kampus. Cuma mungkin perbedaannya adalah pengelolaan terhadap ekstrakurikuler itu dilakukan as if kita ada di perusahaan, dikelola secara profesional. Contoh kecil adalah di setiap ada kegiatan, misalnya ada acara seminar atau apa, itu selalu ada yang namanya form feedback. Sederhana itu. Jadi apapun kelemahan dari sebuah acara itu terus-menerus dievaluasi dan kita bisa monitor. Semuanya juga melakukan pendekatan berbasis dengan data. Jadi ada rekaman orang-orang di tipikal dari generasi di negara barat itu sangat menghargai, mementingkan yang namanya ada dokumentasi, ada yang namanya segala sesuatunya itu tertulis gitu dan seterusnya. Mungkin ini ketika kita gabungkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah sangat positif di belahan bumi sana digabungkan dengan lokal anugerah lokal kita, itu mungkin bisa membuat memperlancar semuanya gitu. Ada improvement lah ya gitu. Jadi saling menggabungkan apa yang sudah didapatkan di luar sana dengan sumber daya yang pastinya sudah kita miliki di Indonesia. Karena saya yakin teman-teman di dalam sini punya potensi besar untuk bisa menjadi sesuatu yang lebih besar lagi pastinya. Dan Kak Oki, terkait dengan Millennial Fest 2017, kemudian sampai hari ini masih konsisten untuk terus memberikan mindset-mindset baru kepada anak-anak muda, ayo bergerak lebih cepat. Dengan itu tadi yang saya bilang, berbagai narasumber hadir di sini untuk berbicara. Apa yang ingin didapatkan dari Millennial Fest itu sendiri? Apa yang ingin diwujudkan? Ya, pertanyaan yang bagus sih. Jadi apa sih sebenarnya benefit buat kita? Kalau buat saya sendiri pribadi, saya juga sambil belajar sih. Saya juga sambil jalan kemana-mana sambil menyimak juga apa yang dikatakan oleh teman-teman. Kemudian membuat networking. Jadi
apa ya, di masa sekarang kenapa banyak hal-hal baru, inisiatif baru, itu semua karena kolaborasi. Kenapa kita dimungkinkan untuk berkolaborasi? Sederhana, kita bisa kenalan sama orang, habis itu kita bisa WhatsApp-an. Wah, ternyata kamu bisa bekerja di bidang ini ya, saya punya ini, ayo kita kerjasama. Itu mungkin yang dulu tidak bisa terrealisasi, karena mungkin kita harus pakai surat menyurat, kita kenalan kita terbatas, mau menghubungi nggak tahu gimana. Nah itu semua sekarang kita bisa untuk melangsungkan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau buat saya ini again adalah sisi yang sangat personal. Jadi di LPDP itu kita diberikan doktrin bahwa semua penerima beasiswa LPDP harus kembali ke Indonesia. Dan saya tipikal yang melaksanakan instruksi dari kontrak tersebut. Tapi ketika persiapan keberangkatan kita juga diberikan background ya, tentang kenapa LPDP membebaskan penerima beasiswa untuk berkarir tidak hanya ke pemerintahan, tapi boleh di sektor swasta. Jadi saya kembali dan saya berkarir di sektor swasta, tapi melalui Millennial Fest inilah bentuk kontribusi saya kepada negara. Luar biasa. Karena saya tahu sendiri Millennial Fest ini bukan hanya anak-anak komunikasi aja yang ada di situ atau anak-anak LPDP aja yang ada di situ, tapi berbagai bidang juga turut berkontribusi di situ. Ya, mungkin kita buka satu sesi pertanyaan lagi buat teman-teman yang mau. Banyak banget nih diserang Kauki. Boleh lah. Kira-kira siapa yang mau maju duluan, itu aja sih. Saya nggak mau nunjuk nanti takutnya nggak adil. Siapa yang berani maju aja, siapa yang berani maju? Oke, udah ada yang berani maju. Ih, sampai lari loh, boleh. Nanti kita buka lagi, tenang. Kamu yang kedua ya. Saya ingat dia coklat. Oke, kamu yang ketiga ya. Oke, baik. Boleh langsung mau bertanya kepada siapa? Namanya dulu, jangan dilupa, dan dari mana. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Al-Ghazali, utusan dari finalis Duta Pemuda Kota Makassar. Baik, yang ingin saya pertanyakan dan saya ingin bertanya kepada Kak Oki selaku CEO Millennial Fest. CMO. CEO. CMO. Oh, CMO. CEO-nya itu. Kak Daniel, mana Kak Daniel? Oke, boleh lanjut. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya di Millennial Fest itu sendiri sudah banyak teori-teori yang diberikan kepada para pemuda, kepada para milenial, baik itu terkait kemampuan masa depan, itu terkait skill yang harus kita asah dari sekarang untuk di masa depan. Nah, bagaimana Millennial Fest memberikan wadah bagi kita sebagai pemuda untuk menerapkan dan untuk bisa mengasah kembali kemampuan kita, karena pada dasarnya apabila kita telah memiliki teori, maka kita perlu praktek. Nah, apakah Millennial Fest itu sendiri memberikan wadah untuk kita melakukan praktek terhadap teori yang kita telah ketahui? Terima kasih. Terima kasih. Praktek dan teori. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk membangkitkan semangat kita ini. Udah masuk siang nih, perut udah mulai keroncongan. Nah, boleh langsung dijawab. Ini menjadi masalah juga nih, praktek dan teori. Sambil mikir pertanyaan lain dulu kali ya. Oh boleh, dijempan dulu kalau begitu pertanyaannya. Boleh langsung yang jaket coklat tadi. Luar biasa ini semangatnya dia. Luar biasa banget, pasti pertanyaannya sampai 10 ini. Baik, bismillah. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Adriansyah dari program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya cukup tertarik dengan riwayatnya Kak Oki. Kalau tidak salah, Kak Oki adalah lulusan Fakultas Hukum, terus mengambil S2-nya itu di bidang manajemen komunikasi, dan pernah juga menjadi salah satu jurnalis di Kompas TV. Nah, pertanyaan saya, Kak, apakah Kak Oki pernah waktu semasa kuliah merasa salah jurusan? Passion saya di komunikasi nih, tapi kenapa saya masuk di Fakultas Hukum begitu? Yang kedua ini, bagaimana caranya kakak meyakinkan keluarga atau teman-teman terdekat kakak, tentunya di tengah gemparan yang mengatakan, Oki ini lulusan hukum, tapi kenapa jadi jurnalis dan sebagainya? Saya cukup tertarik dengan pertanyaan itu karena sebetulnya saya juga sangat tertarik di bidang jurnalistik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Boleh?
Udah? 2? Aja dulu? Oke, baik. Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Tadi pertanyaannya tentang praktek dan teori. Mungkin bagi kakak, teman-teman duta, bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah teori. Dan gimana cara mempraktekannya. Gitu. Dari berbagai narasumber yang sudah diserap hari ini. Dan yang kedua, ya salah jurusan atau salah apa gitu. Oke, boleh langsung dijawab. Ya, baik, terima kasih untuk antusiasmenya teman-teman. Yang pertama tentang apakah Millennial Fest memberikan kesempatan untuk praktik. Secara struktural, secara formal memang belum. Tetapi kami ingin mengambil perannya adalah di sini jadi pemantik dulu. Jadi di sini adalah bahan bakarnya. Nanti mesinnya mungkin yang dalam tanda kutip adalah prakteknya itu bisa di tempat lain. Tapi kami juga punya yang arahnya sih ke sana sih. Kalau bisa dari hulu ke hilir lah. Tinggal tergantung ini Kak Arif nih gimana selaku advisor. Oke, kemudian yang kedua tentang salah jurusan. Oh tentu saja itu kegalauan bertahun-tahun. Jadi dan orang tua dan lingkungan sekitar sempat menanyakan kamu 4 tahun sia-sia dong kalau di jurusan hukum. Tapi saya selalu jawab sebenarnya tidak sia-sia juga, karena apa yang saya lakukan di Fakultas Hukum juga membawa ke passion saya sekarang. Saat di Fakultas Hukum, saya 3 tahun menjadi anggota klub penulisan ilmiah. Saya sering mengikuti lomba karya tulis ilmiah dan membawa nama UNHAS ke beberapa kota yang ada di Indonesia. Jadi itu nggak ada yang sia-sia. Hari ini adalah equals beberapa path yang saya lalui kemarin. Dan benang merahnya adalah teman-teman ada penelitian yang bukan penelitian sih sebenarnya, ada expose atau publikasi dari World Economic Forum yang isinya adalah di tahun 2030 itu ada switching terhadap skills ya kalau dia ingin tetap relevan dalam industri. Dan saya rasa skill inilah juga yang perlu diperhatikan sama lingkungan kampus atau sama kita sendiri sebagai peserta didik. Karena ada banyak hal yang sudah mulai automation. Ada banyak aspek di dunia kita sekarang, di kanan kiri kita, perkembangan Internet of Things itu sudah sangat segitu luasnya, cara kita berkomunikasi dengan orang sudah sangat berubah. Gitu. Cara kita juga dalam berkarir, Kak Indira juga switching karirnya saya rasa bisa sangat smooth seperti itu karena punya agility ya, punya agile, tapi ada pasti dalam dirinya Kak Indira ada memenuhi kriteria dari skill-skills tersebut. Jadi teman-teman bisa lihat di Google World Economic Forum Top 10 Skills. Nah, itulah yang kalian harus kejar ke depannya. Bukan persoalan mau belajar apa dan belajar di mana, teorinya apa. Tetapi apakah skill saya mampu memenuhi kebutuhan zaman sehingga saya tetap relevan. Jadi ada patokan di situ yang harus kita kejar gitu sama-sama teman-teman. Dan terkait dengan masalah salah jurusan ini, saya ke Kak Indira dulu. Sempat berbagi tadi ternyata dia bukan dari jurusan politik tapi nyemplung di politik. Sama halnya seperti Kakak Oki. Kalau Kak Indira, gimana cara untuk bisa belajar di tempat yang istilahnya mungkin tidak ada begitu dasarnya gitu, tapi mau untuk bekerja? Iya, jadi saya belajar dari orang yang sudah punya pengalaman. Karena begitu saya masuk, yang menjadi teman-teman saya, partner-partner saya memang sudah ada yang memang berpengalaman. Saya belajar dari mereka. Sudah tentu banyak bertanya karena kita mau belajar sendiri juga kalau ada nggak ngerti kita mesti nanya kan. Jadi jangan malu nanya sama orang lain karena itu juga menjadi bagian dari kita mau belajar. Kemudian nggak cukup hanya dari Google, apalagi ada bidang-bidang kayak misalnya jadi anggota dewan mau nyari di Google juga kurang tepat ya, karena mau nyari apa nih? Karena kita baca anggaran dan lain-lain. Jadi memang benar-benar kita harus belajar dari yang berpengalaman. Ya, belajar dari proses ya yang ada. Bang Faldo juga, karena dia saya lihat S1 Fisika UI jatuhnya masuk di kementerian, ngurusin sekretaris negara. Bantu Pak Pratikno, gimana nih Bang Faldo? Ya, saya belajar hukum juga, hukum alam. Juga hukum alam. Ya kami kira
bagi masih muda gitu ya pada akhirnya kita bersyukur lah, kita bisa kuliah itu aja kita bersyukur. Ya, itu rasa syukur pertama lah, kita bisa sekolah dan sampai syukur pertama. Bisa lanjut kuliah seperti Kauki, nah itu lebih baik, gitu kan? Lebih bersyukur lagi karena makin ke atas itu belum banyak lebih sedikit. Jadi ya kalau teman-teman dirasa salah jurusan, ya nggak apa-apa dibandingkan banyak keberuntungan lain yang teman-teman juga dapetin gitu loh. Ya anggap aja teman-teman masih muda, masih wajar untuk salah gitu. Tapi nanti terlena, Bang. Apa? Nanti terlena. Yang bahaya itu bukan kita itu salah, tapi kita itu nggak sadar kalau kita lagi salah gitu. Kan itu yang bahaya. Kalau salah biasa aja, manusia kan tempat salah dan benar, tempat salah dan lupa bahkan. Jadi ya kalau teman-teman merasa salah jurusan, ya S1-nya agak kurang, tambah dikit. Kalau tenaga agak berlebih, tambah lagi gitu kan, nggak apa-apa, nggak harus SH1 doang, bisa jadi SH, ST manis, juga nggak apa-apa gitu loh. Nah jadinya teman-teman bisa punya waktu lah, dan belajar itu kan bukan hanya ya template banyak orang gitu. Habis belajar yang bekerja gitu. Tapi kan bukan berarti sambil bekerja tidak bisa belajar, bisa ambil lagi. Kalau memang rasanya kemarin termasuk orang-orang yang salah ketemu guru BK ketika SMA gitu, ya nggak apa-apa, disyukuri kita masih bisa kuliah. Jadi ya dan apa ya, kerjaan, cita-cita itu bisa berubah sesuai dengan circle kita. Hari ini teman-teman mungkin cita-citanya tadi jadi jurnalis, besok habis itu nggak bisa jadi jurnalis, kalau aku harus kayak Khairul Tanjung punya perusahaan media, ya kan berubah tuh cita-citanya kan, karena belajar terus. Jadi it's okay guys, it's okay. Kamu tidak sendiri, saya juga. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih banyak Bang Fazal. Tepuk tangan sekali lagi. Yang saya tangkap adalah kalau cinta tanpa batas waktu, ternyata belajar juga tanpa batas waktu ya. Kita harus tetap belajar sampai kapanpun, kita harus tetap menggali potensi diri sampai kapanpun. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi. Boleh deh, yang tadi sana saya sudah janji bahwa dia yang ketiga dan saya tidak akan menduakan lagi. Boleh langsung maju. Luar biasa kontribusinya. Tepuk tangan dong. Ya, sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Zaranur, asal ongoing Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Perikanan Unhas, dan sekarang alhamdulillah award di LPDP. Yang mau saya tanyakan Kak, terkait adakah indikator analisis SWOT yang outputnya ada strategi menuju society 5.0 untuk kakak-kakak moderator, kakak-kakak speaker di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat berat. Kira-kira indikatornya apa? Karena kita memang ya, zaman sekarang menuntut kita untuk terus bergerak maju. Kira-kira indikator apa yang harus kita punya? Indira, boleh. Ini berat nih tadi. Pertanyaannya berat. Jadi gini deh, kalau saya tadi seperti yang dikatakan Bang Aldo ya, udah anak muda jangan mikir berat-berat, jalanin aja gitu loh. Saya kalau mau lihat penelitian nanti analisis SWOT dan lain pusing juga saya. Jadi selama ini saya jalanin ya mengalir aja gitu. Jadi nggak mau mikir yang ribet-ribet selama masih muda, ya udah jalanin aja lah semua, enjoy dengan apa yang kalian sekarang. Kalau dari Mbak Indira enjoy, kita dengar dulu dari Kakak Okin, alumni LPDP. Setuju. Apa ya, kita kadang-kadang salah sangka nih, wah itu orang ambisius banget, ternyata enggak juga, dianya juga santai karena mungkin dia menjalankannya dengan ikhlas gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi indikatornya enjoy ya. Kita tanya Bang Valdo, kira-kira indikatornya apa, Bang? Ya, mic-nya boleh diaktifin dulu, Bang. Jadi ada cerita yang lucu Mbak Indira dan Mbak Oki ya. Waktu itu ada di berita, Bu Sri Mulyani dapat SMS tawaran kredit.
Itu lucu sekali itu berita kalau menurut saya. Even seorang menteri seperti Bu Sri Mulyani itu di SMS sama penawaran-penawaran. Jadi poinnya ke Society 5.0 yang tadi ditanyakan adalah ketika kita bicara 4.0, 5.0, ya perlindungan hak rakyat yang mutakhir itu perlu menjadi agenda kedaulatan digital. Jadi kalau kita punya cita-cita besar untuk ke arah sana, perlindungan data pribadi adalah indikator yang kami kira penting diperhatikan oleh kita semua. Makanya Undang-Undang Perlindungan RUU ya, Perlindungan Data Pribadi sedang masuk di prolegnas tahun ini. Jadi undang-undangnya akan menjadi bentuk komitmen negara dalam melindungi hak warga. Jadi ketika kita berbicara digitalisasi, bicara Society 5.0, kita punya kedaulatan lain selain lahan, selain kedaulatan menentukan pilihan, tapi soal kedaulatan digital. Dan itu saya kira adalah sesuatu yang perlu kita cermati bersama-sama dan mungkin perlu kita tuju bersama-sama. Kira-kira begitu Mbak Bunda. Ya, karena pastinya juga untuk mengakses segala hal di jejaring yang luas ini, tentunya kita harus punya safety diri dulu, gitu. Biar data kita juga tidak bisa terambil oleh orang lain pastinya. Dan ini sesi terakhir yang sangat luar biasa untuk saya. Terima kasih ketiga narasumber saya. Saya ingin minta tepuk tangan yang sangat meriah. Luar biasa gagasan-gagasannya yang kita sudah tahu dari awal. Dan saya yakin teman-teman hari ini ketika keluar dari Claro Hotel, ketika keluar dari ruangan ini, harus punya langkah pasti apa yang akan dilakukan untuk Kota Makassar dan Indonesia. Ya, setuju? Oke, saya minta closing statementnya dari Bang Faldo dulu sebelum mengakhiri perbincangan kita. Ya, simpelnya teman-teman enjoy, nikmati hidup dan percaya aja kalau teman-teman kerja di jalan-jalan kebaikan, teman-teman pasti akan ketemu. Jadi saya itu ikut Millennial Fest itu pertama kali 2019 kalau saya nggak salah. Ya Millennial Fest jalan terus, saya jalan terus. Akhirnya kami ketemu lagi. Kalau seandainya kita nggak ketemu, berarti salah satu dari kita berhenti. Kalau di tahun 2025 mungkin saya nggak lihat Millennial Fest lagi, atau Millennial Fest cari narasumber nggak ada Faldo Maldini lagi, berarti salah satu di antara kita lagi. Jadi teman-teman, hari ini mungkin kita bertemunya di virtual. Bisa jadi nanti saya yang ada teman-teman untuk meminta meminta aspirasi lah. Karena teman-teman bisa jadi salah satu gubernur di Sulawesi Selatan di sana, wali kota Makassar, atau bahkan Presiden Republik Indonesia setelah Pak Habibie selanjutnya ada di acara ini yang dari Timur. Itu aja doa saya, tetap berjalan kebaikan teman-teman, orang baik pasti akan ketemu terus. Kalau kita nggak ketemu berarti salah satu dari kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Faldo. Oke, saya Indira. Kira-kira apa closing statementnya? Baik, buat rekan-rekan sekalian, intinya adalah set your mindset dengan hal-hal yang positif. Positive mindset itu paling perlu, tadi sudah dikatakan Mbak Oki. Stay loyal dan explore yourself. Dan yang terakhir, jaga kesehatan. Sekarang nggak menentu nih, pagi hujan, siang panas, malam biasanya kangen. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira apa closing statement? Saya udah nggak konsen kalimat terakhir. Ya, saya menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Dispora, kepada rekan-rekan sekalian, Ibu yang ada di Pemkot, mewakili Pak Wali Kota. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini benar-benar bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Sama-sama. Dan sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Mudah-mudahan teman-teman juga masih semangat karena kita masih punya narasumber yang banyak akan memberikan asupan amunisi buat kalian untuk kiranya kita akan berbuat apa nih di masa depan. Gagasannya sudah mulai terbentuk hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Faldo, terima kasih banyak Oki, terima kasih banyak Kak Indira, dan saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita, Desi, dan tentunya narasumber kita ada Kak Indira di sana dan Kak Oki. Terima kasih Kak Oki.
Terima kasih banyak. Untuk itu kita mohon untuk dapat berfoto bersama dulu. Terima kasih kami ucapkan juga untuk Ibu Bunda kita, Ibu Maya, terima kasih banyak untuk waktunya. Selanjutnya saya akan meminta dengan hormat Ketua KNPI Kota Makassar, Kanda Hasrul Kaharudin, akan menyerahkan plakat penghargaan kepada narasumber kita. Kalau tadi Kak Indira bilang, kalau pagi hujan, siangnya panas, malamnya kangen. Iya, kita serahkan plakatnya dulu. Kak Faldo juga terima kasih banyak Kak Faldo sudah menyempatkan waktunya. Ini sama dengan hubungan tadi yang dibilang sama Kak Faldo ya. Jadi harusnya kita bisa ketemu di tengah-tengah. Tapi kalau kita tidak ketemu, artinya ada yang mencoba untuk ke orang lain. Enggak ya, jangan ya. Kalau kita nggak ketemu di tengah-tengah, artinya ada yang selingkuh sama yang lain. Dia berbelok. Baik. Kata-katanya tadi itu penuh dengan makna tuh. 2025, apakah Millennial Fest akan ada lagi? Nah, yang tentu kan kalian anak muda. Oke, kita akan berfoto bersama, kami persilahkan. Dan sekali lagi boleh tepuk tangan untuk talk show kita sesi pertama. Begitu tuh kalau virtual ya Bang ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ketua KNPI Kota Makassar Kanda Hasrul, Kakak Indira terima kasih banyak, sehat terus, dan Kak Oki juga sehat, dan Kak Desi juga luar biasa tadi moderator kita, nanti bisa rekrut sama kelas bicara masuk lagi. Oke, setelah ini saya akan bagi-bagi hadiah lagi. Untuk semuanya siap-siap. Pertanyaannya gampang banget teman-teman. Kira-kira ada 2 poin talenta atau bakat yang kita harus punya di 2045. Yes. Untuk masa depan. Kira-kira apa talentanya? 2. Sini. Saya suka nih anak muda yang berani, anak muda yang langsung gercep. Tepuk tangan dong. Ada lagi? Sini. Kira-kira apa yang kita butuhkan atau bakat apa yang paling kita butuhkan? 2 poin aja. Namanya siapa? Kamu dari mana? Namanya Tamia Zaranur. Oke. Panggil kami. Yes. Dari Unhas Sekolah Pasca Sarjana Ilmu Perikanan. Wih, Unhas. Sebentar saya kasih di sini anak Unhas juga. Dari mana? Namanya siapa? PBK jadi namanya Abdul Wahid, biasa dipanggil Wahid, dari IKADA, Ikatan Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar. Oke. Pertanyaannya kenapa kamu nggak dipanggil Abdul? Karena kamu namanya Abdul Wahid. Saya kan Yuda Prawira Hasta, panggilannya Yuda. Apa bukan Abdul aja? Ya dari orang tua seperti itu. Wahid ini selalu yang pertama. Kenapa kamu nggak lakukan orang tua? Karena saya memang ingin yang pertama. Oh, oke. Jadi Wahid. Wahid yang pertama. Oh, Wahid artinya pertama. Iya. Oh, saya kira Wahid top chat. Wahid. Nah, ya, oke. Jawabannya? Baik, jadi menurut saya bakat yang dibutuhkan itu problem solving dan komunikasi. Oke, komunikasi. Menurut saya Kak, api semangat dan integritas. Api semangat dan integritas. Integritas. Tepuk tangan untuk 2 pemuda ini. Kita kasih hadiahnya. Dua-duanya dapat ya. Oke. Salam sama bapaknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menghadirkan juga sosok inspiratif kita. Beliau ini lahir di masa atau jadi generasi X, tapi semangatnya semangat milenial, mukanya generasi Z. Langsung aja, beliau tamu kehormatan dan beliau adalah senior kita semua. Beliau ayah juga buat kita semua. Langsung saja,
Ini dia seorang akademisi, Wakil Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Ruslin. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum. Buat apel besok. Geri-geri juga nih berdiri depan Pak generasi X ya. Ya. Mana moderatornya tadi sudah tidak pakai moderator? Ya terima kasih. Sudah sembunyi nih langsung. Menyalakan mic-nya langsung lari. Terima kasih teman-teman semua. Di sini saya diberi tugas dan kalau menurut saya sepatutnya juga saya harus sedikit berbagi pengalaman apa yang pernah dulu saya lakukan dan untuk kesimpulan kira-kira bagaimana kita meng-create untuk masa depan. Kita tidak bisa lebih survive ke depan kalau kita tidak menjadi seorang engineering untuk diri sendiri dan menjadi engineering untuk masa depan kita sehingga kita bisa survive, bisa membangun bangsa kita. Mungkin minta tolong slide-nya saya pakai ya sebelumnya. Jadi sebelum ya, create your best future. Ini yang sangat penting sekali. Saat ini orang berlomba-lomba untuk yang terbaik, berlomba-lomba untuk melakukan, mereka menggrafing dirinya, mereka membentuk dirinya untuk bisa sebagai orang yang berhasil depannya. Jadi saya mengambil topik ini yang diberikan oleh panitia, creating our best future. Next. Nah, kalau kita lihat nanti ini saya akan mengurai sedikit, ada 4 poin yang akan saya urai. Bagaimana mengerti dengan generasi yang ada saat ini. Ada tadi sudah beberapa yang disinggung, bahkan menjadi bahan kuis. Ada yang kira-kira saat ini seperti apa? Seperti apa dunia ini? Seperti apa kita ke depan? Karena kalau kita ingin mendesain, kita harus mengenali dulu. Kita harus mengenali, harus tahu anatominya, sehingga kita bisa meng-create bagaimana kita ke depannya. Kemudian bagaimana dunia ke depan, ya? Dunia itu akan kemana? Kalau kita lihat ini sangat begitu cepat. Di zaman saat ini, zaman X dengan zaman Z itu sudah sangat luar biasa. Perbedaan yang begitu cepat dan itu harus kita lebih cepat adaptif melihat persoalan itu. Nah, kemudian strateginya gimana? Strategi kita sebagai seorang anak muda yang siap menjemput zaman. Jadi bukan kita yang datang di zaman itu, tapi kita yang meng-create zaman itu. Next. Nah ini bagaimana generasi dari waktu ke waktu, posisi saya di generasi X dan posisi Anda sekarang ini umumnya di generasi Z. Sangat jelas sekali. Beberapa tahun yang lalu kita masih muda menyebut generasi Y, generasi milenial, tapi itu sudah begitu cepat akan berlalu dan sudah sampai di generasi Z. Next. Ini model-model kira-kira generasi pada saat dia di tempat kerjanya. Kalau kita lihat modelnya sesuai dengan usianya. Saya berdiri di sini kelihatan sedikit agak rambutnya sudah habis. Dulu saya rambut Anda seperti Anda juga itu semua. Masih tebal-tebal semua, tapi sekarang sudah mulai berguguran sesuai dengan zamannya ya. Karena kalau generasi Z agak kurang, tidak tipis juga, nanti orang tidak percaya, oh itu bukan akademisi, kali tidak botak. Ya, next. Nah, kalau kita lihat, ini Indonesia saat ini, kalau kita lihat posisinya, itu generasi X yang mendominasi ya, 94% generasi X, milenial 25,5%. Jadi generasi X yang sangat mendominasi. Nah, ini bonus demografi. Tapi bonus demografi ini akan jauh luar biasa kalau kita di dalamnya punya peran. Kalau kita tidak punya peran, kalau kita tidak punya menentukan di situ, aduh nanti jadi penonton saja. Ya. Next. Nah,
saat ini sebenarnya kita tidak, you can lead the generation until you stop trying to change the generation. Jadi tidak bisa kita melawan generasi yang sekarang, karena semua orang punya zaman, semua orang punya zaman. Jadi kalau kita ingin ikut, kita harus mengikut bagaimana polanya, karena itulah zaman begitu cepat berubah, dan kita terus bisa mengikutinya jika kita ikut mengapresiasi. Kita harus mengetahui, kemudian kita mengapresiasi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perlihatkan, dan kita itu perkembangan anak mudanya bagus, tapi kurang cepat. Akhirnya kita terlambat. Kita pertumbuhannya meningkatnya 2 tahap, 3 tahap, sudah tidak cocok. Eksponensial, itu berkali-kali lipat. Nah, kalau kemajuan kita terlambat pelan-pelan, itu tidak akan dapat dikalah. Kalau orang Jerman bilang dikalah terus, ya harus kita lebih cepat, karena pertumbuhan secara eksponensial. Jadi nggak bisa kalau kita hanya ya 1 step, 2 step, tidak bisa. Saya dulu kebetulan saya jadi dokter gigi. Dokter gigi itu kalau mau survive, kalau hanya mau jadi profesional dokter gigi, Anda harus 3 kali step sekolah. Tapi kalau mau jadi akademik harus Anda juga 3 step. Jadi saya lalui semua itu. Jadi 6 step saya untuk bisa survive menjadi seorang akademisi dan seorang profesional. Kalau tidak, saya nggak dapat posisi sebagai seorang akademisi atau sebagai seorang profesional. Nah, saya masuk di situ, saya harus lalui dua-duanya. Jadi wajar ya kalau rambutnya agak berkurang. Kemudian interkonektivitasnya saya harus dapat. Saya dari kampus. Jadi jangan terlalu di sini saja. Sama dengan adinda saya ini, sebenarnya adik saya, tapi dia jauh lebih menguasai Jakarta sekarang dibanding saya. Karena saya tinggal di kampung, jaga kandang. Komisaris independen ini seperti itu juga dia bangun jaringan, dan bahkan sekarang se-Indonesia yang kita bangun. Itu yang akan nanti membuat kita jauh lebih besar. Dan terkhusus kita akan memberikan manfaat pasti akan jauh lebih besar. Kalau hanya di Makassar saja kan manfaatnya kurang. Tapi kalau kita bisa lebih luas, itu akan memberikan efek value kita, berikan manfaat, jadi ada impact. Ya, sekarang impact yang harus kita berikan. Next. Nah, saat ini era digital. Jadi era digital itu era saat ini dan harus ikut. Jangan gatek ya, kalau teknologi jangan tidak ikut-ikut, harus ikut terlibat. Saya begini ada juga Instagram saya, tapi kadang terlalu sibuk, kadang kurang di update. Jadi ikut-ikut juga ya, ikut. Nah, kalau kita lihat itu total populasi kita sekarang sudah 265.000 penduduk Indonesia, dan kalau kita lihat itu yang menggunakan internet, kemudian yang menggunakan sosial media dan menggunakan mobil aktif di sosial media, user itu sangat jauh luar biasa. Artinya kita tidak boleh ketinggalan dari teknologi. Jadi apapun itu kita harus masuk menentu ke teknologi. Anda lihat sekarang bagaimana suasana kita ini di framing dibentuk dengan teknologi. Kita bisa ikut, tadi Bang Fadlo bisa ikut bergabung itu karena teknologi. Dan saat ini sudah seperti itu, sudah zamannya seperti itu ya. Next. Nah, kemudian the future world seperti apa?
ke depan itu Anda lihat dulu pengusaha taksi harus beli modal besar, beli taksi untuk buat suatu industri alat transportasi massal. Tapi saat ini hanya dengan pakai media, hanya pakai teknologi, mereka tidak perlu pakai modal besar. Mereka cukup menghimpun dalam suatu teknologi, dia tidak perlu membeli kendaraan, Grab, Gojek bisa jalan, dan dia luar biasa pasti keuntungannya. Dan dia tidak perlu menggaji orang untuk bekerja. Cukup dengan smart teknologinya, mereka sudah bisa menghasilkan. Itulah teknologi. Jadi kalau kita berharap lagi dengan siap bekerja jadi kuli, jadi pekerja keras, tidak bisa lagi. Harus yang bisa meng-create sesuatu sehingga kita bisa menjadi owner, juga menjadi seorang yang bisa lebih menghasilkan lebih besar tanpa dengan tenaga keluar modal begitu besar. Ya, next. Nah, ini apa yang paling keren ke depannya. Jadi paling keren ke depannya itu adalah teknologi. Dan teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang akan kita lakukan ke depannya. Anda nanti ahli teknologi, ahli perikanan, ya harus menguasai teknologi untuk tahu pada musim sekian, jam sekian ada ikannya di mana. Di situ untuk kita ambil. Apapun itu pasti dengan by teknologi. Kemudian automatization, ya, jadi sudah otomatis. Sekarang itu semua tanda tangan sekarang sudah di scan, semua berkas, digitalisasi, semua sudah pakai digital. Jadi sudah mulai agak berkurang. Kalau dulu orang mengantar surat, sekarang tidak lagi. Undangan aja sekarang kan sudah pakai digitalisasi. Jadi sudah sangat efektif. Jadi untuk berharap tenaga lagi itu tidak kesana lagi. Jadi harus Anda lebih bisa mengadaptasi teknologi, bisa tahu persis bagaimana teknologi sehingga kita bisa menjadi memiliki peran juga. Artificial intelligence, ya, computing, robotik, ya, di bidang medical sekarang sudah artificial intelligence. Untuk membuat suatu diagnosis bukan lagi dokter sekarang, tinggal dipasang-pasang kabel-kabel. Nanti komputer jalan, dia sudah memberikan suatu informasi bahwa seperti ini penyakitnya, tensinya sudah sekian, itu sudah pakai artificial intelligence. Di robotic surgery itu sudah di mana-mana. Jadi sudah harus ke sana, ya. Diversity, splicing, nah ini juga penting karena kita perlu tadi interkonektivitas, kita perlu jaringan, networking. Jadi di seperti harus jangan terlalu ingin misalnya saya hanya gaul hanya satu kampung saja. Jangan, sekarang sudah harus macam-macam. Karena kita butuh diversity, kita butuh interkonektivitas, kita butuh jaringan, networking. Nah kalau kita di situ terus jaringan nggak bisa. Nah tadi ada yang bertanya kira-kira bagaimana ini Millennial Fest. Salah satunya ini kan sudah media nih, ini datang dari beberapa tempat, dari beberapa daerah, nanti terkonek semua, kita bisa kuasai dunia. Jadi dari forum-forum seperti ini itu sudah dimulai, kita sudah starting point di situ. Kita sudah mulai curi, start, untuk kita memulai. Ya, next. Nah, kalau kita lihat, hal yang sangat luar biasa kalau kita lihat, yang saat ini adalah pengguna smartphone, kalau kita lihat itu sangat tinggi sekali, 6 miliar teknologi everywhere. Digital disruption, ya. Nah, digital disruption salah satunya contohnya kemarin persoalan COVID itu karena dengan digital semua aktivitas bisa jalan semua. Padahal orang diminta lockdown di rumah, disuruh tinggal, tapi karena persoalan digital itu semua bisa jalan, tidak ada yang terputus. Sekarang dulu harus keluar cari makanan, sekarang kan tidak perlu, tinggal klik datang makanannya, dan itu sudah zaman sudah seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu sudah sangat luar biasa. Digital health investment juga sudah sangat tinggi saat ini, dan itu semua mengarah ke sana, ya. Ini nanti dihubungkan apa-apa kira-kira peran yang paling cocok untuk kita ke depan. Jadi saya sepakat tidak ada yang salah dengan masa lalu kita,
Artinya misalnya kemarin Anda pilih tadi ada kan misalnya fakultas hukum, kemudian aktif di mana, aktif di sini, itu tidak ada yang salah. Itu hanya starting point supaya cara pandang kita, cara pikir kita terbuka untuk melihat zaman ke depan. Dan kemudian kita cepat mengambil peran sehingga kita tidak tambah ketinggalan. Ya, next. Nah ini already happening. Jadi sekarang sudah terjadi ya saat ini. Nah, apa-apa kira-kira pekerjaan 5 tahun yang akan datang ya. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang sangat dulunya pekerjaan ini tidak ada. Bahkan hampir beberapa tidak ada jurusannya misalnya, tidak ada di kampus. Tapi sekarang justru ini yang dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman semua melihat itu, kita harus siap. Kira-kira apa yang saya lakukan nih untuk menyongsong siap ke arah persaingan yang beberapa pekerjaan ini. Social media manager, oke, bisa kan? Hanya bekerja di rumah misalnya. Kemudian ada data scientist, podcast procedure, kemudian ada mobile web developer, live driver, artificial intelligence related jobs, brand manager. Ini semua pekerjaan-pekerjaan dulu orang tidak tahu. Tapi sekarang justru ini yang dibutuhkan. Dan value yang ini yang sangat tinggi sekarang. Ya. Ya, next. Nah, sekarang kita step by step. Bagaimana kita meng-create diri kita untuk maju ke depan, ya. Nah, pertama pasti harus ada visi, kita mau seperti apa, strateginya, kemudian kita harus jangan strategi terus, ya. Ada visi, ada mimpi, ada strategi, tapi tidak bisa mengeksekusi, tidak gol-gol bolanya digoreng terus. Nah, untuk menentukan pilihan saja masih digoreng-goreng terus, harus cepat mengambil kesimpulan, samina wa ta'na, bismillah, lanjut lagi, kerjakan step berikutnya. Seperti itu ya. Jadi harus untuk dieksekusi dulu baru kita bisa sukses. Nah ini kemudiannya next. Nah bagaimana visi itu? Have insight. Ya, kita harus mulai menggali. Kira-kira seperti apa? Kita harus belajar. Dimanapun itu, bentuknya apapun, tetap hampir sama, kurang lebih sama. Karena kehidupan ini sebenarnya pada dasarnya sama. Ya, pada dasarnya sama. Bagaimana kita melihat kehidupan ini, bagaimana bisa mengambil kesimpulan, kemudian mengambil langkah untuk jauh lebih maju dari yang lain. Karena sekarang ini kita fight, ya, kita persaingan. Jadi ada short term vision, ada jangka pendek. Mungkin jangka pendeknya saya sarjana, terus selanjutnya setelah itu saya menikah, sudah menikah saya harus sekolah lagi, saya apa lagi, nah, seperti itu. Ada shortnya, ada yang long term vision. Long term vision tahun depan, oh saya mau jadi senator misalnya, saya mau jadi menteri misalnya, saya mau menjadi bankir misalnya. Ya, jadi harus ada planning. Jadi kemudian set your goal, ya, ada get inspiration. Ya, seperti ini sudah luar biasa. Semangat datang ikut kegiatan-kegiatan seperti ini itu kan nanti membuka wawasan kita. Oh, ada seperti ini ya. Nah, mungkin juga tadi dari membaca, ya tadi ada disampaikan. Jadi literasi membaca, menulis, diskusi, itu jangan sampai dilupakan. Karena itu yang kita bisa mengambil beberapa get inspiration dari situ, dari aktivitas itu bisa membangkitkan semangat kita. Jadi ada juga orang bilang dengan banyak cara untuk mendapatkan get inspiration, akhirnya kita diberi rahmat, ya, diberi petunjuk untuk kita selalu berusaha maksimal. Tidak, kalau karena kita sudah dikasih motivasi yang luar biasa, tantangan-tantangan, wah uang kosku belum datang, itu tidak ada lagi urusannya. Oh saya begini, saya diputuskan, tidak ada lagi urusannya. Ini sudah, saya punya visi seperti ini, saya harus mencapai itu. Karena kenapa? Kita sudah didorong oleh semangat. Set your goal. Harus kita bentuk, bagaimana? Kita mau seperti apa ke depan? Dan usahakan terus on the track, terus menuju puncak. Ya boleh sekali-kali miring-miring sedikit, tapi harus sadar lagi, masuk lagi terus. Ya, jadi jelas targetnya. Nah, define your value. Akhirnya setelah itu kita akan mendapatkan nilai. Nilai yang kita dapatkan itu, nilai itu pasti akan untuk diri sendiri, dan paling luar biasa pada saat sudah memberi manfaat yang lebih besar ke sekitar kita, ke lingkungan kita, dan mungkin lebih luas lagi. Ya, next.
Nah, kemudian strateginya, kita harus fokus. Selalu dikatakan adalah education, ya itu basic, ya itu basic education. Pekerjaan nanti, karena umumnya sekarang pekerjaan tadi butuh riwayat education. Education di sini juga tidak penting juga bahwa harus formal, informal juga oke, it's okay. Sekarang, Anda lihat orang-orang yang hebat-hebat itu umumnya juga putus sekolah, tidak masalah, ya. Organisasi, ini tadi untuk membangun jaringan, membangun konektivitas. Jadi di organisasi, karena organisasi terstruktur, ada beberapa kelompoknya, ada beberapa cabang, ada beberapa tempat, ada di mana-mana. Nah seperti itu. Nah kemudian family, keluarga. Karena kenapa? Supporting, ya supporting. Ini penting juga. Nah kira-kira bagaimana dengan capacity, bangun capacity kita kan, skill, dengan seperti ini jalan, resource, teknologi. Nah kemudian is involved when partnership, ya, kemudian government engagement. Kita harus kayak transport ini kan millennial phase gabung dengan diaspora, dengan beberapa unsur. Itu bagian dari interkoneksitas kita, itu bagian dari partnership yang dibangun. Ini bagian dari strategi. Karena kita akan mengenal banyak orang, ya. Nah kemudian bagaimana masalahnya? Dalam strategi ini pasti kita harus menghitung, ya, risikonya kira-kira apa saja. Pertama pasti cost, ya, costnya mungkin ada aktivitas kita yang jauh terlalu mahal atau bagaimana expensesnya. Kemudian waktu, mungkin terlalu sibuk kuliah tapi bisa mengatur waktu. Nah harus kita ingat, semakin tinggi usaha kita ke depan untuk jauh lebih bermanfaat, untuk jauh lebih besar, pasti waktunya sudah semakin sempit. Tapi kalau kita dari awal terbiasa sibuk, itu tidak ada masalah lagi. Karena kita sudah terbiasa multitasking, ya. Jadi bisa kerja ini, kerja itu, mengarrange waktu, kerja ini, kerja itu. Coba aja lihat, orang-orang yang sudah berhasil, pasti sudah sangat susah untuk mengarrange waktunya. Nah, jangan selalu istilahnya kepepet-kepepet, bukan ya, tapi bagaimana mengatur waktu. Ya, next, ada strateginya, kita harus mengeksekusi, ya, execute. Jadi ini yang menurut saya kadang susah untuk dilakukan karena masih kurang spiritnya. Jadi yang terlalu menonjol ragu-ragunya, ya. Strateginya tadi sudah oke, visinya sudah oke, strateginya sudah masuk, tapi masih selalu kalau orang Jerman bilang matandre bata-bata, ya. Sedikit-sedikit baperan gitu, ya, ciut, nyalinya ciut. Nah ini yang penting. Jangan takut. Selalu bilang, aduh saya belum punya modal. Padahal orang tidak butuh modal. Orang hanya butuh, ya bukan juga bonek, ya boneka, bukan juga. Kita kan sudah punya usaha, kita sudah punya tadi visi, kita punya strategi. Nah sekarang kita eksekusi. Jadi jangan digoreng terus, itu persoalan akhirnya tidak gol-gol. Nah ini lambat, ya. Orang sudah melangkah tadi eksponensialnya, orang pertumbuhannya eksponensial, pergerakannya eksponensial, kita step by step, terlalu terlambat, ya, keambil sama orang, kita tidak kebagian jadinya, ya. Ya itu yang menurut saya sangat penting, ya, di bagaimana kita mengeksekusi persoalan kita, ya. Jadi harus cepat mengambil kesimpulan, jangan terlalu kesana kemari, akhirnya tidak jadi juga. Disusun, mundur lagi, susun, maju lagi, tidak masih belum resilience untuk menentukan dia punya strategi, memutuskan dia punya visi misi tadi, ya, harus diputuskan segera, ya. Next. Nah, jadi menginspiring itu engage, ini yang sangat penting. Jadi kita harus berusaha melakukan sesuatu. Justru kalau ada sesuatu yang orang menurut saya dulu, kalau saya dulu sekolah bilang, susah ini, sini saya kerjakan. Kapan ada sesuatu yang susah, kemudian kita bisa kerjakan, berarti kan kita menang, kan? Jadi jangan selalu ini susah. Justru itulah challenging-nya di situ, kesempatannya. Kalau orang tidak bisa, ya saya bilang saya bisa. Dan betul, kerjakan saja. Ini kan proses
Kita masih belajar, salah sedikit tidak apa-apa. Ya, lagi proses. Saya ingat sekali juga dulu waktu saya di Belanda, itu profesornya selalu bilang, kamu kerjakan saja, jangan takut-takut. Kalau kamu ada yang tegur, bilang saya orang baru, saya ini baru belajar. Seperti itu saya, jadi kerjakan saja. Artinya apa? Kita selalu diajar untuk berani mengambil keputusan, excuse. Jadi kita harus berani. Nanti kita lihat, kita evaluasi, ada tadi yang keliru sedikit, ada yang tadi harus perbaiki sedikit, sehingga nanti lama-kelamaan semakin baik apa yang kita lakukan. Ya, next. Nah, becoming future ini, ya, ini sangat penting. Human and machine go further when working together. Artinya, kita ini dengan teknologi tidak boleh pisah. Jadi harus Anda selalu paham, jangan sekarang, aduh ini teknologi terlalu susah ini. Justru harus kita ikut. Karena kenapa? Kalau dengan teknologi kita akan dibantu untuk lebih jauh lebih. Sekarang bisa kita lihat dulu itu sangat susah untuk mengarrange sesuatu. Sekarang dengan adanya teknologi orang bisa kerja sesuatu yang bareng, bahkan kadang itu sekarang kalau ada kegiatan bisa saja ada Zoom 2, ada aktivitas offline. Sekarang sudah mix kan, sudah hybrid, bauran, jadi aktivitas jalan terus. Nah kalau Anda tidak bisa ikut, kalau Anda tidak bisa join dengan teknologi, itu akan jauh pasti ketinggalan. Kita harus bareng dengan teknologi supaya kita bisa lebih survive, kita lebih memberikan impact akan jauh lebih besar. Next. The future it is not sometime we enter. Jadi bukan kita akan masuk ke masa yang akan datang, tapi kita yang akan meng-create masa depan kita. Jadi jangan menunggu, generasi X ini akan masuk di masanya. Tidak. Justru generasi X harus meng-create, kita harus ke depannya seperti apa. Jadi bukan kita ikut-ikutan. Ya, jangan jadi follower. Justru kita yang harus meng-create masa depan kita menentukan seperti ini. Ya, dan itu sudah lama. Kalau orang di luar sudah lama. Mereka masih kecil, itu sudah punya keinginan sendiri. Dia mau seperti apa? Usia 18 tahun, dia sudah bisa menentukan dia mau seperti apa, dia mau kemana. Dan itu memang akhirnya mereka bisa jauh lebih survive karena kemandiriannya sangat tinggi. Kalau kita dulu, zaman-zaman dulu, itu pertama maju mundur, tidak menikah kan? Akhirnya dipilihkan jodoh. Nah, sudah dipilihkan jodoh, tidak bisa bikin apa-apa, akhirnya ikut di mertua. Sudah tidak bisa di mertua, dicarikan lagi pekerjaan. Jadi mengekor terus. Itu generasi X dulu ya, generasi X dulu. Tapi generasi Z sekarang, ya Anda yang menentukan. Kan sekarang tidak mau lagi dijodohkan, masalah pekerjaan lagi tidak mau dipilihkan, tidak mau diberikan jurusan, pilih sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kita yang harus meng-create. Bukan kita menunggu untuk masuk ke masanya ya, the future. Tapi kita harus meng-create. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan sedikit, hanya pengantar saja. Ini hanya men-trigger. Ya, yang penting jangan sampai kita ketinggalan. Ya, kita harus lebih cepat. Dan dari dulu ada istilah kelas saja dulu, ada istilah kelas akselerasi kan. Hanya sekolahnya 3 tahun SMP misalnya, atau SMA hanya 2 tahun. Nah sekarang jangan, justru saya sekarang sangat setuju. Sekarang ada teman bisa sekolah misalnya PhD hanya 2,5 tahun. Jadi sekolah sekarang itu bisa cepat-cepat. Karena kenapa? Masih banyak pekerjaan yang lain yang mau dikerjakan. Ya itu sedikit saja. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Prof. Terima kasih banyak untuk insight-nya. Kami mohon kesediaannya untuk bisa berada di tempat. Selanjutnya kami akan mengundang Sekda Kota Makassar. Kadit aja kalau gitu. Baik, kami undang Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar untuk dapat menyerahkan plakat
kepada inspiring people kita. Beliau adalah Wakil Rektor Hasanuddin Profesor Muhammad Ruslin. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Saya panggil Kanda aja biar lebih dekat. Tepuk tangan sekali lagi untuk inspiring people kita. Tadi udah banyak sekali insight. Sambil saya berapa kali bolak-balik untuk foto slide-nya karena yang tadi itu daging semua. Yang tadi itu barusan daging semua. Wagyu semua ya, daging semua tuh tadi. Jadi itu beruntung sekali pemuda-pemuda yang hadir di sini karena bisa dapat insight, bisa dapat sesuatu yang bisa jadi bekal kita untuk masa depan. Bukan hanya masa depan, karena kebutuhan ini sedang kita jalani sama-sama tuh. Tadi kayak konten kreator dan segala macam itu lagi kita butuhin sekarang. Dan beberapa hal soft skill atau skill yang harus kita miliki itu juga yang sama-sama kita sedang berjuang untuk bisa di posisi itu. Kalau gitu saya akan bagi-bagi hadiah lagi. Oke. Saya akan bagi-bagi hadiah lagi, boleh 2 orang aja atau 3 orang boleh bergabung bersama saya di stage. Siapa? Silakan. Siapa? Langsung berdiri aja. Oke, 1. Satu sini. 1, 2. Gandengan tangan. Oh, oke, Masya Allah. Kode-kode gini. Hampir saya salvage. Silakan di sini. Hai, apa kabar kamu? Baik, boleh di tengah-tengah nggak? Kita gandengan aja nggak apa-apa. Sini kita gandengan. Oke. Boleh di sini 15. Nama kamu siapa? Sini aja sini. Oke. Nama kamu siapa? Nabila Maisita. Kamu? Taufik. Oh, Taufik. Lebih besar suaranya dari saya. Sebutin 1 orang lagi deh, 1 orang lagi. Sini, 1 orang lagi. Langsung lari aja ke sini. Sini Mas. Sini. Oke. Saya mau semua yang ada di sini berdiri. Biar nggak pada ngantuk, karena ini jam-jam ngantuk. Musiknya ada nggak? Saya boleh minta musik nggak? Bisa saya minta musik nggak? Musik yang agak joget-joget sedikit. Oke. Dikerjain ya kesini ya. Oke. Kalau saya bilang ya di sini nggak pada berdiri nih, berdiri dong, anak muda. Nggak apa-apa. Oke, boleh musiknya? Kalau saya bilang ada pintunya, tak pintu. Ada jendelanya, tak pintu. Ada kursinya, tak pintu. Tapi saya tambah gerakan. Ini rumahku. Ada pintunya, tak pintu. Ada jendelanya, tak pintu. Ada kursinya. Oke, 3, 2, 1, sama-sama. Rumahku. Ada pintunya, tak pintu. Ya goyangnya paling bagus langsung dapat hadiah. 3, 2, 1, ulang. Ada jendelanya, tak pintu. Ada kursinya, tak pintu. Oke, kamu duluan. Tepuk tangan dulu dong. Yang lain duduk. 3, 2, 1. Ini rumahku. Ini coba. Ini rumahku. Tung. Ini rumahku. Ini aku tadi saya juga jadi bingung nih. Ini rumahku. Ada pintunya, tak pintu. 3, 2, 1. Ini rumahku.
ada jendelanya. Oh, grogi nih, grogi. Ada pintunya, tang ting-tung, tang ting-tung. Oke. 3, 2, 1. Ini rumahku, rumahku, rumahku. Ada pintunya, tang ting-tung, tang ting-tung. Goyang pintu dulu, tang ting-tung, tang ting-tung, tang ting-tung. Coba. 3, 2, 1. Ini rumahku, rumahku, rumahku. Ada pintunya, tang ting-tung, tang ting-tung. Nah, ada jendelanya, tang ting-tung, tang ting-tung. Oke, ada kursinya, tang ting-tung, tang ting-tung. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nomor 15. Nanti kalau dibilang tang ting-tung, pinggulnya yang digoyangkan. Boleh? Boleh? Boleh dong ya. 3, nomor 15 dulu baru kamu ya. Ada rumahku. Bukan ada rumahmu, saya tahu jadi rumahmu. Ini rumahku. Ada rumahku. Tombol sekali dia. Baru-barunya di mamanya. Ini rumah. Belum goyang, belum sabar. Gak sabaran banget sih anak muda ini. Tahan, goyang gak tahan. Ini rumahku, rumahku, rumahku. Ada pintunya baru goyang. 3, 2, 1. Ini rumahku. Betul, hadiah nggak dibagi 2 loh. Oke, bantu, oke. 3, ini anak muda nih, suka saling bantu. Tepuk tangan dulu dong. 3, 2, 1. Ini rumahku, rumahku. Sabar, pelan-pelan. Ini rumahku, rumahku, rumahku. Ini rumahku, rumahku, rumahku. Ada pintunya. Mana pintunya? Mana pintunya? Apa Nubigi? Apa? Mana? Bukan begitu pintu kecilnya. Pintu. Mana pintu? Oke, ada pintunya. Oke, ada jendelanya. Oke, ada kursinya. Mana kursi? Mana? Di mana kursi? Apa mana kursi? Oke, kursinya mana kursi? Ini kursiku. Ini kursiku. Ada kursinya. Santing itu. Oke, ulang. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Ini rumahku. Bocor rumahnya kalau begitu, dikasih begini dong. Bocor rumahnya kalau gitu. Apa? Coba 3, 2, 1. Ini rumahku. Ada pintunya, tadi. Ada jendelanya. Tadi. Ada kursinya. Ada kursinya, tadi. Tepuk tangan dong buat 15. Boleh bantu saya juga? Boleh? Nggak mau? Kamu mau joget? Oh, mau joget, tapi nggak mau kasih pendapat. Oke, kalau gitu kasih pendapat aja. Bagaimana? Boleh musiknya dikasih mati aja. Kasih mati musiknya. Kasih mati musiknya. Oke. Jadi makasih Kak Nanda disuruh joget. Oke. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman yang saya banggakan, kakak-kakak, adik-adik, dan bapak ibu sekalian. Sebenarnya dari tadi saya mau sampaikan pendapat, tapi banyak sekali ternyata yang lebih bersemangat. Yes. Jadi, saya hanya naik di sesi joget, tak apa-apa. Salah sih. Jadi salam kenal teman-teman. Saya Nabila Mesita, dipanggil Lala biasanya. Yes. Saya mahasiswa Departemen Ilmu Politik Wow. dari Unhas. Dan saya ketua Gemparkan. Nah, ada beberapa hal, sebanyak 3 hal yang saya mau sampaikan dari tadi, yang saya rangkum dari pertemuan kita. Yang pertama itu soal BSI, maaf kalau tidak terlalu berkaitan. Nah, jadi saya difabel, buta total, jadi buta sama sekali, tidak melihat. Dan saya merasa bahwa negara kita ini kadang tidak berpihak ke teman-teman difabel. Jadi teman-teman difabel itu kayak kesulitan misalnya ke kampus, kesulitan ambil uang di ATM, bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena Indonesia ini didesain bukan untuk mereka, bukan untuk diakses sama semua orang. Kalaupun ada niatnya pemerintah ke sana, niatnya itu belum maksimal. Contoh saja di New Zealand, ATM-nya itu berbicara. Dan untuk masuk ke dalam ATM itu ada ram, jadi bukan tangga. Kalau kita kan di sini ada tangga-tangga, nah di sana ada ram. Jadi
teman-teman yang kursi roda bisa tetap masuk ke dalam sana. Dan teman-teman yang buta tak bisa akses itu ATM-nya. Kenapa? Karena mereka ada colokan headset dan mesin ATM-nya itu dilengkapi dengan fitur pembaca layar. Jadi setiap kayak ini, kalau kita ingat pas dulu Nokia, misalnya tekan 1 untuk mengambil uang gitu, jadi kayak tekan 1. Nah, dan teman-teman itu bisa hafal keyboard si mesin ATM-nya, jadi akses. Tapi di Indonesia tidak begitu ceritanya. Dan saya merasa sangat terbantu dengan adanya mobile banking BSI. Wah, masuk. Karena saya sangat terbantu bisa top up dan segala macam karena ada fitur pembaca layar bisa diaktifkan di handphone masing-masing. Jadi teman-teman buta itu tidak pakai HP khusus. Ada memang di pengaturan yang bisa diaktifkan dan dia baca setiap item yang muncul di layar. Jadi kayak misalnya saya sentuh WhatsApp, dia bilang WhatsApp. Suaranya itu kayak Google. Tapi kalau saya percepat karena kalau lambat saya ngantuk. Saya biasa pakai juga. Iya Kak. Nah, dan sayangnya di mobile BSI itu tidak semua fitur terbaca, termasuk fitur tarik tunai tanpa kartu. Oke, itu masukannya ya untuk itu. semua bank-bank yang lain ya. Masih poin 1 soalnya, poin 2. Poin 1, poin 2 itu soal saya mau kenalkan, saya mau setuju soal pemuda itu adalah tonggak dari pembangunan bangsa. Itu saya yang bilang tadi. Oh iya Kak, gitu. Saya setuju dan di Makassar itu kami mendirikan komunitas kecil bernama Gemparkan, berdiri tahun 2019 lalu. Gemparkan ini adalah singkatan dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Kesetaraan. Oh, tepuk tangan dulu dong. Ini baru pemuda nih, 2. Nah, Pemuda untuk Kesetaraan. Langsung Instagramnya apa? Yuda Hasan, bukan. Instagram. Nah, Instagram itu Nabila Mai _03. NABILAMAY _03. Di situ ada juga saya tutorial bagaimana caranya orang buta main HP. Jadi bisa dibuka. Nanti saya follow back. Asik. Yuda Hasta, @Yuda Hasta nanti ya. Kamu yang follow saya. Iya. Biar keren kelihatannya saya. Nah, dan spirit yang kita bangun di Gemparkan adalah pemuda itu memang adalah tonggak adalah tonggak dari pembangunan teman-teman. Tapi Indonesia ini, pembangunan Indonesia harus maju tanpa meninggalkan pemuda difabel. Jadi kayak kita mau bangun bahwa semua pendidikan itu tuh kadang di SMA reguler di Makassar, jangankan untuk bermimpi turut dalam pembangunan negara, masuk ke dalam sekolah saja itu teman-teman difabel suka ditolak. Dan caranya bisa masuk saya ke komunitasnya gimana? Saya mau masuk. Nah jadi nanti ini Kak, akhir tahun kita ada open recruitment. Nanti kami ini juga sebar juga. Iya. Di mana disebar? Di Instagram. Nah, ya. Artinya saya harus follow gitu. Iya. Oke, kasih. Nah, terus? Dan sebenarnya tuh Kak, yang ketiga ini. Tiga. Yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah saya sangat apresiasi kegiatan hari ini karena ini adalah wadah untuk teman-teman orang muda di Makassar dan di seluruh Indonesia, karena kita yang berprestasi itu sudah ada wadahnya untuk jadi duta pemuda. Dan saya harapkan kita punya privilege sebagai duta pemuda ini bukan akhir dari segalanya. Jadi kayak ya ada ini gelar sebagai duta pemuda, petentang-petentang ke sana sini. Tapi malah gelar ini harusnya dipakai, harusnya dipakai untuk sebenarnya kasih kita tanggung jawab bagaimana caranya kita turut dalam pembangunan Indonesia yang dalam pembangunan Indonesia maju tanpa meninggalkan pemuda lainnya. Jadi kayak ini nih wadahnya kalian, karena kalian kalau saya tuh apa aja nggak punya privilege kayak kalian. Saya cuma punya komunitas kecil sama teman-temanku dan bergeraknya itu di bidang-bidang kecil juga. Yang bahkan tidak pernah dilirik. Enggak kok, itu besar ya, banget. Kan? Tapi tidak pernah dilirik sama pihak manapun dan kita bergerak di bidang-bidang mikro. Bagaimana caranya kami memperkuat teman-teman difabel, bukan hanya teman-teman difabel tapi anak jalanan dan anak-anak dengan ekonomi lemah, untuk mereka tidak berhenti berharap, karena jangankan bermimpi, untuk orang-orang yang
minoritas di Indonesia itu sekolah lagi susah sekali. Oke. Nah, Tepuk tangan dulu dong. Yang paling bisa kamu bawa pulang adalah event ini memang didesain, Festival Generasi 2022 ini didesain bukan eksklusif, tapi inklusif. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, itu yang paling bisa kamu bawa pulang. ya Kak, Follow saya @yudahasta. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Gak mau goyang? Belum mau goyang? Tidak ya, terima kasih. Kau bikin apa di sini kau dorong? Hah? Menurutmu pendapat terhadap Indonesia 2045 si Mangko, kau juga harus berpendapat. Tadi saya sudah pertama. Kita kasih hadiahnya untuk mereka bertiga. Ini buat kamu dan salam buat teman-teman disabilitas. Kita akan sama-sama berjuang untuk kamu juga, oke? Semangat dong, jangan pesimis. Tapi yang harus ada di kepalamu adalah positif, oke? Oke, kita saling baku gandeng, Ji. Ini tangan tak baku gandeng terus. Follow Kak duluan, awas kok. Kau yang sudah follow Kak? Sudah. Bohong. Belajar kau lagi goyang. Begini goyangnya, bukan begini. Ya, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Gila Ji, mak foto Ji. Oke. Biar apa sih tetap Oke. keren. Sandi, gila. Cepat bergerak. Terus kok? Oke, terima kasih Gaby. Gaby ya namanya tadi. Siapa? Baru datang. Saya pancing Jaki. Artinya kalian semua mengingat. Tepuk tangan dong. Masuk. Kalau begitu selanjutnya saya akan invite, beliau akan memandu untuk talk show kita selanjutnya. Kalau saya sebutnya beliau senior saya yang multi talent, semua bisa di air, di darat, di udara, semua bisa ini beliau. Langsung aja untuk talk show kita selanjutnya. Kita sambut, ini dia yang akan memandu acara talk show selanjutnya. Tapi sedikit tentang bridging dari talk show ini, teman-teman lintas generasi, saat ini kita sudah mengarah ke optimalisasi sektor industri kreatif. Industri kreatif ini di era digital sekarang sangat banyak peluang untuk dimonetisasi dan dikembangkan. Dan tak kalah penting, industri kreatif juga dapat menjadi sarana pelestarian budaya. Lebih lengkap, kita akan menyimak talk show kita tentang Sulsel Creative Scene. Let's welcome ini dia Asai Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab cuma 2 orang ya? Saya ngeliat ada 3 kesalahan datang tapi yang jawab cuma 2 orang. Sekali lagi ya. Coba pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pernah muda, boleh kita minta suaranya? Bisa dijawab ya? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang beda ya, vibes-nya yang dapat 2 dos sama 1 dos. Oke, kami ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta di Festival Generasi Makassar 2022 dulu. Tepuk tangannya mana? Saya senang banget diinvite sama Kakak Yudan tadi yang menjadi MC untuk hari ini dan akan membahas terkait dengan yang namanya dunia kreatif. Tapi sebelum saya mau menyapa dulu untuk tamu pikir selamat, aku mau menyapa dulu, cantik dulu kalau gitu. Selamat siang Ibu Sekda. Sehat Bu? Alhamdulillah. Siap. Kemudian di sebelah sini ini banyak senior saya sih kayaknya ya. Siapa tadi? Pak Prof pernah ketemu di Pinisi ya di laut, sekarang di darat ya. Ya. Selamat siang buat produser kita. Kak bisa panggil juga main film Kak? Kalau kemarin berhasil membuat film Uang Pandai, mungkin saya uang haram.
Siapa mungkin ada ide membuat film, oh kita cocoknya buat uang haram. Adegan dibakar saya siap kak. Kenapa kok senang sekali? Ada apa, ada masalah sama saya? Kemudian kakak Rum, selamat datang ya. Ada juga kakak di luar biasa. Tepuk tangan dong tamu VIP kita dan narasumber kita ya. Dan juga ini para peserta dari Duta Pemuda. Benar? Tepuk tangannya mana dong? Selamat datang dan juga para peserta Festival Generasi Makassar 2022. Wow, jadi sangat-sangat rugi kalau kalian tidak menggunakan kesempatannya dengan baik. Banyak ilmu dari sesi pertama sampai sekarang akan kita isi ini untuk mengembangkan dan juga meningkatkan potensi skill yang kalian punya. Apalagi di sesi kali ini saya akan membahas bersama narasumber terkait dengan dunia kreatif. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan kata-kata dunia kreatif ya, atau mungkin sudah ada yang terjun ke dunia kreatif. Karena memang kalau melihat dari dunia kreatif ini adalah dunia yang sangat besar dan sangat seru sekali ya. Seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di depan sini nih yang lagi ngobrol ya. Ini semua besar dari industri kreatif. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi saya senang sekali karena memang dunia kreatif ini jadi salah satu dunia yang sangat dikembangkan juga dan bisa menghasilkan cuan. Ya, siapa yang butuh cuan di sini? Siapa yang butuh cuan? Yang masih agak ragu angkat tangan, berarti masih agak ragu cari cuannya. Siapa yang pengen cari cuan? Iya, yang kayak kencang sekali kayaknya dan sekali cuan muka. Kayaknya miskin banget ya, saya. Apakah Anda kesini untuk mencari cuan? Bisa jadi dengan ilmu didapatkan, bahasa mendapatkan cuan. Oke, kalau itu sebelumnya saya akan mengundang dulu kepada narasumber kita yang akan berbincang-bincang bersama kita di siang hari ini. Saya buka dulu handphone mahal saya, walaupun cicilan, tapi saya baru sendiri, ya. Oke, dan kita juga akan tersambung dengan salah satu narasumber secara virtual ya. Apakah sudah tersambung? Gimana? Kita coba cek dulu teman-teman panitia, apakah sudah tersambung? Oke, langsung kita lihat dulu dan persilahkan kepada Alia Laksono. Baik, apakah sudah tersambung? Wow, sudah tersambung. Hai, halo, selamat siang buat kakak Alia Laksono. Apakah terdengar dengan baik suara jernih dan juga suara bagus saya? Kayaknya masih kurang libab kak, mungkin mau touch up lagi kak, mungkin boleh touch up lagi kak. Aisyah masih kurang, Lakson masih kurang kak? Oke siap. Mungkin kakak sebelum kita ngobrol lebih panjang, mungkin audionya bisa dibenerin dulu kak, biar teman-teman di sini juga bisa menerima dengan maksimal. Oke, bisa dimaksimalkan lagi kak? Iya, halo. Iya halo. Mungkin satu lagu kak, mungkin satu lagu kak, biar maksimal. Oke, sambil bersiap-siap mengundang langsung berikutnya, kakak Alia boleh tetap di sini. Dan nanti kita akan ngobrol bersama kalian secara virtual ya kak ya. By the way ngomong-ngomong kakak Alia lagi di mana nih sekarang? Lagi di rumah aja atau lagi di mana? Enggak, aku lagi makan siang dulu. Tadi habis kegiatan, terusnya ada kegiatan lagi, jadi lagi lunch break dulu kita. Oke, karena kebetulan saya yang moderator, saya biasanya kepo. Menurut makan siangnya apa hari ini kak? 3 bakar sama nasi. Enak ya kak. Kakak makan siang, kami di sini puasa loh kak. Bener gak sih? Ada kan, udah ada snack kan teman-teman ya. Kayaknya enak kali ya kak, bisa kali di review kak di situ ya. Oke, terima kasih buat kalian. Nanti kita akan lanjut lagi untuk ngobrol. Selanjutnya saya akan mengundang juga untuk menjadi narasumber kita
ini bukan sembarang orang guys. Karena kita harus memanggil dia dengan ritual. Karena kalau saya memanggil dia dengan cara sangat biasa, tidak lolos ke casting. Salah satu alasan saya makasih keriting rambutku biar bisa menjadi salah satu talentnya dia. Ya. Langsung saja kita mengundang kepada Kakak Sunartise. Kasih lagi applause dong. Ini terlihat usaha saya sangat keras ya untuk masuk di filmnya kak. Langsung lolos casting. Thank you kak. Thank you udah terima kasih. Ingatnya kalian semua jadi saksi nah. Besok-besok kalau kakak Una buat film at least 3 detik lah kak saya lewat kasihan. It's okay. Yang penting saya bangga dengan orang tua. Mak masuk kak film. Bagian apa? Yang paling belakang. Itu pun blur. It's okay, yang penting ada namaku di situ. Dan selanjutnya kita juga mengundang ini narasumber kita yang paling ganteng, ya, paling ganteng selain saya di sini ya. Dan please welcome Kakak Muhammad Rom. Oke, kasih pos lagi dong buat Kakak Rum. Sekarang udah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar. Zaman dulu masih lurah ya kak ya. Kita jadi beliau ini dulu sempat sering membawa kita main ke Pulau Lelai. Jadi dulu zaman dulu kita suka training di pulau, beliau yang bawa kita training Pulau Lelai ya. Sekali lagi dong, aplausnya mana nih? Boleh kita persilakan untuk megang mic masing-masing dulu kakak, mohon izin. Ya, kakak Alia, ayo there? Atau lanjut makan? Oke, kakak Alia, jaringan masih oke? Oke, siap. Oke, nah tadi udah dijelaskan sedikit terkait dengan materi di sesi ini adalah membahas terkait dengan dunia kreatif ya. Kalau bisa dibilang kita agak flashback 2 tahun terakhir kalau dunia kreatif itu bisa dibilang sangat lumpuh. Kayak lagunya Gisha, lumpuhan loh, itu benar-benar lumpuh ya kak, karena pandemi masuk ke Indonesia, sedangkan sebagian besar penduduk Indonesia atau khususnya di Sulawesi Selatan berkecimpung di dunia kreatif ya. Let's say katakanlah mungkin ada yang menjabat sebagai konten kreator atau mungkin public figure. Pandemi datang, semua showcase ditutup. Sama sekali udah nggak ada peluang untuk masuk ke dunia industri kreatif. Apalagi ini sekarang ya, bisa dibilang 2 tahun terakhir semenjak pandemi udah agak-agak turun, kita udah langsung jor-joran untuk membangun lagi dunia kreatif ini. Nah, nanti kita juga akan membahas ke teman-teman lebih luas dan juga pandangan dari ketiga narasumber kita terkait dengan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan dunia kreatif itu ya. Karena setiap orang tuh punya pandangan dan juga opini masing-masing terkait dengan dunia kreatif. Zaman sekarang bisa dibilang anak-anak tuh kadang mindsetnya ketika udah lulus kuliah, oke, dengan IP segini langsung masuk instansi, ya udah pekerjaan seragam. Itu baru disebut sebagai pekerjaan. Sedangkan di dunia kreatif sebenarnya banyak banget lahan pekerjaan yang bisa dijadikan tempat untuk mencari cuan. Bahkan bisa dibilang juga lebih berkembang sebenarnya, ya kan ya. Nah, untuk itu kita akan tanya dulu nih sama ketiga narasumber kita. Sebenarnya kalau dari kakak Una sendiri, kakak Ram dan juga kak Alia, apa sih sebenarnya yang di kepala kakak-kakak di sini para narasumber kalau mendengarkan apa istilah dunia kreatif? Siapa yang mau duluan? Angkat tangan kamu. Siapa yang mau duluan? Mungkin kakak Alia dulu, mungkin bisa dijelaskan apa sih
di kepala kakak atau mungkin opini Alia sendiri terkait dengan yang namanya dunia kreatif itu apa? Silakan. Oke, ya, kayaknya semenjak adanya perkembangan teknologi dan dunia sosmed, industri kreatif sudah perlahan shift dari tadinya mungkin di TV atau di radio, jadi semua di handphone, di smartphone lah ya, di streaming, di YouTube, di Instagram, di platform sosial media lainnya. Jadi menurut aku industri kreatif itu saat dimana kita sebagai individu, sebagai content creator itu berani memperlihatkan karya kita, memiliki kepercayaan diri, berani kreatif, berani menyuarakan pendapat kita, pemikiran kita, dan bisa menyampaikan dan mengemaskan dengan cara yang kreatif yang unik kita sendiri, that shows our personality, dan menunjukkan kayak show of passion kita, bakat kita, interest kita. So it's really a creative way of introducing ourselves to the world. That's what I think when I think of the economic creativity, it's really showing diri kita, bakat kita, apa yang kita kontribusi ke dunia ini dengan cara kita sendiri. Oke, berarti bisa dibilang dari garis merah yang saya tangkap dari kakak Alia adalah ada momen berani untuk mengembangkan potensi diri ya, harus berani. Oke, siap. Nah, kalau dari kakak Alia katanya harus berani mengeksplor lagi potensi diri. Dari Kak Una sendiri nih, kalau ngelihat dan mendengarkan dunia kreatif itu apa yang di kepala Kak Una? Kalau kita bicara tentang dunia kreatif, yang ada di kepala kita tentu dunia yang sudah tidak berbatas, ya. Kita bisa melakukan banyak hal di dalamnya, kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan minat kita, sesuai dengan passion kita, dan tentu saja akan ada cuan Betul. di dalamnya. Saya kira itu. Jadi memang banyak penunjang yang bisa dimanfaatkan zaman sekarang untuk potensi cuannya lebih gede lagi. Yes. Nah, kalau Kak Harum nih ngelihat dan mendengarkan industri kreatif, apa yang di kepala Kak Harum? Ya, kalau bicara industri kreatif berarti modal dasarnya adalah kreativitas. Gitu. Berarti semua orang itu mempunyai kreativitas. Nah, di kita di Dinas Pariwisata itu ngurusin namanya ekonomi kreatif. Nah, terbagi lagi menjadi 17 subsektor seperti fashion, terus kemudian kuliner, film, musik, gaming, arsitektur. Itu terbagi menjadi 17. Jadi itu adalah modal dasar yang sebenarnya semua, apalagi pemuda ya, pemuda itu pasti punya, yang akhirnya bisa menjadikan sebagai penghasilan atau income buat si kita sendiri. Jadi tidak perlu membutuhkan banyak orang sebenarnya. Kenapa ada istilah content creator, terus ada videographer, ada namanya desain grafis. Jadi itu adalah yang ilmunya adalah dari kita sendiri sebenarnya. Jadi bekalnya adalah knowledge, terus kemudian hasilnya adalah cuan. Gitu. Jadi industri ini potensi sekali buat kita, terkhusus di Indonesia, apalagi di Makassar ini. Kita tahu bagaimana uang panai bisa booming se-Indonesia, ada film lokal bahasa Makassar tembus 600.000 penonton, itu luar biasa gitu. Jadi ini industri yang berawal dari ide, akhirnya menimbulkan cuan. Itu kreativitas. Berarti memang dasarnya harus kreatif ya. Ada sebuah ide yang cemerlang harusnya dieksekusi. Karena zaman sekarang juga banyak anak-anak muda yang punya ide kreatif tapi masih bingung dieksekusi seperti apa, masih terbatas. Nah makanya ini sangat penting, sangat penting buat kalian. Ketika sudah ada di sini, sudah bisa mengetahui step apa lagi nih ketika udah mempunyai ide untuk mengembangkan skillnya lagi. Nah sekarang tadi juga silakan sama Kak Karo bahwa ngomongin tentang dunia kreatif itu malah udah terbagi lagi 17 substansi ya. Ada terkait dengan fashion, kemudian juga untuk yang senang masak, gaming, segala macam, semuanya sangat luas. Apalagi sekarang yang kita tahu bersama-sama teman-teman, bisa dilihat dari di sekolah pun bersinergi dengan beberapa instansi dari pariwisata juga untuk mengembangkan potensi para pemuda. Nah sekarang kalau kita melihat dari masa bangkitnya industri kreatif semenjak pandemi ini, menurut para narasumber ini
apakah zaman sekarang industri kreatif bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Atau mungkin bisa dibilang sekarang orang melihat zaman dulu kan dunia kreatif itu kayaknya sampingan aja lah ya, itu kayak ada di list keempat gitu. Yang pertama tuh kerja gitu ya. Ada mungkin jalan pintasnya buat cewek-cewek kuliah nikah atau PNS atau at least honor ya. Ya maksud saya, apakah ini zaman sekarang melihat potensi industri kreatif bisa dijadikan nomor satu atau seperti apa nih? Siapa yang mau jawab duluan? Mungkin silakan Kak Karo. Ya, jadi ini pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Kalau tidak ada pandemi, kreativitas kita tidak diuji. Itu banyak. Contohnya, orang yang selama ini tidak sadar bahwa ternyata punya suara bagus dan bisa dijual menjadi seorang voice over, ternyata bekerja dari rumah pun mengisi dengan merecord suaranya di handphone dan jadilah uang. Gitu. Kenapa? Karena pada saat itu semua berfungsi dalam platform digital pada saat 2 tahun kemarin. Jadi ini bukan lagi listing yang keempat, kelima, keenam, tetapi harus menjadi listing yang menjadi top mind kita ketika mau mengatakan, bukan saya bilang ada menjadi PNS nanti banyak saingan saya kan teman-teman gitu. Nah tidak, tetapi ilmu ini adalah yang luas gitu. Kreativitas ini luas, jumlah subsektor ini luas. Bayangkan dengan suara saja kita bisa menjual, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari suara kita. Ini beliau ini adalah pelaku subsektor dari radio gitu. Bayangkan dari radio isi voice over. Kemarin kita baru melatih lagi tentang musik director, hal-hal yang bisa di remote dari rumah. Kita dulu tidak mengenal namanya work from home. Setelah ada pandemi kita mengenal work from home, ternyata kita bisa menjadi orang yang produktif gitu. Tetapi tinggal kembali ke etos kerja kita. Karena kembali kemanapun kita bekerja, kalau etos kerja kita nggak punya, kita nggak bisa menjadi orang yang bisa diandalkan baik itu untuk diri kita sendiri maupun bagi perusahaan. Seperti itu. Itu pandangan saya. Oke, berarti memang balik lagi ke etos personalitinya orang ya, masing-masing ya. Kalau kau udah sendiri nih, apakah dunia ini bisa menjanjikan buat karir kakak udah sendiri? Sangat bisa ya. Oh, sangat bisa. Anak muda sekarang. Jadi, industri kreatif itu memang mengajak kita untuk terus melakukan banyak sekali inovasi. Dan kalau ditanya apakah ini menjadi akan menjadi masa depan yang bagus buat anak-anak muda sekarang, kalau saya sih mengatakan ini sangat bisa. Ada banyak sekali profesi baru yang lahir sekarang, dan itu juga terbentuk karena perkembangan teknologi yang begitu besar. Kemudian tadi disampaikan Pak Kadis, kita dilatih oleh pandemi selama 2 tahun, membuat kita harus kuat beradaptasi, membuat banyak hal, berinovasi dan sebagainya. Mengenai profesi baru, jadi saya pengen anak-anak muda sekarang juga mengubah mindset ya. Kalau tadi dikatakan bahwa biasanya kan kita setelah kuliah kita hanya yang ada di kepala hanya pengen jadi PNS. Betul. Bukan berarti PNS tidak bagus. Iya. Saya seorang PNS. Iya betul. Tapi maksudnya selain PNS ada banyak sekali pekerjaan, banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakoni. Saya sendiri basic saya jurnalis. Kemudian saya bisa kemudian dengan jaringan dan networking yang ada, kemudian terjun ke film sejak 2015 sampai hari ini kita sudah menghasilkan 16 judul film. Sehingga ini kan menjadi yang tayang di layar lebar ya, yang menurut saya masih banyak. Okay. Ya, jadi seperti itu. Artinya dari industri film saja ada banyak sekali yang hidup dari sini. Ada banyak profesi yang lahir. Ada tadi disebut Pak Kadis, ada script writer, ada sutradara, sebagai sutradara, kemudian backup artis, belum lagi dan segala macam. Ada banyak sekali yang terdampak positif dari lahirnya atau tumbuhnya industri film di Makassar. Wow, luar biasa. Ternyata memang ini menggambarkan bahwa profesi yang menjanjikan dan kreatif itu juga luar biasa ya. Sempat tadi dibahas sudah ada 16 film yang udah tayang di bioskop, bahkan ada film-film lain yang masih ngantri. Adakah satu film dong? Masih usaha. Nah, untuk 2022 kita sudah selesai proses syuting, tinggal tunggu tanggal tayang saja.
untuk 2023 sudah bisa masuk list. Bisa, Kak, tahun depan kosong semua jadwal buka. Oke, nah itu tadi kalau ngomongin tentang secara umum ya. Sekarang kita mau ke Kakak Ali dulu. Halo. Kayaknya banyak kerjaan ya Ali di sebelah sana ya Ali ya. Kayaknya dasar busuk. Atau lagi makan ya? Enggak. Oke, Ali kita mau nanya lagi nih dari pandangan Ali sendiri ya. Apakah kita ngomongin masalah siklus ya? Kalau siklus di Makassar sendiri kan berbeda sama dengan siklus di Jakarta ya, di ibu kota. Bisa dibilang kalau kita mendengarkan Jakarta itu adalah di Jakarta untuk dunia industri, apakah memang sebesar versinya Alia atau malah semakin mengecil? Ya, jadi mungkin kalau di Jakarta kan memang banyak pusat perkantoran, banyak kantor-kantor yang bisnisnya di sini kan dibanding di daerah. Jadi mungkin memang orang kesini ya buat cari pendidikan, cari pekerjaan, intinya buat cari kesempatan lah. Aku paham konsep itu. Tapi kalau semua orang merantau di Jakarta, nanti yang mau di daerah Jakarta ini kan nggak bisa gitu. Jakarta itu terlalu besar. Jadi aku rasa bukan yang mustahil ya, tetap bisa, banyak orang yang baru pindah dan bisa ke Jakarta itu banyak. Tetapi menurut aku potensi yang harus difokuskan, dirasain di daerah juga itu harus banget gitu. Jangan semua orang pindah ke Pulau Jawa, masih ada pulau-pulau lainnya yang potensi butuh energi dan semangat dan pemikiran dan kontribusi yang akan muda. Jadi jangan semua orang ke Jakarta. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya beberapa opini yang mengatakan bahwa sukses di Jakarta itu sebenarnya mungkin udah bisa diubah dari sekarang ya, karena setiap kota juga. Bisa dimanfaatkan ya sih. Apalagi dengan pekerjaan konten kreator yang tadi kita bicarakan itu bisa dilakukan di mana aja dan menurut aku sudah cukup banyak konten-konten yang kekurangan hidup di kota besar ya, di kota. Tapi masih banyak opportunity untuk mengembangkan konten kreator di daerah gitu. Dan kita akan cari masalah di daerah. Jadi bisalah kita akan fokus pengembangan di atas lah. Jangan hanya semua di Jakarta bisa sudah di mana. Yes. Berarti harus ada pemerataan ya di semua kota. Apalagi sekarang nanti saya kebetulan kalau saya juga mau ke Jakarta untuk main ke Citayam ya. Saya juga mau main di situ. Itu jangan salah, udah menghasilkan cuan loh. Bonge itu udah kaya sekarang. Bonge udah kaya sekarang ya. Oke, sekarang kita langsung balik lagi ke segmen kita terkait dengan industri kreatif ya. Tadi udah dijelaskan sedikit tentang peluangnya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau ngelihat ini dari segi pariwisata dulu ya, dari Kak Rum sendiri, ngelihat dengan adanya program dari pemerintah terkait dari pariwisata dan juga peningkatan kreatif anak-anak muda, seberapa besar peranannya membangun dan juga membentuk pemuda dalam peningkatan kreativitas? Seperti apa? Ya, kalau ada materi saya boleh ditampilkan. Jadi di kami di Risman itu ada bidang yang menangani khusus ekonomi kreatif. Ini betapa pentingnya ekonomi kreatif di pemerintah kota. Ini salah satu kegiatan-kegiatan kita melibatkan para pemuda yang para peserta tinggal men-scan QR code-nya saja untuk melakukan pendaftaran, tidak dipungut biaya. Bahkan kita monitoring, kita pakai sistem database. Jadi teman-teman ini akan termonitor sampai di mana. Jadi ini adalah salah satu yang hilir. Yang hulunya apa? Yang hulunya adalah kita membantu bagaimana mendapatkan hak kekayaan intelektual. Ini yang penting. Biasanya langsung ke pemasaran, tapi tidak diberikan knowledge tentang hak kekayaan intelektual. Kenapa? Karena sudah capek-capek berpikir,
capek-capek membuat desain, capek-capek membuat judul. Ternyata tidak diberikan pemahaman tentang bahwa itu bisa diberikan kekayaan intelektual, sehingga pada saat prosesnya ada yang melakukan hampir yang sama dan akhirnya ribut. Ini contoh di sana yang ada glow-glownya, ya kan? Ini contoh bahwa pemerintah khusus di Dinas Pariwisata sudah berpikir dari hulu ke hilir, gitu. Begitupun juga di sektor lain. Ini ada kegiatan pelatihan voiceover, terus kemudian Makassar Design. Kita panggil anak-anak Makassar yang sudah sukses di kota besar dan di Darman. Kalau Uncle 347 pasti kenal. Beliau arsitek dan desainer juga. Terus kemudian di Haki. Ini langsung Pak Andil Sulsel yang turun karena menganggap bahwa ini ada pemerintah yang mau berpikir sampai segininya. Beliau sampai mau turun. Kenapa? Karena mereka berpikir, masa sih ada orang mau berpikir sampai bantuin dibayarkan. Ini dibayarin sama pemerintah. Kita bantu proses registrasinya, dibantu juga biayanya. Karena kita mau melindungi kekayaan intelektualnya semua para pemuda di Makassar. Kenapa? Jangan sampai nanti direbut sampai di sebelah-sebelah sana bahwa itu adalah merek mereka atau desain mereka atau kreativitas yang dari mereka gitu. Jadi ini yang kita lakukan sekarang di Dispar. Terus kemudian berkolaborasi dengan teman-teman semua di Dispora juga. Ada 50 event yang sudah kita launching, melibatkan hampir seluruhnya 50%, 60% itu adalah pemuda. Terus kemudian dari tanggal 8 Januari sampai dengan minggu kemarin Agustus, data yang ada sama kami, program industri kreatif atau kegiatan event-event di Kota Makassar sudah mencapai 102 event yang dilakukan oleh para pelaku event di Kota Makassar. Ini 102 event. Kenapa saya bisa tahu? Karena seluruh event di Kota Makassar izinnya harus lewat kami di Dispar. Gitu. Kenapa? Supaya memonitor. Karena kita akan melihat potensi PAD ekonomi kreatifnya, berapa kontribusi kepada lokal income kita. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah kita pikirkan dari hulu ke hilir. Jadi tinggal bagaimana teman-teman mempunyai semangat, terlibat, karena sekali lagi ini sudah open recruitment. Seluruh peserta itu kami di pemerintah kota, Pak Wali Kota mengharapkan semua sudah open recruitment. Dalam artian semua orang bisa akses. Kami mengakses itu di media sosial. Ini ada teman-teman di Papua juga. Saya sering ketemu sama Rahman untuk melibatkan teman-teman untuk menjadikan Makassar kota yang inklusif di beberapa kegiatan kesenian, terus kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa kita bergandengan tangan. Kita akan pasti melibatkan teman-teman semua. Berarti bisa dibilang sudah banyak kegiatan dan juga event yang dilaksanakan untuk memang mengembangkan skill para pemuda ya. Ya, jadi inkubasi. Kami tidak melaksanakannya setengah hari, tidak. Kami melaksanakan 4 hari. 4 hari bermalam, kayak musik director ini bermalam. Sampai kita datangkan Stefan Santoso. Stefan Santoso itu salah satu musik director dari Sony Music kalau nggak salah, yang arrangement musiknya juga untuk padi. Gitu. Jadi kita ajar semua teman-teman yang karena syaratnya adalah mereka harus punya skill musik misalnya. Ada yang datang dengan ilmu kosong, karena sulit itu kalau kita mengajar dari ilmu kosong. Tapi kalau ini karena kita mau ciptakan kreatif partnership, kita kreatif bukan lagi entrepreneurship tapi kreatif partnership. Wow, dan di film ini juga sudah ada pelatihan dasar voice over ya. Ini bisa ikut nih. Bisa suara suka. Sudah bisa jadi coachnya, bukan lagi. Masih latihan nih. Aku rindulah katakan. Kalau mungkin masih butuh suara-suara setan, bisa jika insya Allah saya bantu ya. Berarti melihat dari berbagai kegiatan yang memang sebenarnya salah satu akses yang bisa digunakan teman-teman di sini dengan cara sangat mudah ya. Sekarang kan sudah bisa diakses di mana-mana dengan cara yang tidak susah, malah dengan sangat mudah. Bahkan ini salah satu mungkin sebagian orang berpikir bahwa voice over itu apa? Apakah bisa menghasilkan uang? Ini sebenarnya adalah hal-hal yang tersirat tapi berpotensi besar. Jadi kalau teman-teman di sini ini hanya salah satu contoh aja ya dari pelatihan yang dilaksanakan sama teman-teman Dispar. Nah, sekarang kita langsung sedikit beralih ke dunia perkontenan ya. Salah satu yang lagi marak juga adalah dunia film, dan pasti Kak Una sudah sering berhubungan dengan yang namanya talent, kemudian tim produksi,
dan mungkin juga selalu survei dan juga mungkin sedikit ada persaingan antara film dari luar Makassar, dan mungkin goalsnya adalah gimana caranya meningkatkan kualitas Makassar di ajang nasional, bahkan di ajang internasional ya. Nah, ini kita mau sedikit mendengarkan cerita dari Kakak Una sendiri ya. Sebenarnya apa sih yang paling susah yang sering dihadapin ketika sebagai orang pemula atau mungkin pemuda yang baru dengan perkembangan industri kreatif yang ternyata menyajikan sekali, tapi masih agak-agak takut. Apa kira-kira tantangan terbesarnya ketika seorang pemuda atau orang awam pengen masuk ke dunia kreatif? Gimana nih? Apa nih tantangannya? Ini masuk sebagai aktor atau secara umum ya. Saya kira yang kalau di Makassar saya lihat malah hampir anak-anak Makassar yang bergerak di industri film, mereka sudah ekosistemnya sudah ada, sudah hidup gitu, sudah bertumbuh. Yang menjadi problem sekarang adalah karya-karya ini ada nggak yang mau investasikan dananya ke karya mereka gitu. Mereka mampu tidak meyakinkan investor misalkan ya untuk melakukan sesuatu, karena bikin film itu tidak murah dan tidak mudah. Jadi sebagai gambaran saja, satu film yang kawan-kawan tonton di layar lebar di bioskop itu anggarannya bisa sampai 1M sampai 2M. Itu untuk skala Makassar ya. Skala Makassar ya. Masih ada di grade C. Kita belum ngomongin grade B dan A. Ya, kalau grade A dan B itu bisa sampai 10 sampai 15M. Wow. Gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi untuk bisa sampai ke layar lebar, untuk bisa film-film Makassar yang kita bisa lihat teman-teman kita dengan logat Makassar berakting di layar lebar dan kita menikmati itu, mungkin kita hanya menganggap ini sebuah karya biasa. Padahal di balik itu ada banyak drama-drama yang harus dilewati oleh para sineas, kru dan sebagainya, termasuk bisa sampai ke layar bioskop, masuk di jaringan 21, CGV, Cinepolis dan sebagainya. Bahkan bisa masuk di platform di OTT seperti View, sampai ke Netflix dan sebagainya. Itu ada banyak sekali. Kalau saya sih melihatnya, kalau sumber daya, Makassar sudah sangat keren. Makassar itu luar biasa kerennya menurut saya. Kita banyak, Makassar memang kan sudah punya sejarah ya, industri film terutama. Kita tidak hanya berjaya di tahun 2000-an sekarang ini, tapi kita pernah berjaya di tahun 70-an bahkan. Waktu itu banyak sekali film-film Indonesia yang lahir dari Makassar, dan memang bukan hanya aktor-aktornya dari Makassar, tapi juga sineasnya dari Makassar. Kemudian kita sempat hilang dari peredaran perfilman dan muncul lagi di 2000-an dengan triggernya itu Uang Panai. Uang Panai ini juga menjadi satu keberkahan yang menurut saya, karena kemudian di dunia perfilman nasional kita diperbincangkan, kita menjadi sesuatu yang dilirik kembali. Yang awalnya Makassar tidak pernah dilirik untuk soal film, kecuali mungkin di pentas-pentas festival ya, anak-anak bergerak di film-film independen yang sudah bersuara berjaya di festival film lewat film pendek. Tapi kalau untuk film panjang, film layar lebar, kita memang nanti setelah Uang Panai baru kita menjadi ada trigger dari Uang Panai itu. Dan Uang Panai juga kemudian mendapatkan penghargaan kan. Tahun 2016 itu kita dapat Indonesian Box Office Movie Award dari salah satu TV swasta nasional dari SCTV waktu itu. Kemudian kita dapat Piala Maya juga, dan banyak sekali penghargaan yang kemudian kita diberikan. Poin pentingnya adalah setelah itu kita mendapat banyak sekali kesempatan akses. Tadi sempat disinggung soal akses. Kalau awal-awalnya kita memang kesulitan, saya bukan 1-2 kali ditolak oleh KMT. Tapi berkali-kali? Berkali-kali, bahkan mungkin berpuluh kali. Oke. Tapi memang semangatnya orang-orang Makassar kan itu effortnya itu luar biasa ya. Kita tidak pernah mau menyerah, bahkan sekali ditolak kita maju lagi. Pokoknya kita maju terus sampai akhirnya mereka yakin bahwa ternyata film ini oke dan bisa layak untuk tayang di bioskop. Berarti bisa dibilang kalau zaman sekarang anak-anak muda yang punya
rasa kayak agak minder atau mungkin agak-agak malu itu kayaknya harus dihilangkan, karena ngelihat dari etos dari anak Makassar sendiri emang sudah punya banyak potensi ya. Jadi mungkin lebih banyak peluang dan juga lebih banyak wadah yang bisa dikembangkan di dunia kreatif. Karena mungkin teman-teman di sini bisa dibilang bahwa dunia kreatif itu sangat luas ya. Mau itu yang berhubungan dengan industri fashion, masalah food, kemudian juga skill ya. Jadi itu semuanya bisa dihasilkan dengan etos kerja masing-masing. Yang penting balik lagi ke teman-teman bahwa mau mengembangkan skill. Apalagi sekarang kan perkembangan sosial media sangat berperan penting juga untuk pengembangan skill kita ya. Sekarang kalau kita ngomongin mau belajar dengan sangat singkat dan juga praktis, ada YouTube. Jangan cuma main tik ya, karena sebenarnya balik lagi bahwa kita harus menggunakan sosial media dengan lebih bijak ya. Nah sekarang kalau kita membahas tentang kira-kira apa sebenarnya yang harus menjadi modal utama sebagai pemuda ya, yang pengen menjadikan industri kreatif sebagai lahan pekerjaan. Sebagai modal utama mungkin bisa dibilang ya, zaman sekarang kita masih bingung nih, pemuda tuh kayaknya harus apa nih untuk masuk yang kreatif untuk jadi lahan pekerjaan. Masih bingung kan? Apakah memang saya nggak usah kuliah ya kak, tapi tetap ada skill? Atau masih bingung kak, gimana nih kira-kira kalau mau kuliah untuk jenjang lebih bagus, apakah harus masuk di jurusan yang tepat? Atau mungkin selain mahasiswa, selain kuliah, apakah saya harus memperbanyak ikutan seminar atau gimana? Sama mungkin semua narasumber punya cara dan trik yang berbeda-beda untuk diberikan kepada para peserta. Modal utama yang harus dimiliki para peserta ini apa aja nih kak? Boleh, silakan. Ya, paling pertama adalah percaya diri, itu dulu. Karena kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri, ya bagaimana mau membuat orang percaya terhadap hasil dari karya kita? Karena kan kita juga kreativitas nih, gitu. Kalau kita tidak percaya, misalnya tidak percaya juga film Wong Pandai akan tembus sampai ratusan ribu, ya bagaimana mau tembus? Yang membuat saja nggak percaya, gitu. Jadi yang modal utamanya adalah menurut saya adalah percaya diri. Kedua adalah kenali potensi kita dulu, gitu. Karena di industri kita, di industri kreatif ini di Makassar, kita tidak perlu jauh-jauh sampai harus berpikir menjual pangsa pasar segmentasinya sampai keluar Makassar atau luar sisi selatan. Kenapa? Karena di pasar di Makassar dan sisi selatan ini luar biasa sekali, terutama untuk fashion, film saja kita kalau bayangkan kalau 9 juta lah penduduk sisi selatan dan 1,5 penduduk di Makassar, 10% saja yang nonton film dari sinias Makassar. Bayangkan kita nggak perlu mengambil layar-layar dari luar, nggak perlu kita bidding sampai harus bermahon-mohon ke X1 dan beberapa bioskop untuk dibuka di Nusantara. Cukup bukakan saja layar yang ada di semua bioskop kesayangan kita di Makassar, itu jadi potensi. Kenapa? Di Bone pun sekarang sudah ada bioskop juga. Bayangkan, berarti kota-kota yang punya penduduk besar itu sudah punya akses untuk menonton bioskop. Jadi yang pertama adalah saya sampaikan adalah percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri, sama kita duduk di sini semua, kalau kita nggak percaya diri juga, iya betul, nggak akan mungkin. Saya bercerita bahwa saya duduk di sini jadi kepala dinas itu dari segmentasi level paling bawah di kantor dinas pariwisata dari Kasubag. Saya percaya diri saja bahwa saya bisa bekerja dengan baik, saya harus membuktikan. Terus kemudian kita meyakinkan dengan industri. Karena sekali lagi, bagaimana pemerintah bisa bergandengan tangan dengan industri kalau pemerintah juga tidak bisa meyakinkan. Karena sekali lagi, meyakinkan diri sendiri dan meyakinkan apa yang kita mau gandeng. Jadi prinsipnya adalah percaya diri, kenali potensi, dan mau belajar. Kenapa? Akses banyak. Hasil bilang tadi, akses dari pemerintah sudah dibuka. Sekarang jalur komplain itu gampang sekali. Yes. Jalur komplain itu gampang sekali. Ada posting, masuk komen, selesai. Netizen maha benar. Gitu. Jadi semua bisa kita akses seperti itu. Jadi hal-hal yang sifatnya knowledge itu bisa didapatkan di mana saja. Sekali lagi buat teman-teman semua percaya diri bahwa kita semua bisa membangun kota ini lewat industri kreatif, lewat 17 sektor tadi.
Oke, berarti harus percaya diri ya. Oke, saya mungkin mau beralih ke Alia dulu. Alia, are you there? Yes. Alright, Besti. Ini kita lagi ngebahas tentang kira-kira dari Alia sendiri apa yang harus dimiliki dari para peserta yang akan masuk ke dunia kreatif. Kalau kalian dari profil Alia sendiri kan dulu di tahun 2018 menjabat sebagai None Jakarta Timur ya. Betul? Wah, pantes cantik banget ya. Ini secara virtual udah cantik banget, apalagi kalau ketemu langsung loh. Kita mau dengar cerita sedikit dari Alia gitu ya, dari jenjang karir sebagai seorang None Jakarta Timur dan juga lulusan sekolah fashion dan di bidang mode gitu. Sekarang udah menjabat sebagai staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga bidang kreativitas dan inovasi milenial kan. Berarti untuk sampai ke tahap itu banyak perjalanan juga drama dilewati. Kira-kira kalau banyak yang menjadikan Alia inspirasi gitu ya, apa sih yang Alia miliki sendiri untuk menjadi modal utama sampai di tahap ini, Alia? Aku rasa modal utama untuk kepercayaan diri dan keberanian itu penting banget dan dibutuhkan di segala industri ya. Aku setelah aku pulang dari Amerika itu dari SD sampai aku kuliah tuh aku sekolah bahasa Inggris terus dan aku benar-benar nggak bisa nih bahasa Indonesia sama sekali. Walaupun aku orangnya relatif pede, aku ekstrovert, tetapi kalau buat public speaking seperti yang aku lakukan sekarang, aku di tahun 2017 nggak mungkin bisa gitu loh. Benar-benar terbatas banget lah skill public speaking aku. Walau di sekolah yang dilatih ya harus ngambil public speaking class di sekolah dan sering presentasi juga karena jurusan aku bisnis, jadi banyak presentasi, tetapi tetap aja untuk berani percaya diri dan pede enough untuk ngomong di depan orang itu memang membutuhkan latihan, butuh makan waktu dan butuh tingkat kepercayaan diri dan pengendalian emosi yang cukup tinggi. Dan aku memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman dan ikut ajang atau None Jakarta pada tahun 2018. Dan it's safe dan aku bisa bilang it's safe to say that itu benar-benar membantu aku untuk mengasah bakat lah. Dan kayak aku jadi lebih pede, bisa bahasa Indonesia. Dulu benar-benar aku kayak bahasa Indonesia itu kacau banget. Sekarang udah jauh lebih lancar, kalau ngomong udah pede, terstruktur, terus berani ngomong juga. Dulu tuh kayak kalau misalnya rapat atau apa tuh nggak pernah berani ngomong, karena aku dari dulu juga aktif di organisasi kan. Yes. Dulu tuh pas awal-awal ikut organisasi tuh bener-bener nggak pede sama sekali, kalau ngomong nggak pernah, kalau diminta pendapat tuh nggak pernah ngomong, aku ikut aja. Kalau sekarang udah jauh lebih vokal, dan aku merasa modal awal buat industri apapun benar-benar memang harus ada tingkat kepercayaan diri dan keberanian. Harus memang berani untuk take the leap of faith and go out of our comfort zone buat mengembang diri kita. Oke, berarti memang bisa dibilang yang paling penting adalah berani ya, berani dan juga mau bergerak. Oke, tadi buat Alia udah ngasih jawabannya. Sekarang kita mau mendengarkan juga dari Kak Una sendiri selain keberanian. Selain keberanian, apalagi nih Kak Una? Percaya diri, saya kira kemauan untuk mau belajar. Kemauan ya? Iya, kemauan untuk mau terus belajar ya. Apa ya, ilmu itu kan tidak terbatas, bisa mendapatkannya dari mana saja. Dan kita tidak boleh berhenti ketika kita ada di satu posisi begitu, kemudian kita merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ini yang harus terus kita tanamkan, bahwa apa yang saya dapatkan ini belum cukup. Saya masih serba kurang. Saya harus masih butuh banyak hal insight dari orang lain. Saya butuh pembelajaran dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Kita belajar dari siapa saja dan dari mana saja, termasuk di forum ini. Ini saya kira tempat belajar yang paling menarik dan paling keren lah. Jadi orang-orang yang hadir hari ini, anak-anak muda, ya kalian harus celebrate diri kalian sendiri bahwa kalian menjadi orang-orang yang luar biasa ketika bisa hadir di tempat ini. Oke. Dan benar-benar buat jawaban Kak Una yang luar biasa, memang harus berani, pede dan ada kemauan ya, mau belajar. Kita masih tinggal sama panitia, apakah kita masih ada waktu untuk Q&A? Boleh?
Kita kasih kesempatan buat satu orang, boleh? Oke, gimana? Oke, waktunya cukup. Nah, memang kalau kita melihat dari materi kita, kayaknya memang butuh waktu 2 hari ya untuk ngobrol. Tapi sayang banget karena waktu yang sangat terbatas. Dan mungkin mewakili satu narasumber dari Kakak Alia dan juga Kakak Rum dan juga Kak Una, mewakili salah satu narasumber sebagai closing statement kita hari ini terkait dengan dunia kreatif. Apa yang mau disampaikan buat para peserta? Silakan. Ya, mungkin Kak Una bisa mewakili ya dari ketiga narasumber kita. Silakan. Saya mau bilang begini, bahwa kita tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai sesuatu, tapi kita bisa memulai sesuatu untuk menjadi luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, singkat tapi sangat jelas ya. Sebelum itu ucapkan terima kasih buat Alia. Alia, terima kasih banyak untuk waktunya, udah berbagi cerita. Lu ngapain sih sebetulnya dari tadi? Rasa kusuk. Mengundang aku. Mohon maaf aku nggak bisa hadir secara fisik, tapi alhamdulillah ada Zoom ya, biar kita tetap bisa sharing-sharing walaupun virtual. Jadi semoga insya Allah bisa sampai ke Makassar soon. Oke, thank you buat Alia sekali lagi udah bagi-bagi waktu dan juga bagi cerita. Insya Allah kita ketemu lagi di next event ya. Sukses buat Alia, sarangnya Besti. Iya, langsung Besti sayang, itu lagunya silaturahmi. Oke, sebelum kita pamit teman-teman, saya akan mengajak seluruh peserta dan juga para hadirin untuk menyaksikan dulu salah satu cuplikan spesial untuk Anda. Ini dia. Kita tak bisa mengelak dari takdir, tanpa dicari pun ia akan datang sendiri. Oke, menikah sama saya. Kita juga tak bisa mengundi surat takdir, tapi kita bisa menjalani satu hari demi satu. Apakah Anda sudah menentukan pilihan? Jangan. Nanti saya akan cari lupa. Silau. Ayo mulai. Oh, Kak. Jadi ini cowok yang pernah kita cerita. Sudah saja ikan, mas bisa lari. Ikan, kau kira muras? Pegang pacaran ditahu jodoh kalau dia nggak coba dulu. Kalau kita lepaskan bola ini berarti kita kirimkan harapan tertinggi-tinggi. Kalau kita jawab tidak, kasih pecah hati semua. Nah, kira sama si Bobo. Mau kau bilang sesuatu, dapat mengkapan kerja untuk 2 tahun. Mau melamar kita ini. Capek deh, apa enggak terlalu terburu-buru sih? Harus berangkat minggu ini. Kembali juga semua pacar. Jadi kita harus bagaimana ini? Harus bagaimana? Bukan urusanmu. Karena saya tidak kenal sama Kak Erwin, karena kau yang terkenal sama Erwin. Begini jadinya. Cinta pertama memang itu tak terima, susah kita lupa. Yang salah kalau kita tidak berhenti membandingkan dengan yang sekarang. Sudah tidak terasa lagi dosa itu. Kita sudah jadi istri orang. Harusnya dia sudah berangkat, tapi sampai sekarang tidak kabar. Sudah kering air mataku. Saya tidak bakal tega biarkan kamu bangun di sampingku setiap pagi. Hari itu Iwan, bukan saya. Tadi ada telepon apa? Tepuk tangan dulu dong buat cuplikan film. Kak, kau nak bagusnya kalau ada Kak juga di situ tadi lewat-lewat. Insya Allah Dika, Insya Allah. Oke, sekali terima kasih banyak untuk seluruh narasumber kita yang udah berbagi cerita hari ini. Insya Allah kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan juga nanti akan ketemu lagi di event selanjutnya. Dan sukses buat Kak Rum dan juga Kak Una. Sekali kita kasih aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Dan setelah ini kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya yang tidak kalah hebat dan juga kalah menariknya. Dan kita akan berikan ke Kakak Yuda. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Asep Rahman. Dan tentunya untuk narasumber kita terima kasih banyak. Kami mohon untuk dapat
berfoto bersama Kadis Pariwisata. Gimana tadi jalannya Kak? Lancar tadi. Lancar, alhamdulillah. Mau gantian jadi MC atau jadi moderator? Jangan sampai, takutnya nggak enak ya. Boleh nggak? Harus langsung. Makanya tadi pas disamperin di ruang makan, Kak, 5 menit lagi Kak. Kalau tidak nanti diganti AC. Jangan. Silakan. Yang akan serahkan ya Allah, tuh ya orang kalau pacarita. Yang akan menyerahkan plakatnya kami undang dengan hormat Kabid Pemberdayaan Pemuda Diaspora Kota Makassar. Mohon untuk kesediaannya. Kalau kita sih biasanya panggil Kadi. Terima kasih sebelumnya untuk Asher Rahman, sekali lagi tepuk tangan dong buat Kak Asher Rahman. Dulu adalah senior saya, pokoknya yang paling multi talent lah dari kita semua. Semua disikat sama dia. Baik, Kadis Pariwisata Kota Makassar, kami juga ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan dan insight-insight yang pastinya sudah diberikan kepada kita semua. Anak muda Kota Makassar, tepuk tangan dong buat kita. Baik, kami ucapkan terima kasih dan sekali lagi boleh tepuk tangan untuk narasumber kita pas sesi talk show kita yang kedua. Nah, teman-teman lintas generasi, tadi kita udah ngomongin soal kreatif. Hari ini kita juga kedatangan para pemimpin masa depan yang pastinya kredibel dan juga punya prestasi-prestasi. Ada yang sudah membangun organisasi, sudah berproses, dan pastinya mereka udah melewati banyak hal. Ini penting sekali untuk kita semua, untuk bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Dan skill ini hanya didapat di sini. Kalau gitu langsung aja, ini dia, kita bakal membahas tentang future leader. Dan akan dipandu oleh moderator kita, Ulfa Cici. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya saya nggak bisa joget kayak kakak Asa tadi yang sudah luar biasa tariannya, jogetannya, dan tapi terima kasih untuk kakak Asa tadi sudah men-trigger teman-teman supaya bisa lebih semangat lagi untuk di sesi selanjutnya, karena kita kayaknya agak lebih serius. Dan tadi kan memang seperti apa kita berimajinasi seperti apa kita mau kedepannya seperti apa diri kita, organisasi kita, bahkan from local to global, kita juga harus bisa tahu daya saing global kita bisa di-trigger di sini di Millennial Fest, khususnya di Forum Generasi Makassar 2022. Nah, seperti kita tahu sebenarnya di Sulawesi Selatan ini termasuk pabriknya para pemimpin. Sudah banyak sekali kita tahu di Indonesia ini ada orang-orang Makassar, ada orang-orang Sulawesi Selatan dari Bone, pokoknya dari kita semua juga nanti yang ada di sini bisa lah jadi pemimpin masa depan. Ada yang mau nggak ya jadi pemimpin masa depan? Coba suaranya dulu dong. Jadi pemimpin keluarga mau Ki? Betul Ki, siap nih Ki. Siap nih uang panain tak? Bagaimana kau ya? Harus disiapkan kau tadi uang panain untuk jadi pemimpin masa depan. Baik, di sini kita akan membahas tadi sudah disampaikan juga sama Kak Yuda. Di Future Leaders tentunya kita membahasnya dengan para pemimpin juga yang tadinya memang ada dijadwalkan bersama Bupati Goa, tapi hari ini tidak kalah hebatnya para pemimpin ini. Ada Kadispora juga, ada juga nanti Ketua HMI dan akan bergabung bersama kita Koordinator PPI Dunia. Tentunya ini banyak sekali pertanyaan kepada
ketiga leaders kita, bagaimana sih membangun diri dan membangun potensi kita menjadi future leaders. Tapi sebelumnya ternyata saya belum menyapa para tamu di sini. Selamat siang Pak Rum, Pak Dinas Pariwisata Sulsel. Selamat siang Prof. Rusli. Selamat siang juga Kakak Una yang selalu ketemu. Sebenarnya nggak di lapangan ya, karena Kakak Una ini senior saya sebagai jurnalis. Sudah melanglang buana, super senior Kak Una. Selamat siang, ini kayaknya tamu saya nanti ya, Ketua HMI. Saya undang ya nanti, tapi tunggu dulu, saya belum lihat satu lagi tamu saya, Pak Kadis. Tapi Pak Kadis lagi on the way. Oke, Pak Kadis lagi on the way dan sama Pak Faruk juga koordinator PPI Dunia sedang kita berusaha hubungi karena tadi sudah sempat tersambung tapi terputus. Sayang sekali tidak bisa hadir di Makassar, jadi kita akan bergabung secara online. Tapi tentu saja pertanyaan-pertanyaan teman-teman lintas generasi di sini untuk para narasumber akan tersampaikan. Kalau gitu yang ada duluan deh, yang paling ganteng dan paling muda Pak. Saya undang dulu narasumber saya, ada Faris Zainal Islami, Ketua HMI Cabang Makassar Timur. Yuk naik bersama saya di sini. Kita tonton dulu sekali lagi untuk cowok yang siap jadi pemimpin masa depan. Saat ini sudah ya? Sudah dong ya, tapi sudah berkeluarga? Belum. Oke, berarti dia belum jadi pemimpin keluarga ya. Ada yang mau daftar untuk jadi pendamping keluarga? Pendamping Pak? Oh ada Pak. Coba kita seleksi dulu ya. Oke. Sambil menunggu Pak Kadis, kita langsung saya ke Faris dulu. Oke, panggilannya Faris Zainal atau Islami atau Kakak Ayang? Saya wakili tadi yang tadi mau itu siapa ya? Oke. Nah ini salah satu pemimpin yang saat ini sudah ada, sudah memimpin satu organisasi, ketua HMI. Coba saya baca portofolionya dulu. Gimana? HMI Cabang Makassar. Cabang Makassar Timur yang saat ini sudah lulus kuliah sarjana antropologi di Universitas Hasanuddin ya? Ya sekarang lagi masih pasca. Oh sekarang antropologi. S2 lagi, sudah S2. S2 apa? Antropologi juga. Kita doakan sukses dan bisa membangun. Amin. 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 Wow, itu calon tak? Ya, dan juga Chief Marketing Officer Titik Temu. Ini kafe kan ya? Iya, jadi saat ini berbisnis juga selain aktif di organisasi, kuliah juga, berbisnis juga. Betul. Aha. Tapi yang saya mau tanya dulu, selain tadi calon tak, karena kan belum jadi pemimpin keluarga. Di sini ada teman-teman HMI juga yang sudah hadir. Coba tunjuk tangan dong. Oh itu tadi. Kayaknya paling keras suaranya. Ya kita mau tahu dulu nih. Kita tahu bahwa HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, sejauh ini sudah melahirkan banyak sekali pemimpin. Salah satunya Bapak Yusuf Kalla yang sudah sangat terkenal secara global juga, bahkan bukan hanya di Sulawesi, Indonesia, tapi secara global. Kita mau tahu dulu dong, seperti apa sejauh ini sebenarnya sistem pengkaderan di HMI sendiri, karena katanya ada 3 tingkatan. Dan bagaimana sih sebenarnya HMI mengadaptasi dan juga menyesuaikan nilai-nilai pengkaderan tersebut dengan apa yang sudah nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh founding fathers dan juga menyesuaikan dengan masyarakat sendiri. Oh tapi sebelum dijawab, kita beri aplaus dulu untuk Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Kurang, ayo.
Baik, terima kasih Pak. Hadirannya kayaknya sibuk banget ya Pak ya? Sibuk sekali, tapi alhamdulillah terima kasih Pak sudah hadir bersama kita di sini. Tapi deh pertanyaan Pak, nanti dulu nih, saya sapa dulu. Pak Kadis, Bapak Andi Patiwara Jema. Siap. Pak, kita nih sebenarnya sebelum kita melangkah lebih jauh ke hubungan yang lebih serius antara Oke. Pak, ini kan festival Generasi Makassar ini adalah inisiasi dan juga kerjasama dari Dinas Pemuda Olahraga Kota Makassar. Kita beri aplaus dulu untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Harusnya tadi saya maunya langsung dikasih aplaus, dia saya nggak minta gitu. Karena kan kita harus terima kasih juga sama Pak Kadis ini yang sudah memfasilitasi dan menyelenggarakan event ini. Baik, kita mau tahu dulu Pak, apakah ini adalah grand strategy untuk menciptakan talenta unggul atau program-program apa lagi selain itu yang selama ini telah dilakukan oleh Dispora Makassar? Oh iya, terima kasih Mbak. Untuk kegiatan ini salah satu menjadi program kami dan menjadi salah satu komitmen daripada pemerintah Kota Makassar lewat OPD kami, yang mana memang salah satu tugas dan pokok kami itu adalah masalah kepemudaan, di mana Dispora ini bisa hadir di tengah masyarakat, terkhusus untuk pemuda, biar bagaimana pemuda itu bisa bertalenta, hadir di tengah masyarakat, eksistensi pemuda itu bisa berdampak dengan kegiatan positif. Jadi salah satunya juga selain dari event ini, Forum Generasi Makassar ini juga ada banyak duta-duta yang cewek-cewek cantik dan cowok-cowok ganteng yang di sana Pak ya. Itu dalam program apa Pak? Ini sekaitan dengan Minapes. Kami mengadakan duta pemuda yang mana nantinya adik-adik ataupun teman-teman ini sekiranya bisa bersinergi dengan Pondok Makassar, menjadi jembatan ke tengah-tengah masyarakat, terkhususnya pemuda, bagaimana program-program yang ada di Dispora itu bisa menyentuh ataupun hadir dan kena di masyarakat, terkhusus di pemuda. Belum kita mau tahu lebih lanjut lagi apa sih yang mereka lakukan, saya menyapa dulu. Halo teman-teman, kita memilih apa sih Pak? Duta apa? Duta Pemuda, mana suaranya? Ih, malunya. Coba mana suaranya lebih kencang lagi dong. Halo Duta Pemuda Makassar. Halo. Iya dong ya. Oke Pak Patiwara dan juga Faris, kita mau, udah bergabung dengan kita di sini Bapak Faruk Haki selaku Koordinator PPI Dunia. Selamat siang Pak Faruk. Selamat siang. Pak, sekarang lagi di mana sih Pak? Nggak bisa hadir ya Pak? Iya, mohon maaf banget ini seharusnya bisa hadir, tetapi ini kebetulan saat ini ada agenda juga di Jogja, jadi ini berbagi tempat ini antara di Jogja dengan di Makassar ini. Mohon maaf banget ini, semoga tidak mengurangi esensi hari ini kegiatan dari Festival Generasi Makassar. Enggak sih Pak, yang penting Bapak bisa hadir bersama kita di sini walaupun secara virtual, karena tentu ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di sini, dari Duta Pemuda Makassar, bahkan juga teman-teman mahasiswa atau lintas generasi di sini mau tahu lebih banyak juga tentang PPI Dunia itu seperti apa. Siap, insya Allah siap berbagi. Oke, tapi saya ke HMI dulu. Tadi sebelum Bapak datang, saya sudah nanya nih Pak, dari HMI ini sebenarnya ada berapa, kan pengkaderannya secara sistematis seperti itu, dan katanya ada 3 tingkatan. Bisa dijelaskan dulu dong supaya kita bahkan saya mungkin masih bisa daftar gitu ya, walaupun udah bukan mahasiswa lagi. Ya, jadi sederhananya Himpunan Mahasiswa Islam itu adalah organisasi paling tua mahasiswa Islam. Dia sekarang berumur 76 tahun. Jadi lamanya ini menandakan bahwa adaptif dalam himpunan itu adalah kewajiban. Jadi di cabang Makassar Timur aja nih,
di antara 200 cabang yang ada di Indonesia, di Makassar Timur Raya itu ada 12.000 kader. Jadi saya sendiri secara pribadi ngelit 12.000 mahasiswa. Nah ini memang di dalam tubuh HMI dia memiliki tingkatan-tingkatan proses. Inilah yang diajarkan sama kita bahwa berpikir sistematis, berpikir dalam pendahuluan, analisis masalah, rekomendasi dan lain-lain itu adalah suatu kewajiban, karena dalam prosesnya pun kita berangkat dari perkenalan, latihan kader 1, basic training, intermediate training, advanced training. Itulah yang kemudian harus dilakoni oleh setiap kader untuk bisa naik tahap secara struktur maupun secara kultur. Jadi pengembangan personal dan dibangun dalam bentuk kolektif kolegial itu yang membuat kita semua yang ada di HM ini mampu mengeksplor atau membangun diri dari waktu senggang kita gitu kurang lebih. Waktu senggangnya kapan emang? Jadi kita semua adalah mahasiswa, kewajibannya adalah belajar, masuk kelas. Mungkin sederhananya gini, kita kuliah jam 9 pagi sampai jam 12 siang, nanti ada jeda masuk jam 3 sore lagi. Di antara jeda kita sebagai mahasiswa, kewajiban kita itu, kita gunakan untuk berorganisasi. Itulah yang kita tampung di Himpunan Mahasiswa Islam, sehingga yang membangun diri kita adalah waktu senggang kita. Kurang lebih sama seperti yang dilakukan hari ini oleh teman-teman yang datang di tempat ini, bahwa dia menyempatkan waktunya dengan mengisi waktu senggangnya dengan hal-hal yang produktif seperti ini. Dan ternyata itu yang secara tidak sadar mempengaruhi kita yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Mungkin seperti itu. Ini sebenarnya belum dijelaskan sih tingkatan-tingkatan. Tadi ada LK1 untuk mahasiswa yang aktif, S1, S2 dan juga alumni seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas lagi, karena saya mau langsung ke Pak Farouk dulu. Sebelumnya teman-teman lintas generasi di sini saya informasikan bahwa Pak Farouk Ibnul Haki merupakan koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Dunia, dan saat ini juga sebagai arsitektur, urban planner, urban designer, kandidat
kita menggunakan skala prioritas. Karena masa tuntutan studi di luar negeri ini adalah sangat ketat sekali, sehingga kita itu harus bisa membuatkan skala prioritas. Apakah kita ini saat hari ini kita menentukan bermain di organisasi, lalu besok itu kita mengerjakan tugasnya, lalu kita besok melakukan riset seperti itu. Jadi artinya kita harus bisa menyesuaikan skala prioritas mana pada saat hari itu juga yang harus bisa kita selesaikan terlebih dahulu. Mungkin itu sih kalau salah satu strateginya ketika kita berbicara terkait dengan studi di luar negeri. Oke, jadi kalau kata Faris tadi Pak, di sini ada juga Ketua HMI Cabang Makassar Timur, katanya menyeimbangkannya dengan memanfaatkan waktu senggang seperti itu ya. Betul sekali. Waktu senggangnya emang banyak Pak, banyak dikit. Kalau kita kan di sini kayak kalau anggaplah saya salah satu orang yang sering scrolling Twitter, di situ banyak sekali orang kaum berbahan gitu, menyebutnya kaum berbahan. Nah, waktu senggangnya itu pada saat apa sih Pak? Waktu senggangnya itu, ini menariknya ketika di PPI ini kan seluruh dunia ya. Jadi anggap saja saya itu studi di Australia. Office hour-nya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Artinya ketika misalkan jam 4 sore atau jam 5 sore di Australia, artinya itu masih jam 12 siang di Indonesia atau baru pagi di Eropa. Artinya bakalan banyak waktu senggang ketika misalkan kita itu bisa isi. Nah itulah kenapa di PPI Dunia ini struktur organisasinya itu kadang representatif dari masing-masing kawasan. Ini agar koordinasi ketika 24 jam itu harus bisa berjalan dengan baik. Itulah kenapa salam yang digunakan oleh PPI Dunia itu adalah salam 24 jam lah. Gitu. Jadi salam 24 jam karena ketika di Australia itu masih pagi, di Amerika itu masih malam gitu. Nah, ketika di Australia itu masih sore, di Eropa baru pagi gitu kan. Jadi bolak-balik terus gitu kan. Jadi standby-nya 24 jam gitu ya Pak ya? Standby-nya sampai 24 jam gitu Pak, karena perbedaan waktu. Apalagi Pak Farouk, koordinator PPI Dunia, bukan hanya di satu kota atau satu negara, tapi mengurusi di perhimpunan pemuda atau pemuda-pemuda yang belajar di luar negeri ini di seluruh dunia bahkan ya? Betul. Nah saat ini itu PPI Dunia itu beranggotakan di 60 negara. Jadi ini di tiap negara itu memiliki kota, cabang, nah memiliki ranting di universitas. Jadi anggotanya itu udah puluhan ratusan ribu mahasiswa pelajar Indonesia yang ada di luar negeri itu sudah seperti itu. Jadi inilah yang akhirnya itu kita menggunakan salamnya itu adalah salam 24 jam. Jadi agar balance ketika menggunakan selamat pagi nanti nggak adil dong ketika kita menggunakan selamat pagi ternyata di wilayah lain ternyata malam gitu kan. Nah inilah anekdot yang paling menarik ketika dengan PPI Dunia ini gitu. Luar biasa tanggung jawabnya. Pak ini sambil kita nunggu sebenarnya saya mau kasih tahu juga teman-teman Duta Pemuda ataupun teman-teman yang sudah hadir di sini lintas generasi bisa sambil kita diskusi di sini di stage dan juga secara virtual dengan Pak Farouk. Kalian juga bisa langsung nanya aja, angkat tangan aja dan perkenalkan diri siapa. Tapi sebelum itu saya dulu kayaknya yang perkenalkan diri, karena tadi saya perkenalkan diri juga sama Pak Farouk sampai saya akhirnya dipanggil Mbak MC gitu. Pak, perkenalkan saya Ici Ulfa. Boleh dipanggil Ici aja, Pak. Di sini ada Faris, Ketua HMI Cabang Makassar Timur, dan juga ada Pak Patiwara, panggilnya Pak Patiwara, selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Salam kenal Kepala Dinas Pak Patiwara dan Ketum HMI Cabang Makassar Timur. Siap Kak. Siap Kak? Iya, panggil Kak ya, itu aja. Oke, siapa nih yang mau nanya? Oke, sudah ada satu. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, bisa berdiri dan perkenalan diri. Nanti saya sampaikan kalau misalnya, iya, silakan. Atau bentar deh, teks itu supaya kedengaran. Oke, dengan siapa? Aziza. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza Trihapsari, akrab disapa Aziza, utusan Duta Pemuda Kota Makassar 2022.
Saya ingin bertanya kepada Pak Faris, Pak Pati, dan Pak Faruk. Dalam sebuah organisasi tentunya terdiri dari berbagai orang, dan tidak mungkin semua orang itu memiliki pemikiran yang sama. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara menyatukan visi misi kita agar organisasi ini tumbuh dan berkembang lebih sehat? Dan untuk Pak Faruk sendiri, sebagai Ketua PPI Dunia, bagaimana cara membangun kolaborasi antar pemuda? Sekian dan terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Aziza yang sudah nanya tadi dari Duta Pemuda Kota Makassar. Tadi pertanyaannya kepada 3 narasumber, bagaimana bagaimana menyatukan pendapat dan juga semangat tentunya ya dari tim, ya dari kader-kader, tentunya dari teman-teman di organisasi yang ada, pastilah ya ada silang pendapat seperti itu. Saya ke Ketua HMI dulu. Ya, itu menarik. Pertama mungkin bahwa perbedaan gagasan, perbedaan itu adalah keniscayaan. Jadi sudah sepantasnya berbeda. Yang menjadi kemampuan yang harus kita miliki adalah bagaimana kita mampu membuka ruang dialektika sebesar-besarnya untuk teman-teman bisa melakukan urun rembuk. Jadi saya bicara mungkin itu pentingnya konflik itu, bahwa bisa mencari sebuah konflik, ya maksudnya konflik atas perbedaan pendapat itu memungkinkan kita mendapatkan titik temu atau equilibrium, keseimbangan antara pemikiran A, pemikiran B, dan C. Mungkin seperti itu. Nah, kalau dari PPI sendiri seperti apa nih Pak Faruk? Tadi ada pertanyaan lanjutan dari Aziza, tapi yang pertama langsung dijawab aja Pak. Ya, bagaimana ya ketika itu ada suatu perbedaan, itu tadi sudah dibilang ya sama Tum Faris, itu sepakat ya bahwa suatu perbedaan itu adalah suatu keniscayaan dalam suatu organisasi. Tetapi ketika kita sudah memiliki tujuan bersama, target bersama, bahkan goal bersama yang sudah disetting melalui visi misi, itu yang harapannya itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Tidak hanya oleh seorang leader saja, tetapi oleh para anggota dan pengurusnya. Inilah yang menjadi suatu konsensus yang harus dilaksanakan dalam satu organisasi. Saya tidak bisa membayangkan ketika seorang ketua lalu nanti ada anggotanya atau pengurusnya itu belok kanan kiri. Nah ini nanti yang endingnya itu bisa menjadi sesuatu yang goyang-goyang terus kan organisasi. Nah ini tidak baik untuk kesehatan organisasi. Oleh karenanya itu butuh suatu fondasi yang dalam. Ketika menentukan suatu tujuan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Apa sih goal dari organisasi tersebut? Nah ini harus ditentukan. Goal dekat, target dekat, menengah, lalu jangka panjang seperti apa, itu harus ditentukan. Itu yang mungkin menurut saya itu menjadi sesuatu yang harus disepakati secara bersama-sama. Lalu bagaimana sih ketika ada suatu perbedaan? Tadi lanjutan pertanyaannya ya. Nah ini strategi yang dilakukan oleh PPI Dunia itu adalah menyatukan suatu ide gagasan itu dengan konsep kolaborasi. Ini sudah tidak ada zamannya lagi kita itu berkompetisi menjadi sesuatu yang paling baik, tidak, tetapi kita harus bisa menyatukan kolaborasi. Nah dari sinilah yang endingnya itu akan menjadi sesuatu yang lebih bermaslahat, lebih besar. Jadi ketika kita sudah bisa menyatukan suatu ide gagasan dalam konsep kolaborasi, otomatis ini akan menjadi suatu pelengkap yang saling melengkapi. Nah ini yang akhirnya dampak dari kegiatannya ataupun program-programnya ini tentu akan menjadi suatu yang lebih besar manfaat. Nah inilah yang mungkin menjadi suatu suatu keharusan saat ini ya. Dalam era disrupsi, era yang seperti ini, tidak era seperti ini gitu kan. Artinya ini kolaborasi itu adalah menjadi kunci yang menjadi suatu keniscayaan harus dilakukan oleh organisasi maupun individu dari anggota organisasi tersebut itu sendiri. Begitu Mbak Elsie. Oke, cukup Aziza tadi? Oke, kalau gitu saya ke Pak Pati. Bagaimana Bapak sendiri melihat, tadi ada pertanyaan Aziza juga untuk Pak Pati juga.
terkait dengan menyatukan pendapat Bapak sejauh ini lihat di Kota Makassar seperti apa? Apakah sudah cukup seperti yang Pak Farouk katakan sudah cukup berkolaborasi kah? Pastinya kalau menyangkut masalah perbedaan, kalau kami berpikir perbedaan itu adalah suatu rahmat. Masalah di setiap kondisi ataupun momen pasti ada perbedaan di setiap pemikiran masing-masing. Disinilah dibutuhkan sosok leader, kepemimpinan yang mana harus memutuskan atau mengambil satu kebijakan yang tepat untuk kepentingan bersama. Kami mengambil contoh karena saya pernah menjadi lurah untuk jabat. Kalau lurah sama camat itu kami membawahi beberapa komponen-komponen ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Terkadang kami diposisikan dilema dalam artian kami harus mengambil keputusan ataupun kebijakan yang tepat. Ya, disitulah kami harus mempertimbangkan apa-apa yang akan menjadi landasan daripada pengambilan suatu keputusan. Saya berprinsip pimpinan itu harus mengambil suatu kebijakan sekalipun kebijakan itu akan keliru dibandingkan pimpinan itu tidak mengambil suatu kebijakan sekalipun. Ya, Pak, ya. Jadi dalam setiap kebijakan ada pro kontra, tapi solusinya adalah tetap mengambil keputusan. Oke, untuk kepentingan bersama. Baik, ngomong-ngomong tentang kolaborasi, dalam kaitannya dengan tema kita Future Leaders ini, kita tahu Pak Farouk, Pak Faris dan juga Pak Pati bahwa daya saing, kita lihat dari indeks daya saing Indonesia saat ini kita sebenarnya masih dalam peringkat ke 37, jauh di bawah Singapura yang berada di posisi kelima, Malaysia 25, bahkan Thailand 28. Kita walaupun begitu sebenarnya di Indonesia atau di Makassar juga kita melihat banyak sekali talenta muda yang cukup berpotensi, yang memiliki jiwa-jiwa dan juga usaha kreatifnya, namun memang belum bisa menembus pasar global. Bagaimana sebenarnya dari ketiga narasumber kita ini membantu atau melihat sebenarnya daya saing dan juga jiwa kepemimpinan para pemuda, khususnya kalau untuk Pak Pati tentu di Makassar dan juga Faris dan Pak Farouk. Saya ke Pak Pati dulu. Kalau kami melihat memang kalau di pemerintahan itu dalam menyusun program itu pasti ada perencanaan. Ya, dan di dalam perencanaan itu pasti kami ada beberapa pertimbangan. Ya, dan salah satunya itu bagaimana antara program dengan kegiatan yang menyentuh di kepemudaan itu bisa sejalan tapi tidak keluar dari aturan. Karena kalau di pemerintahan kami harus merencanakan dengan sebaik mungkin. Ya, bagaimana kita membuat satu kegiatan program yaitu memberikan wadah kepada adik-adik atau teman-teman pemuda, bagaimana kami berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kepemudaan, dalam hal ini mungkin HMI, KMPI, karena pemerintah Kota Makassar juga memberikan hibah untuk KMPI. Bagaimana KMPI ini bisa membantu, bisa bersinergi dari pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program dalam hal menyentuh kegiatan kepemudaan. Ya, kalau data yang ada pada kami, pemuda yang di Kota Makassar itu berjumlah 392.000 dari penduduk Kota Makassar 1,8. Kalau kita lihat dari jumlah ini, tapi memang kita ada di dalam masa usia yang produktif yang melimpah. Begitu besar potensi yang kita miliki di Kota Makassar. Bisa bagaimana antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri, dalam hal ini pemuda, bisa sama-sama, ya, bisa sama bersinergi. Pemuda juga bisa memberikan kami saran-saran dan kritik kepada kami. Kami sering menyampaikan di dalam kegiatan yang sama seperti ini bahwasanya pemerintah itu wajib hukumnya untuk dikritik dan diberikan saran. Ya, karena kami juga ini ya manusia biasa. Kadang kami keliru, kadang kami siap, kadang kami salah dalam membuat satu kebijakan.
Oke, jadi tadi Pak Pati mengatakan bahwa sejauh ini memang sudah ada sinergitas dan juga kolaborasi dengan organisasi kepemudaan. Kalau dari HMI sendiri sejauh ini seperti apa kolaborasi di internal HMI sendiri ataupun dengan organisasi kepemudaan lain? Ya, harus diakui bahwa kakak kadis ini adalah salah satu kadis paling muda yang paling memperhatikan lah OKP dan paling mengerti gejolak jiwa muda ya. Itu harus kami terima bahwa untuk berkomunikasi dengan kakak kadis Kadisbora hari ini itu tidak seribet yang lalu-lalu. Pendekatan yang paling hari ini kita gunakan adalah pendekatan pentahelix, media, NGO, university, government, swasta, semua harus ikut terlibat dalam pembangunan anak muda. Kenapa? Karena isi dari kolaborasi ini adalah isinya anak muda. Kalau kita hitung hari ini mungkin terlalu kecil kalau kita bicara Makassar yang 300 ribuan. Padahal ruang Makassar ini adalah tempatnya semua pemuda Sulsel bermimpi, tempatnya seluruh pemuda Sulsel berangkat, melompat maju. Di sini titik berangkat mereka merantau, titik berangkatnya menggapai mimpi. Jadi saya mengukur itu, kita dari Sulawesi Selatan mungkin secara angka produktif ada 3,5 juta anak muda dengan secara kuantitas potensi yang sangat besar. Namun yang pengembangan yang kita tidak boleh lupa atau tak boleh luput adalah bagaimana secara kuantitas ini tidak ada yang ditinggalkan dan kualitasnya sama-sama membesarkan. Jadi rantai anak muda yang dibangun adalah semua orang yang terangkat satu tahap itu mengangkat tahap yang ada yang lainnya. Kurang lebih begitu, karena kita bicara hari ini itu memang saya misalnya dalam forum ini saya mungkin merasa yang paling muda karena saya yang mungkin generasi Z, generasi Zenial. Saya ada di kelahiran akhir 90-an. Oh sama dong. Sama. Iya. Berarti sama muda lah. Iya. Oke. Di antara yang lain yang mungkin disitulah mungkin ya saya berharap bahwa generasi kita hari ini itu bisa sampai pada tahap emansipasi emansipasi berpikir lah. Kurang lebih begini, saya mungkin mau membahas narasi yang agak-agak pesimistik ya. Kita anak muda dekat besar dengan digital. Dulu kakak-kakak kita secara stereotype atau terinfluence selalu dari Jakarta masuk Makassar, Jakarta keluar. Jadi tahapannya selalu begitu. Sekarang karena kita misalnya pegang HP, kita seolah-olah kita setelah menggenggam yang namanya semesta, kita melangkahi, inilah disrupsi hari ini. Kita melangkahi dan bisa mengikuti zaman yang ada. Tapi ketakutan saya sebagai Zenial hari ini melihat teman-teman generasi, saya selalu mengingatkan bahwa ternyata semesta yang kita genggam itu bisa menjadi perangkap baru karena adanya misalnya algoritma filter bubble misalnya yang kemudian menciptakan kita terperangkap dengan apa yang kita nonton akan muncul terus. Sekali nonton K-pop udah jadi K-pop terus. Nah, ternyata itu menedakan kita untuk mempelajari yang lain. Nah, dalam rangka apa sih kita itu melakukan kolaborasi? Tadi juga sudah disampaikan. Kalau kami di PPI Dunia melihatnya itu berdasarkan dari Global Innovation Index, Mbak Elvi. Indonesia pada peringkat 85 di bawah Malaysia, di bawah Singapura, di bawah Thailand, di bawah Korea Selatan. Artinya apa? Indonesia dengan jumlah populasi yang 260 juta jiwa tetapi mendapatkan peringkat yang jauh. Saat ini kita berperingkat di peringkat 85 dibandingkan dengan Singapura yang peringkat 8. Padahal apa? Total demografi kita itu, populasi kita itu 260 juta jiwa lebih. Nah, ini yang harus kita naikkan nih indeks-indeksnya, yaitu salah satunya itu human capital development-nya untuk mencapai kenaikan dari human capital and research-nya. Ini yang besar harapan PPI Dunia
yang mana ini sebagian besar itu adalah para pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, ini bisa memberikan suatu kontribusinya, yaitu salah satunya itu dalam pengembangan human capital dan juga riset-riset yang dilakukan. Nah, ini besar harapan juga bisa mendapatkan support dari unsur pentahelik tersebut, sehingga indeks-indeks yang dituangkan dalam Global Innovation Index ke depannya besar harapan di tahun 2023 ini bisa naik lagi nih, karena tidak kita buatkan sesuatu hal bagaimana para pelajar Indonesia yang di luar negeri ini minimal mereka memiliki inovasi-inovasi di dalam bidang riset ataupun studi yang dilakukan di luar negeri. Begitu. Oke, sebenarnya kalau dari masing-masing organisasi sendiri, saya ke PPI dulu. Sejauh ini sebenarnya program-program apa saja yang mungkin mendukung future leaders di masa depan atau sejauh ini yang sudah dilakukan, Pak Farouk? Ya, salah satu program pengembangan SDM yang saat ini dilakukan oleh PPI Dunia sebagai salah satu contoh kolaborasi yang kita implementasikan, kita lakukan yaitu kerjasama dengan Kementerian BUMN. Ini salah satunya, yaitu program internship. Ada berbagai proyek strategis, riset strategis yang dibutuhkan oleh negara melalui Kementerian BUMN. Ini kita supply dari PPI Dunia, langsung dari luar negeri, Mbak Elki. Jadi misalkan nih, ada pengembangan vaksin. Kemarin dari PPI Dunia itu juga melakukan internship, melakukan riset di dalam pengembangan vaksin. Ada lagi yang dalam pengembangan smart city yang saat ini akan dilakukan ke depannya pada saat di IKN yang ada di Kalimantan nanti. Ada juga program yang kaitannya dengan riset strategis di dalam bidang energi terbarukan. Nah, inilah salah satu bentuk yang dilakukan oleh PPI Dunia, di mana resources yang dimiliki oleh PPI Dunia itu berdasarkan dari expertise-nya ini kita ekspor ke Indonesia, maksudnya kita impor. Artinya kita buatkan suatu kontribusi yang nyata bahwa hasil yang dilakukan oleh PPI Dunia saat ini studi di luar negeri ini masih bisa kita serap ilmunya untuk pengembangan di Indonesia. Begitu. Oke, jadi sudah secara global program-programnya sudah masuk untuk program vaksinasi tadi ya Pak ya, bahkan ya, program intern ini sudah meluas tentunya kalau untuk global. Kalau di HMI sendiri sejauh ini seperti apa program-program untuk khususnya sebenarnya juga untuk future leaders? Ya, jadi kalau untuk hari ini kita kan selalu konsisten dengan bagaimana pemberdayaan kader baik grassroots itu. Jadi sekarang misalnya ada di bawah cabang itu ada komisariat. Nah, komisariat ini yang kemudian membuat basic training jenjang-jenjang kader ini untuk teman-teman mahasiswa itu bisa berproses. Namun di luar dari itu kita selalu konsisten terhadap metode-metode terkait participatory appraisal atau pemberdayaan yang lebih aktif langsung masyarakat. Mungkin metode itu secara penyelesaian masalah mungkin hanya menyelesaikan secara hilir semata, namun kita percaya bahwa mengerjakan perlahan itu setidaknya bisa bermanfaat dan berguna untuk bangsa. Mulai dari kecil untuk dampak yang besar. Kalau Pak Pati tadi juga sudah dijelaskan dari awal bahwa program Duta Pemuda ini juga untuk membantu program-program dispora menyentuh masyarakat luas. Ini seperti apa Pak? Sejauh ini yang mereka sudah lakukan? Kalau untuk sejauh ini memang di dalam OPD kami itu ada dua bidang. Yaitu bidang menyangkut masalah kepemudaan salah satu. Untuk kegiatan hari ini ada di bidang kepemudaan yang mana kabinetnya ada di sini. Untuk prosesnya dan progresnya pasti kami sangat membutuhkan ataupun bagaimana caranya seluruh kegiatan dan program bisa berjalan maksimal, karena bukan hanya di tingkat pimpinan yang kita akan pertanggungjawabkan, bukan hanya di tingkat DPR, tapi pastinya kita akan pertanggungjawabkan di masyarakat luas apa-apa yang kita sudah laksanakan, karena seluruh kegiatan yang ada di OPD itu menggunakan anggaran dari rakyat. Saya mau tanya dulu sama teman-teman yang sudah ada bersama kita di sini, apakah sejauh ini kalian juga punya kolaborasi antar organisasi pemuda atau seperti apa? Atau mungkin ada yang mau sharing pengalaman satu sama lain? Oke, saya ke Mbak yang ke sana. Oke, berdiri.
Apa sih, saya sengaja supaya mau tampil juga deket-deketan. Oke, silakan disampaikan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Mahfira dari mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Dari Prof. Rusli. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Daniel dan Kak Oki beserta jajarannya yang telah membawa festival generasi ini ke Makassar. Pertanyaan ini sebenarnya ingin saya tanyakan dari talk show sesi pertama tadi hingga ke sharing materi dari Pak Rusli. Jadi sebelumnya saya adalah kelas tingkat akhir yang menjalankan 2 komunitas. Satunya itu masih sangat berintis. Namanya itu Lentera Senja, yaitu komunitas yang bergerak di bidang sosial dengan ingin memperjuangkan kesejahteraan untuk lansia-lansia di Makassar yang masih harus banting tulang di usia tuanya. Dan yang salah satunya itu komunitas Kucing Unhas, yaitu komunitas yang peduli sama hidup perkucingan di kampus. Nah, di antara mimpi besar tersebut, challenge yang saya dapati atau mungkin teman-teman lainnya dapati juga, yaitu persepsi dari orang tua. Yang mana di sini yaitu Gen X, tantangannya yaitu komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan? Mungkin dari pertanyaan sebelumnya yaitu bagaimana titik temu pemikiran antara anggota komunitas. Nah, sedangkan pertanyaan saya itu berhubungan dengan orang tua. Bagaimana untuk kakak-kakak pemateri ini mengkomunikasikan mimpi milenial ke Gen Z dan mendobrak standar dan stigma yang ada, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman yang pulang dari kegiatan hari ini akan pulang dengan banyak mimpi-mimpi besar. Amin. Dan kita doakan semoga tentunya mimpinya bukan hanya menjadi mimpi, tapi menjadi kenyataan dan sukses. Cukup itu? Iya, cukup. Terima kasih. Baik, Nur Mahfira. Nur Mahfira, kita beri aplaus dulu untuk Nur Mahfira, mahasiswa dari Prof. Rusli. Ternyata dari kedokteran gigi sudah mahasiswa tingkat akhir, tapi luar biasa juga bahwa Mahfira dan teman-teman juga sudah menggalang satu komunitas, yakni komunitas senja tadi yang disampaikan Pak Faruk. Cukup dengar kan Pak Faruk ya? Tadi yang disampaikan teman di sini. Tantangannya sebenarnya bukan hanya dari antar sesama anggota, tapi malah ke orang tua seperti itu. Mengkomunikasikannya seperti apa? Saya ke Faris dulu. Didukung nggak sih selama ini Faris sama orang tua untuk berorganisasi? Mungkin pada awalnya kita semua dalam mencoba atau mungkin pada awal kita mau memperlihatkan eksistensi diri kita di orang tua dalam membagi diri ini, itu pasti orang tua punya keraguan. Mungkin kita harus cari berpikir secara emik juga bahwa pandangan orang tua ke anaknya kayak gimana. Karena pastinya ketika ada hal yang mengganggu dari aktivitas yang akan kita lakukan, apalagi kewajiban kita sebagai mahasiswa misalnya, kewajiban kita sebagai anak, kewajiban kita jadi cucu, jadi om, jadi ponakan, itu semua adalah tentang kita menjadi pemimpin atas diri kita sendiri. Itu dulu. Kalau itu ternyata sudah dilalui, maka tahapan lanjutannya adalah bagaimana kita mampu membagi peran diri kita atau membagi diri kita. Kalau ini apa? Kagebunsin, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita akan membagi diri kita di waktu dan tempat, di waktu sebagai anak, di lain waktu kita sebagai mahasiswa, di lain waktu lain kita jadi ponakan. Itu memang butuh pembelajaran ekstra. Makanya teman-teman yang harus berorganisasi itu pun yang saya dapatkan di HMI. Jadi juga tentunya ada pembuktian ke orang tua juga bahwa kita bisa sukses juga di akademik, ya, jadi bisa sambil juga. Ya, selalu saya berpikir begini, mencoba untuk menganalisis saking cintanya orang tua kita yang satu kesatuan dengan mama kita kemudian melepas kita besar. Orang tua kita berarti saking cintanya yang dulu kita satu kesatuan nih, semua kan lahir dari mama kan, nggak ada yang lahir dari bapak kan. Nah, saking cintanya dia melepas kita gede untuk anaknya mampu mandiri
secara ekonomi, mungkin secara pemikiran, secara gerak, dan secara karya. Itu satu susunan yang diharapkan oleh orang tua kita. Nah, sekarang kita lagi, kalau ternyata kita tidak memaksimalkan cintanya orang tua kita, berarti itu akan menjadi bumerang atau menjadi lag atau menjadi kekosongan antara kita mungkin yang selalu memikirkan orang tua kita atau orang tua kita yang akan terus memikirkan kita, mungkin begitu. Kita ke Pak Farum seperti apa nih Pak? Bantu dong adik-adiknya nih Pak yang lagi ada di saat ini sedang merintis komunitas Lentera Senja dan tadi berkolaborasi juga dengan komunitas kucing ya. Jadi gimana sih sebenarnya meminta restu dan juga mengkomunikasikannya ke orang tua supaya bisa dapat dukungan tentunya, dan juga kita semangat juga untuk beraktivitas di luar kalau tidak ada larangan, bahkan juga dukungan dan kebebasan didapat dari orang tua maupun kampus. Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya Mbak Resi ya. Kaitannya sama dukungan orang tua, restu orang tua. Yang perlu digarisbawahi, yang perlu digaris tebalin kalau menurut saya, tujuan pada saat kita bersekolah, studi ataupun berkuliah, yaitu adalah belajar. Itu wajib kita selesaikan, wajib kita utamakan. Tetapi ada tetapinya. Belajar yang seperti apa sih yang akan kita lakukan? Apakah hanya di kelas saja atau juga di luar? Nah, ini yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan balancing di antara kedua aktivitas tersebut. Satu, ketika kita sudah bisa membuktikan dalam dunia akademik, saatnya kita juga bisa membuktikan di dalam dunia organisasi. Organisasi yang seperti apa sih yang bisa diyakinkan kepada orang tua sehingga itu orang tua itu bisa mendukung, yaitu harus bisa mendapatkan suatu organisasi yang setidaknya itu bisa memberikan suatu manfaat baik diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, inilah yang harus kita pilih, kita tentukan organisasi apa sih yang akan kita pilih. Sudah banyak sekali. HMI salah satunya itu adalah organisasi kader yang sudah sangat luas sekali di Indonesia, yang sudah memiliki rekam jejak yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu. Ketika misalkan di Intra, itu juga sudah banyak juga, mulai dari BEM ataupun misalkan organisasi-organisasi yang berdasarkan dari interest hobi, ada Mapala ataupun yang lain. Ini sebagai contoh. Nah, tinggal bagaimana kita membuktikan kepada orang tua, apakah kita ini bergabung dengan organisasi ini justru malah mengganggu belajar kita di kuliah atau justru semakin support gitu. Kalau dulu kita paham ya, kalau misalkan dulu zaman saya masih S1, kalau tidak ada demo rasanya kayaknya sepi gitu kan. Nah, ini berbeda sekarang. Sekarang ini ada suatu pergeseran. Organisasi-organisasi yang sekarang yang ada di Indonesia itu sekarang tidak selalu terkait dengan demonstrasi sekarang, tetapi ada organisasi yang di dalam bidangnya entrepreneur, ada organisasi yang berbasisnya riset segala macam. Nah, ini adalah suatu kelebihan menurut saya ini menjadi opsi yang bisa dipilih oleh teman-teman yang saat ini sedang mencari jalan agar bisa didukung oleh orang tua. Saya yakin. Jadi sama halnya ketika di PPI, coba bayangkan. Di PPI itu organisasinya itu tidak langsung berhubungan dengan orang tua karena semuanya itu adalah mahasiswa rantau semuanya langsung ke luar negeri. Nah, bisa bayangkan saya itu selalu mengutamakan satu periode saya ini kepengurusan itu ada totalnya itu 467 orang dari 51 negara. Coba bisa bayangkan bagaimana saya itu mengiyakan ketika Mas Koor izin, saya besok ujian, lanjutkan ujian. Jadi saya nggak bakal mengganggu yang namanya ujian atau masalah studi. Jadi itu yang harus utama. Ini yang paling penting. Jadi agar jangan sampai disalahkan organisasinya hanya karena kita tidak bisa membagi waktu time management yang dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa membagi waktu antara organisasi dengan studi sehingga itu orang tua yakin bisa percaya bahwa organisasi yang saat ini kita ikutin ini akan memberikan dampak positif buat kita semua. Oke, Pak Farum menyampaikan bahwa bagaimana kita memilih organisasi yang bisa memberikan dampak positif bagi diri kita tentunya dan juga masyarakat luas. Tapi sebelum saya ke Pak Pati juga, bagaimana sebenarnya bantuan ke adik untuk organisasi yang baru juga dirintis, saya mau ke Pak
Prof. Rusli, Pak itu tabe, dia minta notis gitu Pak, karena mahasiswa akhir, tapi sambil tadi menyebutkan saya mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir, boleh dibantu adik ya Pak. Oke, Nur Mafira ya. Oke, Pak Pati, gimana sih sebenarnya melihat pemuda yang sedang merintis organisasinya juga, tapi juga ada kendala tentunya di circle paling dekat kita untuk menjadi mengembangkan diri, mengembangkan potensi untuk menjadi future leaders, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang banyak, tentunya juga perlu dukungan dari circle terdekat. Pak Pati melihatnya seperti apa? Orang tua ya. Orang tua khususnya, bukan pacar dong Pak ya. Pacar kalau langgar, Kak, ya. Nur Mafira, oke? Jangan dulu pacar-pacaran. Gimana Pak? Pastinya apa yang menjadi pemikiran pilihan orang tua itu pasti untuk kepentingan anak sendiri juga. Cuman bagaimana kita sebagai anak memposisikan diri untuk caranya menyakiti orang tua itu dengan ada pada pertimurannya kita. Ya kami juga, saya juga sempat orang tua yang tidak mendukung lah. Menyangkut masalah bagaimana saya harus memilih melanjutkan pendidikan itu di luar dari Kota Makassar atau di luar dari Indonesia. Pada saat itu ya saya hanya mencari untuk orang tua bahwasanya dimanapun berada pasti kalau mempunyai misi atau pemikiran yang bagus, insya Allah hasilnya bagus. Selain itu juga kami sebagai anak juga itu harusnya menjaga kepercayaan daripada orang tua. Ya, terkadang memang ada kalanya kami sebagai anak itu kadang keluar dari itu hal yang biasa lah, apalagi agak melanggar aturan kan Pak ya. Kita memang yang aturan beda. Tapi kembali lagi ya, bagaimana kita bisa menjaga apa yang menjadi kepercayaan daripada orang tua, karena kami yakin apapun yang menjadi pemikiran daripada orang tua, apapun yang menjadi larangan daripada orang tua itu pastinya kita. Oke, sebenarnya kita terbatas oleh durasi, saya udah dikode, tapi satu pertanyaan lagi nih ke Pak Faruk, Pak Faris dan juga Pak Pati ini. McKinsey Global Institute memperkirakan ada 14% talenta perlu mengubah pekerjaan atau mengasah skills baru. Kalau dari ketiga narasumber ini, bagaimana sebenarnya melihat potensi anak muda dan tren masa depan nantinya dikaitkan tentunya dengan daya saing kita dan juga menjadi future leaders? Ke Pak Faruk dulu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget ini Mbak Elsie. Kalau menurut saya sekarang kita bisa melihat ya ke depan tidak hanya untuk fokus saja. Tadi juga saya sampaikan bahwa salah satu pilar di Indonesia Emas 2045 itu adalah bagaimana pengembangan SDM dan penguasaan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini yang sebenarnya ini menjadi salah satu concern, bahkan fokus utama yang akan dilakukan oleh PPID. PPID ini berkomitmen untuk memberikan sumbangsi pemikiran, ide, gagasan terbaiknya untuk mendukung atau membersamai Indonesia Emas 2045 dalam bidang Human Capital Development dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini adalah suatu komitmen yang akan kami lakukan, kami kedepankan, karena apa? Dengan pengalaman studi di luar negeri, ini tentunya akan bisa kita serap ilmu dan pengalamannya sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sehingga kedepannya ini akan bisa kita buatkan, kita kontribusikan untuk Indonesia kedepannya. Lalu tidak hanya untuk memperkuat menjadi sosok leader saja, tetapi kita harus bisa berbuat pandangan bagaimana kita ini juga bisa menjadi seorang follower. Ini penting sekali ketika kita berbicara, tidak hanya berbicara sebagai leader, tetapi tidak ada yang memiliki pandangan follower, ini tentu akan tidak balance. Nah ini yang tentunya akan kita kembangkan lagi, bagaimana kita ini bisa mendapatkan suatu pemahaman bahwa menjadi seorang follower ini ternyata itu bisa mendukung seorang leader
agar bisa mendapatkan suatu target goal yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Nah ini yang nanti akan kita kedepannya bisa harapan bisa kita kolaborasikan. Dan terakhir mungkin Pak Elsi mohon izin, PPI Dunia silahkan buat rekan-rekan yang ada di Makassar, kami sangat open untuk berkolaborasi. Ketika rekan-rekan semuanya yang ada di Makassar ingin berkolaborasi dengan PPI Dunia, baik itu terkait dengan informasi beasiswa pendidikan di luar negeri, kami akan siap sharing bahkan di university apapun. Dan ini silakan kontak di PPI Dunia maupun di Instagramnya PPI Dunia, itu semua informasi dan di website itu juga ada. Demikian saya sih dari kami. Nah, oke, terima kasih Pak Faruk. Nah, tadi sudah diundang nih teman-teman di sini untuk bisa tahu lebih lanjut tentang beasiswa-beasiswa untuk bisa berkuliah di luar negeri. Boleh langsung silakan kontak di IG ya, Instagram dari PPI Dunia ya. Oke. Belum closing statement sih sebenarnya Pak Faruk ya, karena saya mau bilang Pak Faris lagi. Kak Faris, seperti apa Kak Faris melihat potensi pemuda di masa depan dan juga tren masa depan berkaitan dengan tadi data bahwa McKinsey Global Institute memperkirakan ada 14% pemuda membutuhkan pekerjaan atau skills baru. Ya, jadi pertama mungkin habitus kita anak muda bahwa baca, tulis, diskusi, dan aksi bergerak secara litigasi dan non litigasi mungkin itu semua adalah hal yang harus terus dilakukan. Jadi itu kewajiban di waktu senggang di hari. Jadi lucunya kita ini kan selalu bicara work time, vocation time, tapi kita selalu melupakan leisure time itu, bahwa apa yang dilakukan hari ini habitus kita bahwa baca tulis diskusi ini itu harus terus tetap ada dan jangan ditambah-tambahi dengan baca tulis diskusi drakor, baca tulis diskusi apa mungkin secara berlebihan. Itu mungkin ya menjadi pengingat. Tapi ketika kita bicara bahwa anak muda akan merebut bangsa, itu adalah kepastian. Tidak mungkin orang tua lagi yang akan merebut. Pasti akan generasi baru, itu kepastian. Cuma kepastian ini adalah hal yang sangat menjadi dilematis bagi kita. Challenging banget karena kita semua mungkin betul kayak Kak Faruk bilang, kalau semua jadi pendorong, penariknya siapa kayak gitu. Itu harus saling berkesinambungan, bahwa pasti anak muda yang memimpin, tapi yang dipimpin anak muda ini anak muda juga. Nah itu semua harus punya perannya. Jadi kita semua harus bersiap mengambil peran. Bukan hanya untuk memulai. Kalau memulai anak muda jago kan. Kalau memulai kita semua jago. Memulai bisnis mungkin semua bisa memulai bisnis. Tapi konsistensi dan maksudnya mengembangkan itu yang susah. Mungkin bisa ditanya ke teman-teman, kalau untuk memulai sesuatu bergerak itu jago semua. Tapi dalam untuk konsistensi melakukan itu dan mengembangkan itu atau scale up itu yang menjadi tantangan besar anak muda hari ini. Mungkin itu. Untuk pengembangan bukan hanya memulai tapi untuk konsistensi dan juga mengembangkan. Baik ke Pak Pati, secara singkat juga pertanyaan saya tadi, bagaimana potensi anak muda ke depan dan juga tren masa depan, tren anak muda masa depan, dan secara singkat closing statement-nya. Kalau menyangkut masalah talenta, khusus yang ada di Kota Makassar, itu besar potensi yang kita bisa miliki. Saya akan menjawab dengan kacamata pemerintah. Kami di pemerintah insya Allah akan memberikan wadah dan ruang kepada adik-adik yang mempunyai potensi ataupun talenta bagaimana bisa mengembangkan dirinya. Karena semakin tahun, semakin zaman, pasti kompetensi itu akan semakin berat. Sehingga diperlukan pemuda-pemuda yang mempunyai kemandirian, adaptif, dan bisa mengembangkan diri dengan sendirinya. Untuk statement kami, harapannya tentunya, apalagi untuk tim dari Millennial Fest di sini ada Kak Oki, ada Kak Daniel, dan juga Kak Arif. Kedepannya kerjasamanya dengan Dispora tentunya kita harapkan juga ya. Teman-teman pastinya mengharapkan masih ada tahun depan lagi. Memang ini sudah menjadi program rutin buat kami, khususnya menyangkut masalah kepemudaan.
setiap tahunnya kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama ini. Ya, untuk konsepnya mungkin terutama bagaimana kita memusyawarahkan ke teman-teman di internalnya kami. Tapi insya Allah kegiatan untuk ini akan berkelanjutan dan menjadi program di setiap tahunnya. Kita nantikan, tentunya kita beri aplaus dulu untuk Pak Andi Patiwarejema selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari closing statement dari Ketua HMI Cabang Makassar Timur, silakan harapannya tentunya untuk para pemuda dalam mengembangkan future leaders dan juga untuk sesama kolaborasi tadi Pak Farouk sampaikan. Iya, acara Millennial Fest itu selalu jadi penantian bagi anak Zennial kayak kami. Saya dari awal mengikuti waktu Millennial Bootcamp 2 tahun lalu di COVID itu, kami juga ikut menjadi peserta. Karena saya harapan untuk kegiatan ini sih, saya berharap bahwa tidak hanya sebatas, betul tadi yang ada pertanyaan lain, betul bahwa tidak sebatas teori bahwa kita bertukar pikiran hari ini, tapi saya harap karena berhubungan dengan Pak Kadis, kalau bisa Pak Kadis langsung dikasih tahu ini aplikatifnya jadi Kadis magang 1 minggu mungkin atau jadi ada aksinya ya, komunikasi politik mungkin atau nah, pesan saya mungkin bahwa hari ini tuh esok yang kemarin kita mungkin anak-anak muda harapan yang selalu akan kita pegang berdasarkan wisdom kita adalah kita harus tiba sebelum berangkat. Kita harus membayangkan bahwa anak muda yang akan memimpin bangsa ini, dan kita membayangkan bahwa kita semua yang ada dalam ruangan ini akan menjadi tulang punggung atau menjadi mendapatkan peran-peran lebih di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya. Oke, ini dia Faris Islami selaku Ketua HMI Cabang Makassar Timur. Harapan-harapannya jadi maunya ada aksinya ya, jadi bukan hanya kolaborasi antar pemuda dan juga diaspora, tapi mungkin itu keinginan pribadi untuk bisa langsung magang saya sebagai Kadis. Boleh lah ya. Maksudnya ada pendampingan mungkin kayak jadi teman-teman duta pemuda atau teman-teman yang ada di sini yang mungkin di ranking mungkin atau yang mungkin itu bisa jadi asistennya dulu Pak Kadis 1 minggu biar dia tahu bagaimana komunikasi orang jadi Kadis. Oke, duluan kalau gitu ya. Job saya pernah coba satu minggu aja. Oke, kita langsung ke Pak Farouk. Seperti apa closing statement dan juga harapannya Pak Farouk? Ya, untuk harapan kedepannya tadi ya mungkin sama apa yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kadis sama Faris bahwa akan diperlukan misalkan suatu aksi, suatu kolaborasi. Itu pun juga sama oleh PPI Dunia. Ini juga beberapa program walaupun kita itu basisnya itu berada di luar negeri, dan ini juga sebagai informasi juga bahwa program pengabdian masyarakat kami berada di Sulawesi Selatan, yaitu ada di Makassar juga dan ada di Maros. Ini salah satu komitmen yang dilakukan oleh PPI Dunia bahwa tidak walaupun kita berada di luar negeri, tapi hati bahkan pikiran kami itu tetap ada di Indonesia. Jadi akan menjadi suatu keniscayaan bahwa kolaborasi itu adalah asmas, menjadi suatu kewajiban, menjadi suatu keharusan untuk kita semuanya ke depan. Karena apa? Tantangan ke depan untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu sudah benar-benar nyata. Walaupun saat ini kita sedang mengalami bonus demografi, tetapi tidak boleh menjadi lengah, sehingga itu malah justru akan berganti atau balik menjadi beban demografi. Dan besar harapan kita sebagai generasi muda bisa mawas diri, bisa mengasah diri, bahkan bisa mengembangkan diri untuk menjadi insan yang lebih bermanfaat untuk minimal diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat. Demikian Pak Elsa. Baik, terima kasih untuk Pak Farouk Ibnul Haji selaku Koordinator Perhimpunan Pemuda Indonesia atau PPI Dunia yang telah hadir bersama kita di sini di ruang virtual bersama kami. Terima kasih untuk kedua narasumber juga yang sudah hadir bersama kita di sini. Tentunya kita juga berterima kasih kepada Millennial Fest yang sudah menyelenggarakan bekerjasama dengan Diaspora. Seperti pesan dari kedua narasumber kita untuk menjadi future leaders. Tadi Pak Farouk sampaikan, sebenarnya bukan hanya kita mempunyai jiwa kepemimpinan, tapi juga follower juga ya.
Seperti itu ya Pak Faruk dan Pak Faris, karena kalau semuanya mau mendorong, siapa yang mau jadi gimana Faris? Siapa yang mau menarik, siapa yang mau mendorong. Baik, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman lintas generasi di sesi Future Leader. Semoga kita bisa menjadi lead untuk diri kita masing-masing dulu dan keluarga, seperti Nur Mahfira tadi sampaikan, mau membuktikan kepada keluarga dan juga bisa sukses dan juga melakukan langkah lokal untuk bisa terkenal atau bisa memberi dampak secara global. Terima kasih. Ayo kita berdiri, kita beri aplaus dulu kepada ketiga narasumber. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Yuda. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Ici dan ketiga narasumber kita. Terima kasih Kak Faruk, Ibnu Hakim atas kesempatannya. Terima kasih untuk narasumber kita. Kami mohon kesediaannya untuk bisa ada di depan lagi. Selanjutnya kami mengundang Prof. Ruslin untuk berkenan memberikan cenderamata kepada kedua narasumber kita. Dan tepuk tangan sekali lagi dong buat Kakak Ici tadi. Tepuk tangan untuk leader-leader kita. Dan pastinya kita semua yang ada di sini akan juga menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kalau nggak bisa untuk Makassar, minimal kita jadi pemimpin keluarga kita masing-masing. Tepuk tangan dulu dong. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Prof. Ruslin dan tentunya ke Pak Kadis dan Kak Faris juga terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disempatkan dan insight-insight yang pastinya sudah menjadi bekal kita nanti untuk menjadi pemimpin masa depan. Tadi saya mengutip ada mahasiswa tadi yang ngomong di sana yang dari dokter gigi ya. Semoga kita pulang dengan mimpi-mimpi besar. Tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya saya akan mengundang juga, ini dia tokoh yang juga inspiratif. Beliau adalah lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2013 dengan IPK 4,00. Malah melintang di dunia kesehatan, pernah bekerja di kantor utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, konsultan Silicon Valley Startup Company, Siplin International hingga konsultan startup nasional Traveloka Health. Kemudian returni pertukaran pelajar AVS dari Jepang ini memiliki prestasi akademik gemilang, 2 kali kelas akselerasi SMP dan SMA. Wow. Telah aktif menjadi relawan kemanusiaan sejak di bangku kuliah hingga turun ke bencana-bencana nasional seperti gempa Lombok, gempa Palu, banjir Sentani, dan banyak lainnya, hingga dinobatkan sebagai the most dedicated volunteer dari AVS Asia Pasifik tahun 2021. Belum, tahan lagi tepuk tangannya. Di Kota Makassar sendiri, beliau ini menjadi relawan dokter milenial di Makassar Recover, program penanggulangan pandemi pemerintah Kota Makassar. Juga aktif sebagai Ketua Harian Yayasan Pertukaran Pelajar Bina Antar Budaya Chapter Makassar, Ketua Forum Kemanusiaan Kota Makassar, Ketua Alumni Pencerah Nusantara, founder gerakan Masikola Makassar Siap Sekolah, anggota Forum Indonesia Muda dan HIPMI BPC Makassar. Saat ini beliau aktif menjadi Dewan Pengawas Muda termuda di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Langsung saja dengan bangga saya invite untuk Anda semuanya Dr. Udin Saputra Malik. Halo dok. Halo. Sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bacanya aja ngos-ngosan tadi ya, saking banyak presentasinya. Itu sudah dikat 20%. 4,00 itu dapetnya gimana ya dokter ya? Tadinya mau 5,0. Masih bilang sama pendidikan cuman bisa sampai 4,0. Oke, tepuk tangan dulu dong dokter Udin. Ini ada pertanyaan yang mungkin akan jadi dasar untuk sesi kita di hari ini. Kita anggap dokter Udin ini adalah sosok yang inspiratif, millennials atau Z nih? Milenial. Oh milenial ya, milenial dan pastinya punya banyak sekali prestasi tadi saya sudah bacakan. Dan semoga anak-anak muda yang ada di sini akan mendapatkan banyak sekali insight. Yang pertama, ini langsung ya saya tonton. Dr. Udin saat ini aktif di Forum Kemanusiaan Kota Makassar sebagai ketua. Baru-baru ini Forum Kemanusiaan Makassar mengampanyekan gerakan donasi kemanusiaan dan menggagas kolaborasi antar relawan. Apa yang membuat Dr. Udin seorang dokter relawan ingin menghimpun gerakan yang lebih besar berawal dari kota ini? Yang pertama, ini pertanyaan titipan dok. Yang kedua, apakah ada niatan Dr. Udin untuk menjadi pemimpin di sektor publik? Dan pertanyaan ketiganya adalah, baru-baru ini kita digemparkan dengan penyelewengan dana dari sebuah organisasi relawan. Dana ini juga sangat besar. Bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa donasi mereka akan tepat guna penyaluran dan pengelolaannya? Terakhir pertanyaannya adalah dari segi generasi. Menurut pengalaman Dr. Udin, generasi manakah yang paling antusias dalam gerakan social leadership? Dan kira-kira kenapa? Kalau gitu kita kasih kesempatan untuk Dr. Udin bisa menjawab semua pertanyaan. Untuk itu beri selamat Dr. Udin. Tepuk tangan. Selamat sore semuanya, teman-teman. Saya panggil teman-teman saja jadi karena rata-rata anak milenial semua di sini. Tadi waktu diperkenalkan di sini dibilang aktif ikut gempa ini, gempa itu, bencana ini, bencana itu. Di situ kadang saya bertanya juga sama diri saya ini datang membantu atau gara-gara saya ini ada datang bencana? Entah membawa pertolongan atau membawa petaka. Tapi enggak, itu panggilan jiwa. Jadi saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Udin Saputra Malik. Saya anak kampung. Saya dari Polewali Mamasa. Mungkin pada waktu itu masih anggota dari Sulawesi Selatan. Saya pindah di Makassar, itu kelas 3 SD, dengan rangkaian semua cerita bully dan bully. Saya lahir, saya besar, saya bangkit, itu karena bully. Dan yang saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa di balik bully itu sebenarnya ada jiwa sosial, ada jiwa kemanusiaan yang bisa thriving kalau kita bisa tumbuhkan sejak bersama-sama. Hari ini saya diminta sama panitia untuk membawa materi tentang social leadership. Sebenarnya agak berat juga ini materi karena jujur walaupun saya banyak keliling, banyak ikut organisasi, saya belum bisa menamakan diri saya 100% leadership karena menjadi leader itu memang agak berat. Jadi agak berat-beratnya apa nanti kita cerita sama-sama. Next. Ya, pertama kita mau mereview dulu sosial itu apa sih? Kalau mungkin kita lihat KBBI muncullah definisi-definisi yang normatif tentang sosial. Tetapi saya ingin dengar pendapat teman-teman di sini. Sosial itu apa? Mungkin yang ada nomor-nomornya itu apa? Duta Pemuda di. Mungkin bisa panitia kasih mic satu kepada salah satu orang random saja. Silakan dipilih yang ganteng atau yang cantik. Oh ya ternyata dia pilih yang cantik. Alhamdulillah. Oke. Menurut adik sosial itu apa? Bersosial itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut saya bersosial itu adalah suatu proses interaksi antara diri kita dengan orang lain. Oke, betul sekali. Interaksi diri kita dengan orang lain. Interaksi kita itu muncul dari kita lahir. Kita lahir nggak mungkin lahir sendirian, toh pasti ada yang lahirkan ada yang tolong perlahiran tak. Jadi sejak dari lahir kita sudah ada interaksi. Manusia dikatakan manusia itu selama dia hidup. Gitu. Jadi nilai kemanusiaan itu tidak akan pernah mati.
Nah, sosial itu lahir dari interaksi, di mana interaksi itu lahir dari kepedulian. Jadi kalau ada manusia, ada di antara kita tidak peduli satu sama lain, itu jangan harap ada interaksinya satu sama lain. Dan kalau tidak ada interaksinya, tidak ada kepeduliannya, mari kita pertanyakan kemanusiaannya bagaimana. Oke, kita lanjut. Di hadapan kita, di sekitaran kita banyak sekali persoalan sosial. Mulai dari kita bangun tidur, mau pergi kerja, sehingga di lampu merah ada permintaan-permintaan. Lewat-lewat lagi ada payabo-yabo. Pergi ke masjid ada lagi. Dengar berita ada bencana alam, ada korban. Dapat SMS lagi, bilang ada donasi ini. Artinya banyak sekali persoalan sosial yang ada di sekeliling kita, dan itu persoalan sosial tidak akan pernah ada habisnya. Selama kita menjadi manusia, persoalan sosial itu pasti akan ada. Nah, lanjut. Sekarang dalam konteks kita di Kota Makassar. Kota Makassar ini ya mungkin harapan kita seperti diskusi-diskusi sebelumnya, dengan semua talenta yang kita punya, dengan semua potensi yang kita punya, dengan semua cita-cita besar yang kita punya, kita mau jadikan Makassar livable city. Kota yang bisa menciptakan rasa rindu, walaupun kita kemana, walaupun kita pernah sekolah di Australia, pernah sekolah di Jepang, pernah sekolah, tapi selalu ada rasa ingin kembali untuk tinggal dan menghidupkan dan membesarkan Kota Makassar. Tapi, next, nah, banyak kota-kota maju di dunia, itu dia berhasil membangun infrastruktur fisiknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan infrastruktur sosialnya? Baru-baru ini saya dengan rombongan pemerintah kota kunjungan kerja di beberapa negara maju. Di situ kita lihat, contohnya Amerika. Kalau kita lihat kan Amerika dengan segala imagingnya di dunia perfilman, itu kita mungkin lihat sebagai kota yang maju lah dengan segala teknologinya. Tapi ternyata masih pusing juga dengan persoalan homeless lah, gelandangan lah, ini gelandangan juga, RTS sekali. RTS itu RTS tuh? Fantasa sekali, dia pi sembarangan, dia pup sembarangan, dia lempar makanan, buang sampah. Jadi betul-betul apa yang kita lihat itu ternyata tidak seperti keadaannya. Gitu. Nah, inilah juga yang kemudian menjadi pemantik terbesar saya dan beberapa teman saya sengaja datang mengundang teman-teman aktivis kemanusiaan juga datang ke sini pada hari ini adalah untuk melihat bahwa kita jangan berfokus saja kepada pembangunan fisik Kota Makassar, tetapi kita juga harus lihat infrastruktur sosial kita nanti bagaimana. Jangan sampai nanti kita sudah ada kereta layang lah atau subway lah, semua serba canggih, tetapi kita melupakan kemanusiaan kita, struktur sosial kita. Ada gap antara yang kaya dan yang miskin. Ada gap antara yang pinter sama yang agak Pentium 1. Atau ada gap antara yang memiliki akses dengan yang tidak memiliki akses. Inilah yang kemudian menjadi pemantik bagi kami semua untuk bergerak. Nah, mungkin nanti saya jelaskan sedikit definisi tentang kolaborasi menurut versi saya, karena dari tadi kan kita sudah bahas tentang kolaborasi itu apa, dari sudut pandang si A, B, C, dan seterusnya. Next. Nah, milenial bisa apa? Menjadi muda itu tidak selamanya menjadi privilege. Kita tidak bisa diangkat angin bahwa, oh ya ini milenial, kita sambit milenial ini, si milenial itu. Tidak seindah itu Purwoso. Ya, pengalaman saya ketika ikut Makassar Recover, ada kurang lebih 3 kali saya di underestimate. Yang pertama, siapa itu Dr. Udin? Kenapa rewel sekali bicara, siapa dekennya? Aduh, masa bicara saja butuh deken? Belas sih. Ya, itu satu, saya tidak usah sebutkan. Ya, yang kedua, datang pertanyaan, Tabe dong, lulusan mana Ki? Ya Unhas.
Unhas asli Ji. Ih, ada kan bilang Unhas palsu. Balas sih. Ada ternyata Unhas palsu. Siapa bini palsukan Unhas? Ada lagi, siapa kau Dr. Udin? Kenapa merasa hebat sekali? Ih, kenapa saya merasa hebat? Saya ini cuma mengutarakan apa di isi kepala saya. Saya stance terhadap yang saya katakan. Saya pikir itu benar, yang saya katakan. Ya kan, kita sebagai milenial mungkin ada satu watak yang agak ya sering menimbulkan clash, yaitu agree to disagree. Ya saya tidak tahu nih kalau semuanya milenial sekarang sudah gampang dibungkam, tapi kita itu agree to disagree. Ada yang kita rasa perlu diperdebatkan, kita perdebatkan secara sehat ya, secara sehat, bukan debat kusir atau debat yang penuh ego. Artinya di situ bersama senior, akhirnya saya ditanya, kok sehebat apa kau Udin? Bilang gini, saya tidak hebat Dok. Saya cuma dapat informasi ini dari teman saya ketika saya di kantor utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals. Ya, Hening Group. Jadi menjadi muda, menjadi milenial di dalam suatu struktur atau dalam suatu program itu tidak semuanya gampang. Tidak selamanya indah. Kita mempunyai tuntutan lebih untuk membuktikan diri kita, kapabilitas kita. Karena ya kita tidak bisa mengunderestimate juga pengalaman senior-senior kita, orang tua kita, bahwa memang mereka berpengalaman. Mereka sudah pernah melalui 2-3 kali hal yang mungkin kita rasa bagus, tetapi dengan semangat agree disagree, semangat thinking out of the box, semangat untuk menembus tembok, itu adalah privilege kita sebagai milenial, sebagai pemuda dalam ruangan itu. Ya, memang tantangannya besar, tapi itulah yang harus kita hadapi. Nah, milenial bisa apa? Yang tadi saya highlight adalah kita harus berpikir think out of the box. Bagaimana kita memberikan warna baru dalam forum tersebut. Ya, kita tidak bisa, oh ya siap, ya siap baru tidak ada jadi. Atau siap saja baru begitu tinggi juga. Tidak bisa sampai ke situ. Ya, mungkin kita juga harus mensupresi sedikit ego kita, tidak bisa juga langsung belak-belakan. Nah, disitulah mungkin skill-skill lain yang harus kita gali juga, bagaimana kita advokasi tabe-tabe dengan dinamika kebudayaan yang kita punya. Ini kan beda-beda tiap daerah. Saya ketika berinteraksi dengan orang-orang di Jakarta itu beda dengan ketika berinteraksi dengan orang-orang di Amerika. Saya punya pengalaman kerja sama orang Amerika. Ya kita bisa belak-belakan. Bahkan kita bisa panggil bos kita tanpa nama Mister. Kalau Mister kan di sini kan turis, Mister lewat ki. Nggak, di sana kalau kita kerja nggak usah dipanggil Mister gitu ya. Jadi perbedaan seperti inilah yang mungkin kita harus hari demi hari latih supaya kedepannya apa yang menjadi ide kita itu tidak terhambat dengan yang mungkin hambatan baik terlihat maupun tidak terlihat. Ya, saya yakin teman-teman yang mau berkolaborasi dengan pemerintah itu pasti semangatnya hari ke hari itu akan turun melihat banyaknya resistensi, banyaknya mass block, banyaknya rintangan yang hari capek banget. Kita lelah dihayati hadapi itu. Jadi skill seperti itu yang harus kita latih. Next. Ini bukan gambar editannya, walaupun ini editan, tapi maksudnya ini hal yang terjadi nyata. Mungkin teman-teman kemarin waktu pandemi tahu ada isolasi apung. Isolasi apung ini adalah inovasi dari Bapak Wali Kota untuk penanganan pandemi. Ya, semua orang mungkin berpikir bahwa bagaimana bisa isolasi di tempat apung, mabuklah, inilah, itulah, banyak sekali pro kontranya ini apa-apa dulu. Banyak sekali, saya yakin teman-teman juga mungkin jadi bagian dari situ. Tapi yang saya highlight dari inovasi ini adalah
memang dibutuhkan sebuah keberanian untuk berpikir out of the box. Tapi dibutuhkan 2, 3, 4, 5 kali keberanian lagi untuk make it happen. Dan disinilah kita milenial, kita bisa bergerak underground untuk make it happen. Di sini waktu Bapak bilang, oh kita mau bikin isolasi apung, saya berpikir keras itu, bagaimana caranya ini. Dan saya juga tidak mau tanya sampai detail sekali, Pak bagaimana ininya, bagaimana. Tidak. Kita sebagai, jadi ceritanya itu hari, kenapa saya bisa masuk di Makassar Recover, itu hari Bapak bertanya kepada anaknya bahwa, siapa dokter yang mau bergerak di bidang sosial, tapi muda-muda sedikit, gitu. Muda-muda ini artinya supaya lebih fresh lagi semangatnya. Akhirnya nama saya disebutkan, saya masuk di situ, ya alhamdulillah paling muda juga di situ. Ya jadi kembali lagi menjadi muda di situ bukan privilege, banyak sekali tantangan baik dari dokter itu sendiri maupun non dokter itu sendiri. Jadi di sini dengan modal pengalaman berkolaborasi itu akhirnya kami membuat struktur, kita membuat prosedur, kita latihkan, kita komunikasikan, kita dampingi, kita buatkan dashboard, kita buatkan mekanisme pelaporan dengan teknik-teknik anak muda gitu loh. Mungkin sekarang kita sudah berkomunikasi lewat WhatsApp, naik dikit lagi sudah ada mungkin program-program kolaborasi kayak Google Drive atau apa begitu, simple, tetapi itu adalah pendekatan yang mudah. Yang mudah itu maksudnya pemuda punya, gitu. Jadi di situ akhirnya dengan semua jeripaya lahirlah program yang kemudian menjadi percontohan di tingkatan nasional dan bahkan diliput di berbagai macam media asing sebagai bentuk penanggulangan pandemi yang inovatif. Oke, next. Ini, kolaborasi itu seperti mengangkat tandu. Kita tidak boleh tinggi sendiri, kita juga tidak boleh cepat sendiri. Satu ke kiri, semua harus ke kiri dong. Tidak boleh ada mau satu ke kiri, satu ke kanan. Filosofi sederhana inilah yang selalu saya terapkan ketika kita mau memulai kolaborasi. Jangan kita masuk ke sebuah ruang, kita mau buka kolaborasi langsung tidak manton lah ikut sama saya. Tidak, kita harus hilangkan ego seperti itu. Saya punya pengalaman ketika saya bukan mau membuka bobrok di dunia kesehatan. Di dunia kesehatan itu ada namanya ego sektor, ego profesi. Jadi ada profesi yang merasa dirinya lebih tinggi daripada profesi-profesi lain. Ya, tidak usah saya sebutkan. Dari situ saya ada program di mana saya disatukan dengan profesi-profesi kesehatan lainnya. Dan pertanyaan paling pertama itu hari adalah siapa yang jadi koordinator grup ini? Saya bilang, bukan berarti saya dokter, saya harus jadi koordinatornya. Saya yakin di sini teman-teman sama capable-nya dengan saya untuk memimpin dan sama inovatifnya untuk memimpin dan sama kooperatifnya untuk dipimpin. Dari situ akhirnya saya dipilih jadi koordinator. Pada hari pertama saya dipilih jadi koordinator, itu kita punya program 1 tahun. 1 tahun, jadi bidan harus bikin program kebidanan. Kesehatan lingkungan harus bikin program mengupayakan sampah dan sebagainya. Perawat harus sekian dan seterusnya dan seterusnya. Hari pertama saya menjadi koordinator, saya tanya, guys, saya di sini cuma sebagai koordinator. Saya bukan atasanmu. Semua keputusanmu adalah tanggung jawab dari kalian masing-masing sebagai pemimpin program. Kalian adalah pemimpin dari diri kalian sendiri. Dengan penanaman prinsip seperti itu, 1 tahun, saya tinggal tanya, guys, bagaimana nih program sampahmu? Jalan mi, apa hambatannya? Guys, bagaimana nih program KIA-mu, kesehatan ibu dan anakmu? Jalan Ji, apa kendalanya dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya di situ kita bisa berkolaborasi dengan kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain,
Tidak ada yang lebih pintar daripada yang lain, tidak ada yang rebellion, tidak ada yang defensif daripada yang lain. Akhirnya kita jadi tim yang solid dan kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan baik. Saat itu kita memimpin pendampingan puskesmas, dan saat ini puskesmas kami menjadi 3 terbaik puskesmas di Jawa Timur. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Bromo, di Bromo itu di Pasuruan, di Desa Tosari ada puskesmas yang besar, banyak ambulansnya, depannya ada kafe, di belakangnya bisa langsung lihat gunung dan sebagainya. Itu di situ dulu saya merintis, mulai dari tidak jalan airnya, tidak tahu mana petugas puskesmasnya, datang pasien kodongnya palingan dirujuk. Disitulah saya betul-betul bahwa dengan kolaborasi yang baik, menerapkan prinsip-prinsip yang kita pahami, kita yakini, kita bisa menciptakan perubahan. Walau perubahan itu mungkin tidak lahir besok, 2 hari berikutnya, 1 minggu berikutnya, mungkin bisa lahir 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan entah kapan. Yang jelasnya yakin saja akan ada lahirnya. Seperti itu. Next. Nah, berawal dari pengalaman-pengalaman tersebut, kami menginisiasi pembentukan Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Forum Kemanusiaan Kota Makassar ini sebenarnya grup kami para relawan kemanusiaan ketika ada bencana kebakaran di Leping di Jongaya. Di situ kita ada kumpul, ada Dompet Duafa, ada CT, ada Forum Indonesia Muda, dan semuanya ini kurang lebih ada 35 organisasi dan instansi aktivis. Bahkan nama grupnya kami sampai ini pun belum dirubah. Nama grupnya kami Relawan Akhirat. Agak menakutkan memang nama grupnya. Ini maksudnya kalau jadi relawan sini tiba-tiba harus ke akhirat atau bagaimana ya. Semoga balasannya di akhirat, maksudnya seperti itu. Jadi kita kumpul di situ, akhirnya kita berpikir bahwa sebenarnya ini kalau ada apa-apa 5L itu lu lagi. Jadi kalau ada kebakaran, dedek kamu bisa deh. Ada banjir di mana di Goa, dedek kamu bisa deh. Ada gempa di mana, kamu bisa deh. Jadi kenapa tidak sekaligus kita buat sebuah wadah di mana di situ kita bisa sharing dan berkolaborasi sumber daya. Jadi ada organisasi yang modalnya adalah semangat 45, belum disuruh jalan gitu. Ada organisasi yang punya banyak ambulans, ada organisasi yang tidak tahu bagaimana cara habiskan uangnya. Ada loh guys, seperti itu ya. Jadi sumber daya masing-masing instansi ini kalau kita tidak lakukan dalam sebuah bentuk yang sinergis, itu akan menjadi lag, akhirnya tidak bisa. Gitu. Ya, kami punya pengalaman bahwa ada organisasi yang semangat mendampingi pencarian pasien-pasien kurang mampu. Jadi di lorong-lorongnya itu dia tahu siapa ini yang sakit, tidak ada kartu BPJS-nya, oh ini kodong ibu rumah tangga gaji, istrinya, suaminya buruh. Akhirnya orang ini mendampingi, tapi tidak ada ambulansnya. Dia pergi lewat ambulans. Nah, inilah yang kita lakukan sehingga kita membentuk forum ini. Dan forum ini juga untuk menjembatani kolaborasi dengan pemerintah. Saya ingat beberapa minggu lalu persoalan kemanusiaan ini menjadi jualan politik, gitu. Jadi ada lansia yang tidak diurus oleh, bukan tidak diurus, kesannya tidak diurus oleh pemerintah, ini digoreng akhirnya. Nah, jadi saya berpikir bahwa kasihannya ini isu kemanusiaan digoreng-goreng menjadi isu politik. Kan kasihan, orang sudah mau meninggal, orang sudah mau mati, butuh penanganan, masih berdebat, oh ini salah, oh itu salah, oh ini tanggung jawabnya ini, itu tanggung jawabnya itu. Stop guys, jangan begitu gitu. Ya, jadi di forum ini kita jembatani bahwa dinas sosial, kami ada berkumpul dan berserikat sekian jumlah orang, kami aktivitasnya A, B, C, D. Kalau kami temukan kasus A, B, C, D, apa peran kami, apa peran kamu?
seperti itu. Sehingga ada komunikasi, gitu. Ada komunikasi. Jadi tidak ada lagi lah, Dede ini kan harusnya tugasnya bidang sosial guys. Oh enggak, ini enggak. Jadi tidak ada lagi saling melempar tanggung jawab. Ya, ini masih sangat mudah sekali kok dong. Jadi saya butuh sekali bantuan dari teman-teman yang hadir pada hari ini. Saya dengar tadi ada siapa dari FKG tadi bahwa ada Lentera Senja, betul sekali. Salah satu next ini ada salah satu bidang kita itu adalah bagaimana memberikan pendampingan kepada sohib lansia. Ya, jadi Forum Kemanusiaan Kota Makassar ini bergerak di beberapa bidang. Next, yang pertama itu adalah pendidikan. Di pendidikan itu mulai dari anak tidak sekolah, anak putus sekolah, anak jalanan, kemudian anak yang tidak mampu. Di kesehatan itu ada pasien yang tidak bisa berobat, ada pasien yang mungkin bisa berobat tapi yang membutuhkan bantuan-bantuan. Kemudian di sosial itu ada lansia terlantar, ada anak terlantar, ada yang mungkin rumahnya tidak layak huni. Di perlindungan anak perempuan ini contohnya kasus kemarin ada yang ditampar sama pacarnya itu yang bucin banget gitu. Itu termasuk salah satu program yang kita dampingi. Termasuk juga di bencana alam. Ya, jadi kami sangat membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk kita berkolaborasi di dalam. Kita himpun semua infrastruktur sosial kita ini menjadikan Makassar livable city. Ya, bagaimana kita, urusannya itu pemerintah membangun jembatan, membangun jalan apa segala macam. Tapi mari kita berkolaborasi di sini membangun infrastruktur sosial supaya tidak ada lagi manusia yang left behind. Tidak ada lagi yang manusia yang tidak ada lagi seperti itu. Ya, karena saya yakin bahwa teman-teman ketika kita mau menolong orang lain, jangan harapkan pertolongan itu balik dari orang itu. Bukan berarti kita tolong pengemis itu yang akan tolong kita. Jangan, tidak pernah ada rumusnya bahwa itu akan terjadi. Yang terjadi adalah ketika kita tolong orang, Tuhan yang tolong kita. Ya, ini saya bukan 1-2 kali mengalaminya. Contoh paling kecilnya kemarin, saya di Palu kurang lebih pendampingan selama 3 bulan, mulai dari H plus berapa jam Palu gempa, saya sudah kirim tim, saya datang H+1 sampai saya 3 bulan di sana. Ya, semua orang tua aku sama aja pertanyaan tadi, bagaimana meyakinkan orang tua. Kalau saya orang tua aku tidak diyakinkan lagi, pasrah lihat anaknya lebih banyak di luar begitu. Tapi selama 3 bulan itu saya berjibaku mendatangkan bantuan-bantuan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, mendatangkan tim dari berbagai negara juga. Di situ saya ditanya-tanya, Dokter Udin, mau enggak jadi ini dibayar sekian $100 per harinya? Udah jangan, Mi. Saya tolak, karena saya yakin pasti balasannya bukan dari situ. Gitu. Alhamdulillah setelah berjibaku di Palu, beberapa bulan berikutnya saya dapat pekerjaan yang menurut saya nilainya jauh lebih besar kalau saya terima tawaran-tawaran yang tadi. Nah, disitulah selalu saya berpegang teguh bahwa ketika kita mau tolong orang, jangan dulu haraplah dari mereka bantuannya. Akan ada nanti balasannya yang lebih besar lagi. Seperti itu. Next. Ya, ini yang tadi saya bilang. Next kan langsung dia kayak kampanye ini fotonya. Ini akhir dari slide saya, tapi saya berusaha jawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Kalau pertama pertanyaannya tentang boleh tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Saya tambah pertanyaannya. Boleh. Oke. Kalau Dr. Udin, keren itu dari segi kemanusiaan apa? Keren dari segi kemanusiaan itu adalah ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain dan orang itu membalas dengan senyuman. Wow, itu keren ya. Pertanyaan pertama, kita coba jawab ya. Apa yang membuat Dr. Udin atau seorang dokter relawan ingin menghimpun gerakan yang lebih besar? Berawal dari kota ini, kota tercinta kita. Itu tadi kenapa
kami berinisiasi membuat forum kemanusiaan Kota Makassar karena kita mau bersinergi satu sama lain. Karena saya yakin dengan bersinergi kita bisa beri impact yang lebih besar. Kita bisa menggait potensi yang lebih besar dan membantu orang yang lebih banyak. Pertanyaan kedua, biasanya kalau mau berbuat yang lebih besar itu kita harus ada di posisi-posisi strategis. Apakah seorang Dr. Udin tertarik untuk bergabung di sektor publik, khususnya di dunia politik? Kalau politik itu sebenarnya saya sudah dalami sejak kecil ya. Politik itu sebenarnya kan strategi. Bagaimana supaya kita bisa mencapai sesuatu dengan memanfaatkan sumber daya di sekitaran kita dan ya sedikit manuver-manuver situasi. Gitu. Saya ingat sekali contohnya ketika saya di SMP. Di SMP itu alhamdulillah saya tidak pernah ranking 2. Alhamdulillah saya tidak pernah ranking 2. Strategi saya adalah saya dekati guru. Saya cari tahu buku apa yang dia pakai untuk bikin soal, di mana dia beli. Oh ternyata di toko buku apa itu yang dekatnya ngomongin sini itu di situ. Pokoknya ada toko buku di situ tuh toko buku matematika, fisika, apa segala macam. Jadi siswa-siswa lain ini dunia ilmu ya kalau masalah. Iya dunia ilmu. Saya pembaca buku. Oke. Jadi semua murid yang lain itu cuma buku dari sekolah aja dia beli. Tapi saya pergi cari itu bukunya, saya pelajari, fokus soalnya dari situ. Ya, jadi kalau dibilang mau berpolitik, ya tentunya sebagai manusia yang terus bertumbuh, kita harus selalu naik tingkat. Oke, ini yang sekarang sedang terjadi juga nih. Bahkan dana sosial pun akhirnya ditilep, diselewengkan. Bagaimana seorang Dr. Udin melihat keadaan ini dan kira-kira ada nggak tips untuk dananya itu nggak salah guna, tepat guna lah? Kalau persoalan tilep menilep, jangankan dana kemanusiaan, dana beli Al-Quran saja ditilep. Ya. Ini bukan persoalan dana apanya, tapi persoalan orangnya. Itu bukan persoalan jumlahnya, besar kecil, ketika ada kesempatan pasti disikat. Nah, bagaimana menciptakan sebuah sistem yang mengurangi kesempatan, itu yang harus kita pikirkan. Ya, transparansi, satu mengenai transparansi. Yang kedua, masalah akuntabilitas. Normatif sekali sebenarnya, tapi implementasinya adalah kita sebagai pemberi itu harus tahu bagaimana yang kita amanatkan ini, dana kita yang kita amanatkan ini betul-betul tersampaikan atau tidak. Oke, mungkin belajar dari kasus yang kemarin yang you know who, itu kita tahu bahwa dengan segala brandingnya ini kita tahu bahwa ini organisasi ini berhasil melakukannya gitu, berhasil menyampaikan amanah kita gitu. Tapi kita lupa bahwa akuntabilitas lainnya itu adalah di laporan keuangan. Ya mungkin kita juga tidak mungkin lah kita mau menjumlah 100.000 baru, bagaimana di laporan keuangan segala macam. Ya memang pada sisi memberi, ketika kita mau memberi itu pasti akan ya semua kembali kepada Allah. Ya semua kita kembalikan kepada Allah. Ini dana tak mau diselewengkan atau tidak atau bagaimana. Yang jelasnya kita sudah berupaya, sudah berusaha. Tetapi mari kita mengenal lebih dekat siapa yang kita beri. Gitu. Siapa yang kita amanatkan ini harus kita lebih kenal lagi kita. Ya, kita harus tahu sosoknya, kita harus tahu organisasinya, kita harus tahu programnya sehingga kita bisa lebih yakin bahwa apa yang kita amanahkan itu betul-betul digunakan. Oke. Terakhir, dari segi generasi, manakah yang paling antusias dengan atau dalam gerakan social leadership dan kira-kira kenapa? Yang paling semangat sama semuanya semangatnya sebenarnya, cuman eksekusinya yang beda-beda. Ya, kita tidak bisa menapik bahwa ancestor kita, pendahulu-pendahulu kita, maksudnya orang-orang tua kita itu memang mempunyai influence yang sangat-sangat kita butuhkan dalam organisasi kemanusiaan.
Mereka mempunyai akses, mereka mempunyai influence, mereka punya cuan. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa ini yang lebih daripada itu. Nah, disinilah juga mungkin walaupun ada generation gap, disitulah sebisanya mungkin kita itu tidak memberikan sekat untuk generasi ke generasi, tetapi mari kita rangkul. Oke, orang-orang tua kita mungkin sudah mau menikmati quality time. Ya kalau gitu, dukungan influence-nya saja kita mintain, atau dukungan cuannya saja kita mintain. Kita yang lebih energize sedikit, yang lebih bersemangat sedikit, kita yang pergi cari siapa yang mau dibantu, bagaimana cara bantunya, kita dampingi, kita bikinkan laporan. Mungkin di situ bentuk kolaborasi lintas generasi. Oke, 3 kata untuk pemuda. 1. Pemuda. 1, kolaborasi. Yes. Oke, yang kedua memimpin. Oke. Yang ketiga masa depan. Masa depan. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Udin Saputra Malik. Untuk itu kami mohon kesediaannya Kabin Pemuda dan Olahraga. Oh, penyerahan plakat terlambat, Ki. Saya tahan dulu. Ya, cukup. Bapak Daniel Iskandar Yusuf, co-founder Millennial Fast, boleh bergabung bersama kita untuk dapat penyerahan plakat. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Udin Saputra Malik, seorang relawan kita yang pastinya juga jadi pemimpin-pemimpin muda di masa depan. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk sesi ini. Silahkan kembali ke tempat. Dan untuk semuanya saya mau ajak 3 orang lagi, boleh bergabung bersama saya di sini. Tepuk tangan dulu dong. 3 orang lagi ada di sini. Siapa dia? Nomor 30 boleh nggak bergabung sama saya? Biasanya mata saya agak 30 boleh. Saya jemput atau gimana? Oh enggak. Bilang iya dong. Saya jemput. Iya, nggak usah dipegang. Bukan nukerin. Saya yang jual mahal sekarang. Habis itu ada 2 orang lagi, boleh? Siapa lagi? Sini silahkan. 1 lagi yang paling belakang deh. 1 lagi yang paling belakang. Sini. Assalamualaikum, nomor 30. Nomor handphone kamu berapa? Oh, belum. Namanya siapa? Nama saya Rafika Putri Insyira. Namanya siapa? Rafika Putri Insyira. Rafika Putri Insyira. Panggilannya sayang. Syira. Panggilannya? Syira. Kenapa kamu mau ikutan jadi finalis Duta Pemuda? Mau coba hal yang baru aja, Kak. Mau coba hal yang baru. Emang nggak ada yang baru-baru tuh di rumah? Nggak ada. Karena lagi cuti kuliah sih, tapi libur kuliah. Oh, akhirnya kita ketemu di sini karena artinya saya sesuatu yang baru juga dong. Aish. Yang 2 nggak usah naik, dia saja. Oh ada Mi. Orang mau talk show sama dia, muncul kok yang pakai kumis sama jenggot. Sini. Kau semua situ. Sini. Oke, tantangannya gampang sekali. Kalian tinggal menyebutkan aja 3 kata ini. Kejepit, kepencet, kejepret. Sudah siap? Tantangannya itu kamu tinggal sebut kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Sudah siap? Ya, kejepit, kepencet, kejepret. Oke? Cepat-cepat ya 5 kali. Kejepit, kepencet, kejepret, 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 kejepit, kepencet, kejepret. 5 kali. Kejepit, kepencet, kejepret. Kamu senyum aja udah selesai deh. Kasih hadiahnya. Diskusi aja terus. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke, udah siap?
Oke, mulai dari kamu. Waduh, kejepit. Pernah menjepit nggak? Pernah dijepit? Pernah kejepit? Pernah. Menjepit? Bilang aja pernah. Bahaya nih ada laki-laki yang suka menjepit. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke, udah siap? 3, 2, 1. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kejepret. Hai, kesempatan kedua. 3, 2, 1. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, Kesempatan terakhir. Kejepit, kepencet, kejepret. 3, 2, 1. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke, kesempatan kamu. Oke, udah siap? Hadiahnya mobil loh. Si mau kok. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke, 3, 2, 1, go. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke, kesini dulu. Biar nggak tersangkut. Kejepit, kepencet, kejepret. 3, 2, 1. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kecepet. Kasih gini lagi. Terakhir. 3, 2, 1. Kasih gini dulu. Tangannya dibuka. Nah, kasih gini kumisnya. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepret. Bukan kepencet. Ya, kejepit, kepencet, kejepret. 3, 2, 1. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, Cepat. kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Bismillah. Kejepit, kepencet, kejepret. Suka-suka aku saya MC. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke, pelan-pelan aja. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. 3, 2, 1. Kejepit, kepencet, kejepret. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Dua kali lagi. Kejepit, kepencet, kejepret. Oke. Kejepit, kepencet, kejepret. Ini ada suara. Saya kayaknya yang gimana gitu ya. Bisa tadi? Kalau nggak bisa, pulang. Hadiahnya langsung kita kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka berdua. Buat kamu event ini seperti apa? Yes. Dari mana? Saya dari Takalar. Wih, dari Takalar, tepuk tangan dong. Bawa tadi ke sini. Event ini menurut kamu seperti apa? Oke, baik. Menurut saya event ini adalah event ini sangat cocok untuk untuk kita sebagai generasi milenial. Khususnya juga tadi saya lihat pemateri-pematerinya itu sangat materi yang dibawakan sangat berbobot untuk kami juga sebagai peserta. Nah, mengapa saya mengatakan seperti itu bahwasanya karena kita juga sebagai generasi milenial harus menciptakan sebuah inovasi yang keren untuk khususnya di Kota Makassar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kita Pak Guru. Siap, Kak Yusuf. Perkenalkan saya Yusman. Saya juga dari Takalar. Oh, Masya Allah. Sama Ki, saya juga dari Takalar. Kemarin. Meski mayoritas teman-teman di sini beda daerah, tapi yakin kita sama-sama pemuda yang ingin berkontribusi bagi bangsa. Oke, bilang dulu dong. Merdeka. Merdeka. Iya. Bagi saya. Oh, masih ada. Oke. Ada bagusnya di sini. Oke, silakan. Bagi saya kegiatan ini sebagai inkubator leadership. Oke. Yang akan melahirkan kontributor peradaban. Dan semoga kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Makassar ini menjadi rujukan bagi seluruh pemerintah daerah. Oke. Dan khusus di Takalar. Betul. Semoga mampu memberikan inovasi yang relate dengan kondisi anak muda dan tentunya menjadi wadah bertumbuh bersama dan berkontribusi. Itu dia ya, kontribusi.
ketinggi sekali tadi bawah sana. Kita kontribusi juga. Kita kapan siap? Menurut event ini seperti apa? Menurut saya untuk pertama kali saya datang ke event seperti ini, saya bisa dapat banyak pelajaran-pelajaran baru. Contohnya itu seperti lebih percaya diri untuk bicara depan umum. Misalnya sekarang bicara juga depan umum. Ya, terus? Dan iya, mau pintar bicara? Dan kelasnya. Tepuk tangan dulu dong. Oh, kelasnya mau tahu gimana? Kelas bebas bicara. Terima kasih. Super. Tepuk tangan dulu untuk bertiga. Terima kasih untuk kalian bertiga pemuda-pemuda yang luar biasa. Yang satunya itu adalah finalis Duta Pemuda 2022 bersama teman-teman finalis Duta Pemuda. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Semangat, besok grand final ya. Besok grand final. Kalau gitu saya kasih. Ini talk show sesi terakhir kita. Pemudanya luar biasa nih. Kalau saya melihat ada satu nama di sini, ada banyak nama di sini yang ngerti banget soal ekonomi. Beliau berasal dari startup. Ada Kak Adrin di sini. Hai Kak Adrin. Kalau gitu langsung aja kita bakal bahas tentang future economy. Dan yang bakal langsung memimpin untuk sesi talk show kita untuk sesi yang terakhir ini, langsung saja ini dia kembali Asar Rahman. Terima kasih buat Kak Yuda. Boleh tepuk tangannya mana nih teman-teman? Udah masuk sesi terakhir biasanya sih udah semangat dong ya. Saya mau ke bawah dikit biar semuanya lebih jelas lagi kelihatan. Walaupun tadi udah banyak ilmu yang kita berikan, mungkin sudah agak-agak capek. Boleh kita berdiri sejenak? Boleh silakan berdiri dulu. Biar tidak terlalu tegang ototnya sayang. Toh gimana? Ada yang udah lututnya agak-agak bergoyang? Ada? Berarti jongkok fix. Oke, saya akan minta teman-teman di sini kalau saya angkat tangannya tinggi dikasih tepuk tangan yang paling kencang. Kalau agak ke bawah berarti mengecil. Oke? Kalau tengah-tengah berarti tepuk tangan terus. Oke? Bisa? Bisa nggak nih? Nah, bisa. Itu saudara. Bisa. Oke, sekali lagi. Saya mau minta semangatnya. Mana tepuk tangannya? Mengecil bukan berhenti, mengecil bukan berhenti, mengecil bukan berhenti. Mira. Tepuk tangan sekali dong buat para peserta. Jurusan duduk. Gimana? Udah agak ringan beban hidupnya? Udah agak sama beban? Kalau Anda punya beban, sama. Oke, teman-teman, kalau begitu seperti yang tadi Kakak Yuda udah bahas bahwa kita udah masuk di segmen talk show terakhir, di mana ini akan membahas tentang perekonomian atau masa depan kita. Ada yang agak ragu sama masa depannya? Ada yang agak ragu? Ada? Kamu yang angkat tangan agak ragu. Saya lihat nggak ada masa depan sih. Setelah kamu menerawang diri sendiri nggak ada masa depan, kamu di sini tepat sekali. Sama, lebih nggak ada. Canda. Oke, jadi teman-teman saya pastikan dulu. Ini kita udah banyak yang kursi kosong ya. Boleh nggak kita isi agak majuan dikit? Boleh mau intinya sama ketua ya. Teman-teman ya, silakan yang kosong ini bisa diisi dulu biar semua ilmunya lebih cepat ditangkap gitu ya teman-teman. Karena ini salah satu materi yang sangat bagus banget, apalagi nanti bakal didampingi dengan narasumber yang oke juga. Ini akan membantu kita berpikir mencari solusi gimana caranya mendapatkan cuan dengan cara yang sangat mudah tapi dengan cara yang sangat gampang. Betul? Ya kan? Dinamik ya, karena ini orang-orang yang kita
Jangan sebenarnya sumber memang tahu sekali triknya mencari duit tanpa harus bekerja keras. Langsung saja saya akan mengundang untuk narasumber yang pertama. Yes, ini dia. Ada Kakak Iksan Bangsawan. Yes, ini dia ada Iksan Bangsawan dari sudut kiri. Kita akan mengundang dari sudut kanan. Yang menjadi narasumber kedua, kita punya Kakak Edwin Pratama Anas dari sudut kanan. Silakan. Ya, langsung. Oh ya. Boleh diambil mic masing-masing. Wow, sekali lagi dong kasih aplausnya Maria untuk kedua narasumber kita. Ya, karena memang kalau melihat dari kedua narasumber kita yang akan membahas tentang future ekonomi. Karena kita sebagai anak muda memang butuh solusi ganda. Bagaimana caranya biar bisa dapat uang tanpa harus masuk kantor. Ya, oke. Tapi sebelumnya sebelum kita ke materi, kalian berdua apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Masih cuan mungkin. Iya. Itu kan jawaban yang dibutuhkan. Betul. Saya memang pertanyaan berikutnya ada berapa saldo terakhir? Kalau Kak sendiri baik ya. Sedikit mau ngasih komentar gimana komentar tentang acara kita hari ini? Gimana komentarnya? Komentar saya, asik. Terlalu serius ya. Padahal ini sesi terakhir. Menurutku ini adalah salah satu event yang dirindukan banget gitu untuk kita karena selama 2 tahun kemarin sangat susah, kita selalu online. Yes. Jadinya kadang engagementnya kurang nih, kurang engage dengan teman-teman audiens. Nah menurutku dengan adanya offline seperti ini di Spora kerja sama Millennial Fest, harusnya ini jadi batu loncatan buat kita masih supaya bisa naik kelas lagi, naik tangga baru lagi nih untuk bicara ekonomi. Yes. Kalau dari Kak sendiri gimana komentarnya? Ya sama ya. Jadi seperti kita tahu kan, alhamdulillah saat ini kita udah mulai bisa ya membuat berbagai kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang. Yes. Dan memang kalau kita perhatikan trennya masih sangat sedikit nih yang memanfaatkan kondisi seperti ini untuk membuat kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat seperti yang kita lakukan pada hari ini. Betul. Jadi menurutku kegiatan ini sangat keren dan semoga bisa menjadi pilot ya dan juga trigger untuk berbagai kegiatan-kegiatan lainnya untuk membuat kegiatan seperti ini. Wah, tepuk tangan dong jawaban dari narasumber kita. Dan kita masuk ke pembahasan terkait dengan masa depan dan juga ekonomi ya. Kalau bisa dibilang memang kita 2 tahun terakhir kan betul-betul sangat susah ngapa-ngapain ya. Semua terbatas, apalagi mungkin kalau saya sendiri ya yang bergerak di bidang industri kreatif yang memang kerjanya sebagai MC, sebagai musisi juga. Setelah pandemi ini masuk, kita betul tidak ada panggung sama sekali. Nah makanya banyak sekali itu musisi-musisi yang tiba-tiba menjadi pengusaha atau tiba-tiba jualan. Ya, ada yang mungkin jualan makanan, mungkin juga ada yang bentuknya jualan pakaian dan semua itu serba tiba-tiba. Dan ini adalah salah satu trik untuk bertahan hidup di masa pandemi. Nah sekarang kita bergeser sekarang dengan melihat potensi yang ada sekarang bahwa ternyata dengan pandemi itu kita bisa banyak belajar ternyata membentuk sebuah bisnis baru, kemudian juga menambah skill kita sendiri dan tanpa kita sadari bahwa dengan adanya potensi yang harus dikembangkan justru itu menjadi masa depan yang lebih maju lagi. Nah kalau melihat dari kedua narasumber kita nih, zaman sekarang kan terlihat sudah makin banyak entrepreneur yang berkecimpung di dunia bisnis gitu ya. Sebenarnya kalau dari menurut kalian ya sebagai anak muda yang akan terjun sebagai entrepreneur, apakah itu membutuhkan modal yang besar atau
dimulai dengan hal yang kecil. Dari siapa dulu yang mau jawab? Silakan. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi gini, perlu kita pahami dulu ya sebenarnya saat ini tuh kondisinya seperti apa. Jadi ketika kita bicara disrupsi ekonomi, sebenarnya kita tuh udah melewati yang namanya 3 fase. Fase pertama adalah terjadi karena adanya perubahan iklim, di mana akhirnya muncul yang namanya Green sama Blue Economy Initiative. Selanjutnya kita masuk sama namanya revolusi industri 4.0, di mana terjadi yang namanya sharing economy, di mana kalau kita ngelihat pada era tersebut sangat banyak itu yang namanya tidak ada lagi bisnis yang fokus sama kepemilikan pribadi. Seperti contohnya Gojek itu sendiri, betul ya kan? Dan sekarang di era pandemi kita masuk yang namanya new normal bioeconomy. Yang dimaksud dengan itu adalah saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk lebih hidup sehat, untuk lebih mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, itu sedang tinggi-tingginya. Nah, oleh karena itu menurutku satu hal yang sangat krusial yang tentunya ini menjadi peluang bagi kita anak-anak muda, karena kita ini lebih gampang dan lebih mudah untuk beradaptasi sama perubahan. Nah, jadi oleh karena itu menurutku terlepas dari bisnis apapun, terlepas dari niat untuk membuka usaha jenis apapun, yang paling pertama kita mengerti dulu sebenarnya saat ini keadaannya seperti apa. Sama seperti itu tentu akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk lebih bisa mengakomodir kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Berarti bisa dibilang harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini ya. Mau itu lagi down harus bisa beradaptasi, kalau lagi tingginya harus bisa bersaing juga. Yes. Nah, kalau dari Iksan sendiri nih, sebagai pemula untuk terjun ke dunia bisnis, kira-kira modal apa sih yang harus diutamain untuk terjun ke entrepreneurnya? Modal, saya sangat sepakat ya dengan opininya Bapak Adwin. Nah, menurutku modal untuk melakukan bisnis gitu, membangun bisnis adalah tujuannya dulu gitu. Big why-nya kenapa kalian ingin membuat bisnis itu apa gitu. Seperti Gojek, kenapa bisa berhasil sampai sekarang karena big way-nya yang udah jelas gitu. Nah, jadi menurutku ketika kita ingin membuat bisnis itu big way-nya dulu apa? Karena ketika udah jelas banget, kita tuh bisa melewati banyak rintangan itu dengan jatuh bangun dan tetap pasti akan terus berdiri karena big way-nya udah beres di awal. Jangan kalau misalnya big way-nya duit gitu, ya udah nggak apa-apa misalnya duit, tapi dijelasin kenapa gitu. Untuk membantu orang lain tuh kenapa. Jadi mesti big way-nya jelas supaya karena membangun bisnis itu pastinya nggak akan mulus gitu. Pasti nggak akan mulus. Nggak ada bisnis yang bisa sebesar sekarang dan mulus gitu. Ada naik turunnya ya. Betul, big way-nya harus jelas. Dan menurutku juga kalau misalnya berbicara modal untuk berbisnis untuk kita ya teman-teman tidak memerlukan budget yang besar sebenarnya dengan seperti kita ya. Tapi modalnya itu dulu adalah ide, eksekusi, fokus dan konsisten. Misalnya nih, saya, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, saya dari Skena itu sebuah perusahaan kreatif baru 2 tahun berjalan, jadi bisa dibilang angkatan pandemi juga, karena awal berdiri di Januari, pandemi di Maret gitu, baru 2 bulan, kita udah mau masuk kantor, udah harus antigen gitu. Awalnya kita cuma bertiga, cuman minjem mejanya kantor temen, cuman meja 1 bertiga, tapi sekarang alhamdulillah udah 20 orang lebih. Wow, struggle banget ya. Iya, sangat-sangat angkatan pandemi saya bilang. Iya. Gitu. Ya kenapa bisa naik turun? Ya karena itu big why-nya gitu. Kita bukan cuma mau nyari duit. Kalau mau nyari duit, kita bisa banget kerjasama sama banyak orang. Harga berapapun ya udah kita sikat deh. Gitu. Tapi kita bukan itu. Kita pengen growth bareng-bareng bersama klien-klien kita. Kliennya bagus, secara bisnisnya kliennya bagus, visi kliennya bagus, core value bisnis klien bagus, kita baru mau terlibat gitu. Banyak kemarin yang nawarin budget segini segala macam, easy money gitu. Tapi secara prinsip core value kita dengan value bisnis mereka nggak cocok. Ya udah kita tolak, mundur perlahan. Kayak gitu karena big way kita nggak di situ, core value kita nggak di situ. Berarti bisa dibilang ini selain bisa beradaptasi memang harus ngelihat dari goalsnya sendiri ya, apakah betul bersinergi atau tidak. Karena memang dari semua pebisnis masing-masing punya tujuan beda-beda ya. Ada memang yang mengejar income,
ada memang mengejar eksistensi, bahkan juga ada yang mengejar dua-duanya. Alangkah bagusnya kalau dua-duanya gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat sekarang kan malah di pandemi kemarin tuh udah banyak pebisnis yang memang jalan. Tapi ketika tiba-tiba pandemi udah agak turun, wah langsung tuh tutup toko ya, tutup tokonya, kemudian cari pekerjaan lain. Karena saya juga secara pribadi pernah ngalamin ya. Saya kebetulan ada bisnis juga, saya ada bisnis fashion, saya Arlook namanya. Itu dulu pernah ngalamin kayak naik turun, jadi kayak ngikutin mood sebenarnya. Jadi buat bisnis kayak udah gak mood, udah kerjaan telah bungkus tuh bisnisnya. Tapi gak ada untungnya juga kan. Habis itu mau buat lagi, jadi kayak udah males. Sebenarnya beberapa hal yang salah mungkin yang sering kita lakukan ketika pengen berbisnis dan tanpa kita sadari bahwa itu adalah sesuatu yang fatal, tapi kita lupa itu adalah sesuatu yang justru mempengaruhi kinerja dan juga kebangkitan sebuah bisnis gitu loh. Kira-kira kalau dari Kak Alvin dan juga Iksan sendiri nih, apa sih hal yang paling krusial yang dilakukan atau sering dihadapi dari para pebisnis muda nih saat ini? Permasalahannya gitu. Jadi menurutku dalam berbisnis itu permasalahan itu wajib ada, karena ketika permasalahan itu nggak ada, bisnis kalian udah pasti tutup. Dan permasalahan yang paling umum dan dirasakan oleh semua bisnis itu ada 3 menurutku. Soal operasional atau finansial gitu ya, administrasi gitu, operasional. Terus berikutnya ada produk, secara produksi, kualitas gitu-gitu. Dan ada peoples. Nah, jadi menurutku ada 3 permasalahan ini, dan permasalahan ini tuh terus berganti. Yang membuat bisnis kita bisa bertahan, pastikan permasalahan itu spiral dinamis, membesar gitu. Permasalahannya. Misalnya nih, kita misalnya bikin sebuah produk air minum. Secara produk bagus gitu. Secara finansialnya juga udah bagus. People-nya juga misalnya sudah oke lah, udah cukup. Tapi di tengah berjalannya waktu ada kompetitor yang masuk nih dengan kualitas yang lebih bagus misalnya dan segala macam, dia intinya jauh lah gitu. Nah, kita sebagai brand pasti berpikir, saya mau ningkatin kualitas deh. Nah, dengan meningkatkan kualitas berarti di situ tuh permasalahannya. Untuk meningkatkan atau mengatasi masalah kualitas itu, saya mau rekrut orang-orang terbaik di bidangnya supaya dia membantu meriset dan mendevelop produknya. Yes. Ketika itu sudah berhasil, artinya permasalahan produk sudah terchecklist dong. Muncul permasalahan baru, apa? Finansial. Karena kita meng-hire orang yang profesional, yang high skill, high spec gitu, pasti bermasalah lagi finansialnya. Nah, itu lagi diatur. Ketika finansial mau diperbaiki, ketika misalnya mungkin mencari investment atau segala macam, bisa saja operasionalnya bermasalah lagi. Soal administrasi, manajemennya. Karena mengelola duit 1 juta dan 100 juta itu jelas beda. Jelas beda. Di skena waktu 3 orang dan sekarang sudah 20 orang dan berjalan di 2 kota, itu beda banget cara nge-manage-nya. Nah, dan menurutku permasalahan itu harus terus ada dan berganti-ganti, tapi membesar gitu permasalahannya. Jangan permasalahannya itu terus. Jadi stuck gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin mendevelop sebuah bisnis, pastikan siap gitu bahwa permasalahan itu akan ada dan permasalahan itu bagus. Karena itu yang membuat bisnis kita menjadi next level gitu, menjadi upgrade gitu secara bisnis. Berarti dengan adanya masalah malah jadi bisa belajar dan berkembang terus bisnisnya ya. Kira-kira tahu kurangnya di mana. Betul. Tapi pastiin permasalahannya harus jangan berulang dan membesar dan berpindah. Produk misalnya Apple pasti sekarang lagi bermasalah soal produk tuh, Apple pasti. Karena kompetitor lagi bikin Samsung gitu, bikin yang flip. Terus sekarang yang baru tuh Knocking Phone 1 desainnya sangat bagus. Pasti orang Apple sekarang lagi berpikir, kita bikin desain apa lagi ya? Meng-hire CEO siapa lagi ya? Orang hebat dari siapa lagi? Ketika meng-hire pasti bermasalah lagi mungkin di manajemen, karena culture yang di-hire tuh beda lagi, diperbaiki lagi nih kalau pasti begitu. Berarti selalu mikirin next level dari inovasi. Benar. Oke. Kalau dari sendiri kira-kira melihat kultur yang ada di Makassar, kira-kira apa yang sering banget dihadapin sebagai anak-anak yang mau terjun ke dunia bisnis, apa nih? Oke. Jadi kalau dari yang saya lihat ya, kendala utama dari anak-anak muda di Makassar untuk memulai bisnis adalah ketakutan untuk memulai. Nah, jadi cerita dikit ya soal Gojek.
Jadi Nadiem itu pernah berkata seperti ini, Gojek tidak akan sebesar ini jika tidak berhasil memanfaatkan momentum. Nadiem pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi cukup banyak dari pemuda-pemuda, terutama di Makassar yang hebat-hebat, tapi akhirnya terlalu lama mikir, terlalu lama mencari konsep yang paling terbaik, terlalu banyak mencari kesempurnaan, dan akhirnya terlambat. Itu sangat banyak yang terjadi di Makassar. Nah, yang menurut saya lihat ya. Nah, tapi kalau kita bicara Gojek, Gojek itu awalnya itu di 2010 dia itu hanya call center aja. Dia hanya call center aja. Jadi ketika kita pengen pesan ojek online, itu harus nelpon dulu, diterima dulu sama call center. Setelah itu di call centernya ngecek siapa driver di sekitaran area tersebut. Setelah itu ditanya drivernya mau nggak jemput penumpang ini antar ke sini, harganya segini. Ditelepon lagi call centernya, drivernya bilang iya, call centernya telepon lagi ke customernya, baru bilang ya drivernya OTW ke sana ya. Seperti itu. Nah, akhirnya berjalan seperti itu kurang lebih 5 tahun. Nah, kenapa Gojek belum bisa besar pada waktu itu? Karena memang pertama, jaringan internet belum sebagus tahun 2015. Kedua, handphone yang bisa yang bisa untuk menerima mungkin order, kayak driver pun bisa mempunyai handphone canggih seperti itu, smartphone pada waktu 2010-2012 mungkin masih mahal. Tapi ketika terjadi tahun 2015, di mana jaringan sudah 3G, udah mau beralih ke 4G, terus sudah cukup banyak handphone, smartphone yang murah, di situ akhirnya baru terjadi booming tersebut. Dan jika pada waktu itu founder-founder kami di Gojek tidak nekat untuk terus meneruskan Gojek, kita tidak akan mungkin bisa sampai saat ini. Selanjutnya, banyak banget masalah-masalah yang terjadi. Seperti misalnya, ternyata banyak banget customer yang merasa, kalau order Gojek susah nih, banyak drivernya tidak punya uang kembalian. Yang terjadi, diciptakanlah GoPay untuk mempermudah hal tersebut. Jadi masalah itu kita lihatnya menjadi sebuah peluang. Begitu juga dengan ketika kita bicara kondisi pada saat pandemi. Jika kita berpikir pada saat pandemi, jika Gojek memutuskan untuk tidak beradaptasi dan tidak melakukan apapun, hampir pasti kita tutup. Namun kita selalu berpikir bahwa di ekosistem kami bukan hanya karyawan saja. Di ekosistem kami ada jutaan mitra-mitra driver yang bergantung hidupnya kepada kami. Ada jutaan UMKM, ada puluhan ribu, ratusan ribu UMKM yang bergantung hidupnya kepada kami. Oleh karena itu kita berinovasi. Seperti kita di Makassar ya, kita membuat campaign yang namanya Aman di New Normal. Di mana pada waktu itu orang itu sangat takut untuk menggunakan GoCar. Orang itu cukup takut bepergian menggunakan GoRide. Kesian mitra-mitra driver kami. Oleh karena itu kita adakan yang namanya sekat pelindung. Kita bagi masker-masker. Terus untuk GoFood cukup banyak orang yang takut memesan GoFood karena katanya virus datang dari luar. Kayak gitu kan. Nah, yang kita lakukan, kita nego sama merchantnya. Kita buat mereka itu membuat yang namanya masakan house cook. Seperti itu. Jadi kayak misalnya biasa makan ayam goreng, itu ayamnya tuh setengah matang tuh. Jadi ketika datang di rumah, ayamnya goreng kembali sehingga menjadi lebih bersih ya, harusnya lebih hygiene. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita bicara peluang, kita bicara skill dan yang lain, saya pribadi sangat percaya kita di Makassar itu sangat-sangat capable untuk bisa melakukan apapun. Cuma memang kita kadang sangat idealis, kita kadang sangat perfeksionis, kita selalu mencari yang terbaik dan akhirnya momennya sudah lewat. Seperti itu. Oke, bisa dibilang kalau dari Mas Agus sendiri adalah anak Makassar masih ada takut dan kadang ketika mau maju terlalu perfeksionis. Jadi saking lamanya mikir udah lewat waktunya, gitu ya. Berarti bisa dibilang 2 garis besar udah kita dapat tentang alangan dan juga tantangannya apa dan juga solusinya apa kira-kira untuk menjadi entrepreneur sebagai modal utama. Nah, ini kalau kita ngomongin lagi ini sebagai segmen terakhir itu juga ya. Kira-kira dari skena dulu nih, dari skena kira-kira apa program atau solusi yang diberikan untuk pemuda saat ini demi mengembangkan atau membantu dalam hal peningkatan ekonominya.
Ini jadi closing juga. Nah mungkin kalau ditanya karena bisa membantu apa dari sisi ekonomi bangsa, sebenarnya dengan Skena bekerja sama secara profesional dengan banyak UMKM sampai perusahaan multinasional, itu tuh sebenarnya adalah bentuk kami mendukung ekonomi bangsa gitu. Itu tadi karena core value kita memang ingin sama-sama berkembang bersama bisnis gitu. Kami sangat senang melihat klien-klien kita yang mungkin dari awal, misalnya nih ada salah satu apotik gitu kita handle di Bulukumba. Kita udah kerja sama hampir 2 tahun. Apotiknya tuh kayak ya udah tradisional gitu, tapi dia salah satu apotik yang tertua di sana dari tahun 90-an. Kita coba rebranding, kita ganti semua. Itu berdampak seperti apa? Orderannya sekarang udah online, udah sampai di Kalimantan, udah sampai di Bali, hanya memesan obat dan vitamin gitu. Kita bantu itu dengan kita rebranding dan kita make up sedikit, jadinya banyak banget calon investor yang menghubungi, lebih dari 5 orang, dan setiap ada yang menghubungi selalu menanya saya gitu, San, ini ada yang mau invest lagi nih, mau buka cabang apotik saya nih di Mabuja apa di mana gitu, di Pangkep, di Makassar gitu. Dengan kita bekerja sama, sebenarnya kita bukan seperti bisnis pada umumnya. Ya udah kalian bayar saya, ya udah that's it, bukan gitu. Tapi kita tuh pasti memberikan dampak. Karena kita selalu ngobrolin gitu. Ya kalau mau sekedar duit itu tadi, semuanya bisa kita ambil. Setiap hari mungkin ada yang menghubungin Skena gitu. Betul. Setiap hari. Karena kalau dirata-ratakan ya setiap hari. Sebulan bisa saja 20, bisa saja 30 yang menghubungin kami gitu. New leads, calon customer gitu. Tapi kita pasti pilih-pilih gitu yang benar-benar sevisi. Yes. Selain dari produk-produk yang kita buat harus mendukung ekonomi secara umum gitu, secara nggak langsung, kita juga selalu berusaha untuk mendevelop people kita di internal, dan saat ini juga kita mendevelop sebuah program namanya Grow. Grow ini adalah sebuah platform dari Skena. Kami baru jalankan 2 bulan yang lalu. Formatnya DNA-nya Grow itu adalah gimana caranya teman-teman yang kita ajak diskusi yang terlibat di event tersebut memiliki growth mindset yang baik gitu. Mereka bisa upgrade diri dan bisnis mereka melalui berbagai macam platform. Yang udah berjalan mungkin webinar selama 2 hari, terus sekarang sudah melakukan Instagram Live setiap minggu, sekarang udah 6 kali. Yang kita ajak orang ekspor di bidangnya, bapak-bapak ID, Aryo Dimas yang sekarang ada di GoPay, Gibran Muhammad, dan masih banyak lagi orang-orang yang memiliki skill yang mumpuni di bidang masing-masing. Itu kita share perjalanan mereka, bukan soal teknikal. Karena kalau teknikal semua orang bisa belajar. Jadi Bapak Asa juga udah bahas belajar di YouTube aja gitu. Nah makanya itu saya seringnya tuh ngomongnya udah growth mindset aja. Karena kalau teknikal banyak banget tuh di luar sana orang bisa pelajari. Jadi dengan Grow itu kita membuat berbagai macam format. Webinar, Instagram Live, mungkin nanti akan kita bikin offline session kayak gini, kita bikin e-book, kita bikin modul kelas, dan mungkin nanti akan ditutup, dikemas menjadi sebuah festival kreatif yang dimana DNA utama dari festival itu adalah growth mindset. Mungkin food, kuliner, atau music itu menjadi pelengkap. Karena kan kebanyakan event yang saat ini berjalan tuh main eventnya tuh music atau F&B. Talk seperti ini tuh biasanya jam 4 sore lagi panas-panasnya belum ada orang. Iya benar. Nah, saya pengennya diganti. Kita coba perbanyak yang jadi main eventnya itu adalah talks yang memang benar-benar bergizi, yang memang bisa growth mindset buat teman-teman dan bisa upgrade bisnis dan diri teman-teman semuanya. Gitu. Itu dalam waktu dekat akan dilaksanakan. Beberapa formatnya udah dijalankan, webinar, Instagram Live itu masih jalan, sesi 1 ini ada 9 sesi, terus nanti mungkin kita break sebulan, baru lanjut lagi season 2, dan untuk kelas pembelajarannya udah direkam, itu udah jalan beberapa modul, lagi di develop juga, website udah jalan juga, nanti payment sistemnya bisa pakai GoPay, itu udah jalan juga, beneran ini nggak keras ya, bagus ya, udah jalan, ini trans kan GoPay. Iya, siap. Pakai itu udah accept, udah jalan sebenarnya, udah beta testingnya udah beres, nanti tinggal beresin modul-modulnya beres, langsung beres. Oke, berarti bisa dibilang nanti semua lebih mudah ya. Tapi kalau teman-teman pengen masuk Skena, di mana Instagramnya atau
Iya, kalau misalnya pengen lihat tentang skena ada di website skena.co.id, di Instagram juga skena.co.id. Kalau saya Iksan Bangsawan gitu. Oke, siap. Terakhir dari Adwin, kira-kira apa nih terobosan atau mungkin dari Gojek sendiri memberikan supporting apa kepada pemuda-pemuda untuk meningkatkan ekonominya? Oke, jadi ketika kita bicara Gojek, terutama saat ini kita udah gabung juga dengan Tokopedia ya, kita menjadi GoTo di mana dua aplikasi kebanggaan Indonesia gabung menjadi satu. Tentunya yang kami bisa lakukan adalah kita terus-menerus memperkuat ekosistem kita untuk bisa terus membantu sebanyak mungkin manusia ya, sebanyak mungkin orang untuk bisa mendapatkan manfaat dari situ. Seperti contoh kayak gini. Contohnya ketika kita ingin membuka usaha kuliner misalnya. Jika kita kembali ke tahun 10 atau 20 tahun yang lalu, ketika kita bicara ingin membuka usaha kuliner, selalu yang kita pikirkan itu adalah lokasi dan lokasi. Ya kan, kayak gimana caranya lokasi kita harus bagus, karena kalau lokasi kita nggak bagus, ya kan, susah banget untuk kita ajak orang untuk datang ke merchantnya kita. Kedua, kita selalu pusing sama yang namanya modal. Karena kenapa? Kita harus beli kursi, kita harus beli AC mungkin biar orang nyaman di dalam gitu kan. Tapi dengan adanya GoFood itu semua udah nggak relevan lagi. Kenapa? Kita berada dimanapun, semua orang bisa akses. Bahkan bukan kayak rahasia lagi, dari beberapa top merchant kita ada yang bahkan hanya jualan online saja. Seperti itu. Namun kemarin itu kami jujur cukup pusing ketika pandemi. Kenapa? Karena banyak banget merchant yang tadinya sangat reluctant untuk go online, akhirnya pusing sendiri ketika pandemi. Jadi biasanya kita itu yang datang, Pak mau gabung GoFood? Nggak usah. Pengunjung saya sudah banyak. Wah kayak gitu kan. Terutama yang legend atau yang kayak masih tradisional gitu kan. Kalau mau pas pandemi dilarang makan di luar offline, wah mereka yang selalu nelfon kita. Ayo dong bantu daftar GoFood gitu kan. Nah yang kita lakukan pada saat itu, pendaftaran GoFood itu hanya bisa di kantor, tapi akhirnya dengan cepat kita membuat aplikasi yang namanya GoBiz. Mungkin bagi teman-teman di sini jika ada yang belum jualan di GoFood, itu langsung download aja GoBiz. Itu dari pendaftaran sampai live di aplikasi, merubah menu, pasang foto, rubah harga, pasang promo, semuanya cukup melalui aplikasi dan nggak perlu keluar dari rumah. Begitu juga dengan kita punya sistem pembayaran GoPay, di mana kita benar-benar sangat fokus untuk mempercepat digital payment di seluruh merchant-merchant untuk membantu pemerintah menerapkan yang namanya cashless society. Ya kan, karena kan kita tahu uang itu juga menjadi salah satu wadah utama penyebaran dari COVID-19. Jadi sebenarnya kita dari Gojek itu selalu sangat terbuka untuk menerima peluang apapun, untuk menerima opsi apapun, untuk bisa berkolaborasi, karena kita tahu di zaman sekarang gak ada lagi yang bisa jalan sendiri, gak ada. Kunci untuk bisa survive di zaman sekarang sih adalah kolaborasi. Betul sekali jawabannya. Dan ini karena kita sangat terkekang oleh waktu, Kak Iksan dan juga Kak Adwin, dan kita akan persilakan buat teman-teman nanti kalau pengen nanya lebih lanjut lagi boleh langsung follow-followan di Instagramnya. Bisa di-share aja Instagramnya di mana tadi, ada Iksan Bangsawan? Iya, Iksan Bangsawan. Kemudian kalau Kak Adwin? Adwin Pratama. Iya, untuk bahas kerjaan ya, jangan yang lain ya, jangan sampai ada yang modus ya. Kalau ada yang mau follow aku juga boleh ya, Azhar Rahman kalau ada yang mau. Oke, kita udah sampai di sesi terakhir. Terima kasih buat Kak Iksan dan juga terima kasih buat Kak Adwin, dan senang sekali bisa bertemu di Festival Generasi Makassar 2022. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi di event selanjutnya. Dan untuk sesi terakhir akan kita undang kembali buat Kakak Yuda menutup di kegiatan kita pada sore ini. Silakan, please welcome Yuda. Boleh tepuk sekali lagi untuk sesi talkshow kita yang terakhir. Dan sebelum kita tutup, saya akan mengundang kembali untuk Kabin Pemuda dan Olahraga kita akan bergabung bersama kita semua di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Kadi. Oke, sebelumnya katanya ada yang mau bertanya ya? Mau dicip? Oh dia ternyata mau sebelum bertanya. foto dia mau nanya, boleh saya langsung aja sampai ke bawah. Tapi langsung aja ke atas, jadi sekalian penyerahan belakang. Boleh.
Kalau bisa jemput ya dengan tanda 4 etnis. Silakan Kak Adi. Ya, jadi di antara semua sesi tadi sebenarnya ini yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya mau nanya, karena memang sesuai dengan bidangnya kita, dan juga memang ini yang paling menarik sebenarnya tentang future economics ya. Boleh nanya, boleh? Kan tadi soalnya udah ditutup kan nih? Gak apa-apa ya? Belum, tenang Pak Kapil. Kita yang punya acara, nggak mungkin kita mau tutup nih. Soalnya saya ada pertanyaan yang sedikit, tapi nggak tahu pasti Kak Adwin sama Iksan pasti bisa nanya nih. Kak Adwin dulu ya, tentang Gojek ya. Karena temanya kita future economics, ya kan? Otomatis kalau dari sisi kami pemerintah, kami mesti meng-create sebuah kebijakan, program, strategi di mana kita dapat menciptakan sustainable economy. Ya. Sudah ada beberapa disrupsi ekonomi yang tadi Kak Adwin bilang, Iksan ya, green economic dan lain-lain, atau kalau kita bilangnya mungkin pertama revolusi industri, electricity, dan internet, dan yang sekarang the next ada lagi nih, ini yang bisa menciptakan disrupsi baru. Saya mau bertanya ke Adwin misalnya. Bahkan dulu pernah dengar kalau nggak salah Nadiem pun pernah bilang mungkin Gojek too big to fail. Ya kan? Kalau Gojek fail hari ini, yang korban itu bisa jadi lebih parah daripada krisis moneter 98. Kenapa? Ada 4 juta rider di luar yang akan kehilangan pekerjaan, yang mana dapat menghancurkan ekonomi kita seketika. Tapi mungkin teman-teman tahu barusan nih, ya kan, ada karyawan Google dipecat yang bekerja di DeepMind. Jadi the next big thing itu adalah AI, artificial intelligence. Saking mengeluarkan rahasia, AI itu sekarang katanya becoming sentient, udah punya alam bawah sadar sendiri. Kalau kita bicara future economics, startup sekarang udah banyak yang jatuh. The year of the fall of the startup kalau nggak salah ya. Masih semua udah Agoda semua udah jatuh. Gojek alhamdulillah masih survive. Gimana nih teman-teman Gojek melihat kalau memang kita bicara future economics nih? Karena otomatis kita akan menciptakan program ekonomi yang bisa diikuti oleh teman-teman 20, 30, 40, 50 tahun ke depan. Karena tadi aja ada dibilang bahwa ada 10 profesi. Mau tidak mau, kalau teman-teman mau stay relevant, itu harus dipelajari. Data scientist dan lain-lain, ya kan? Nah, gimana nih menghadapi itu? Yakin Gojek 20, 30, 40 tahun nggak kena disrupsi yang berikut karena AI? Pertanyaannya. Terus ke Kak Iksan juga. Skena sebagai sebuah creative agency yang baru 2 tahun, tapi saya juga salut karena kami di Spora sendiri bekerja sama dengan Skena. Insya Allah tahun depan kita akan pledge agreement dan mungkin kita akan ada pendampingan dan lain-lain. Tapi balik lagi nih ke AI. Dulu kreativitas kita menggambar, kita melukis, kita membuat patung, bahkan sekarang kita membuat foto. Tapi ternyata AI kita hanya maunya gini, saya mau buat pemandangan, langitnya biru, itu dimasukin di inputan kan, awannya sekian. AI-nya sudah bikin karya sendiri. Dan itu jauh lebih kreatif daripada karya-karya artis manapun. Mungkin Iksan udah tahu. Nah, apa nanti kreativitas teman-teman tidak akan tergerus dengan disrupsi teknologi yang akan jadi the next big thing ini? Sorry, jadi nanya ini. Kalau bisa dijawab, kalau enggak, nggak mau. Oke, kita kasih dulu ya. Pertanyaannya luar biasa nih, tapi ini penting nih kita tanyakan nih. Penting karena sekali lagi ya, startup sekarang sedang berguguran. Nah, yang lagi berdiri kokoh sekarang ini Gojek dan ada Skena juga sekarang. Kakak Adwin sendiri. Boleh menanggapi langsung pertanyaan dari Kadi. Ya, makasih Kadi, pertanyaannya sangat berat. Ya, mungkin saya cerita-cerita sedikit aja ya Kak. Jadi memang kalau kita bicara tuh saat ini tuh tentu bukan rahasia umum lagi ya. Banyak banget startup yang udah urusannya itu tuh udah mulai kelihatan. Dulu memang ketika kita baru merintis di awal-awal dunia startup, siapa sih talent-talent bagus yang mau masuk ke dunia seperti itu? Benar. Jika kita bicara Gojek 10 tahun lalu, siapa sih yang mau ada di situ tuh Gojek 10 tahun lalu? Iya kan? Dulu tuh kayak siapa sih yang kayak sampai berani untuk keluar dari perusahaan yang mungkin kan itu yang sustain. Kita tahu banyak BUMN, banyak kayak company-company yang multinasional. Tapi kan startup ini kan butuh talent-talent yang bagus ya. Dan akhirnya mereka berani membayar tinggi orang-orang tersebut. Itu salah satu halnya yang cukup menjadi masalah. Kedua,
Saat itu investor itu hanya mengejar pertumbuhan dari sisi valuasi company tersebut. Kayak misalnya berapa sih jumlah customermu, berapa jumlah drivermu, berapa jumlah merchantmu, tanpa melihat apakah itu real seperti itu. Contohnya gini, saat ini tuh jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, bagi yang suka pesen makanan lewat online, pasti beda banget. Dulu itu bayar 10.000 bisa datang makanan segini banyaknya karena promo yang banyak banget. Itu dulu. Sekarang itu udah nggak mungkin. Kalaupun ada, nggak mungkin melebihi dari kapasitas dari perusahaan tersebut. Makanya banyak yang bilang era bakar-bakar uang itu udah selesai. Seperti itu. Jadi memang saat ini tuh menjadi tantangan yang cukup berat bagaimana bisa perusahaan-perusahaan yang tadinya berlabel startup ini bisa beralih menjadi sebuah korporat yang sustain. Karena saat ini pun investor udah mintanya itu. Seperti itu kan. Itu memang tantangannya sangat berat. Kita tentu berharap Gojek dan juga beberapa company terutama yang dirintis oleh anak-anak bangsa bisa survive tentunya, dan yang bisa kita lakukan untuk bisa itu terus beradaptasi dan juga berkolaborasi tentunya. Itulah yang Gojek sama Tokopedia lakukan. Itu yang harus dilakukan juga anak muda ya, adaptif dan kolaboratif. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Radwin dari skena sendiri. Ya, 2 tahun merintis dan sekarang udah jadi partner dari Dispora. Iya, udah jadi partner Dispora, Gojek, dan beberapa brand lain gitu. Terima kasih sebelumnya, pertanyaannya sangat berbobot. Anak sekarang bilang daging gitu. Daging semua. Iya. Wagyu semua. Mungkin jawabannya lumayan sedikit teknikal, tapi menurutku semoga bisa menjawab karena ini menjadi tantangan buat kita semua di masa depan sebagai orang-orang yang berkecimpung di industri kreatif gitu. Tantangannya tadi adalah soal robotik, artificial intelligence gitu, kecerdasan buatan. Karena memang sekarang AI itu sangat-sangat cerdas gitu. Dia bisa menggantikan manusia di berbagai macam pekerjaan. Nah, contohnya aja nih misalnya, saya dulu pernah bikin konten gitu bahwa banyak banget musuh-musuh graphic designer saat ini, misalnya Canva gitu, itu sangat memudahkan ya, banyak orang yang menggunakan itu. Atau mungkin juga skill copywriting, ada yang namanya platform Copy AI, copy.ai gitu. Itu secara mudah dia bisa membuatkan kita sebuah artikel yang sangat panjang hanya mengetik 2 kata gitu. Baju hitam, buatkan saya artikel. Jadi baju hitam bla 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 itu sampai dan ditulis seperti layaknya manusia karena AI yang sudah memang dilatih. Apakah ini menjadi tantangan buat kita? Ya, benar, sangat menjadi tantangan. Dan apakah ini perlu ditakuti? Nggak perlu, karena AI itu nggak punya heart, nggak punya hati, dia nggak punya soul, dia nggak punya kemampuan bercerita, menghasilkan karya lewat cinta gitu. Betul. Ya, dan itu ternyata menjadi inovasi dari AI itu. Tetapi menurutku perasaan dalam buat karya itu tidak akan bisa tergantikan. Walaupun AI itu membuat, tapi itu hanya menjadi rumus komputerisasi if A, if B, if C sampai if A 1 juta berapa gitu. Tapi mungkin dia nggak bisa menemukan atau membuat karya yang betul-betul dari hati, yang punya culture, yang punya human sense gitu, kayak sense of human gitu, pasti dia nggak punya gitu untuk kedepannya. Walaupun dia mendekati, karena AI itu sebenarnya fungsinya adalah membantu pekerjaan kita yang selalu berulang. Dulu rakit mobil gitu, manusia yang masang-masangin, sekarang robot. Parkir yang dulunya ada penjaga, ada yang jaga gitu, sekarang di tap aja. Itu kan sebenarnya adalah bentuk AI. Secara nggak langsung itu adalah bentuk AI. Nah makanya kita sebagai manusia jangan melakukan hal yang monoton dan begitu terus. Karena akan digantikan sama AI. MC mungkin bisa saja kalau MC-nya monoton gitu, nggak bisa riset jauh lebih dalam, nggak bisa menyentuh hati dari si narasumbernya. MC bisa digantikan. Kalau misalnya pertanyaan-pertanyaannya template. Betul. Nah itu menjadi tantangan. Terus gimana kita mendevelop sebuah bisnis supaya melewati apapun rintangan tersebut? Apa sih yang membuat bisnis bisa long term, panjang umurnya? Apakah produk hero, produk yang terbaik, bikin produk yang benar-benar unggul, harga murah segala macam? Apakah itu? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak.
Terus apa dong kira-kira yang membuat bisnis kita semakin panjang? Apakah konsep? Wah bagus banget nih konsepnya Gojek, kita nggak usah belanja dianterin gitu. Itu konsep. Mudah banget ditiru sama bisnis-bisnis yang lain. Berarti bukan itu yang membuat bisnisnya Gojek panjang sampai hari ini. Tapi apa? Ada satu poin yang membuat bisnis bisa panjang sampai hari ini. People. Yang membuat bisnis bisa panjang sampai hari ini adalah orang-orang di dalamnya. Orang-orang yang memiliki growth mindset, orang-orang yang belong to Gojek, belong to Skena, belong to Dispar. Dispora. Sorry, Dispar kalian kita juga soalnya. Jadi ketika ada people yang memang udah memiliki betul-betul Dispora, pasti itu bisa panjang. Karena people itu nggak bisa ditiru. Produk bisa ditiru, program, konsep bisa ditiru. People bisa ditiru nggak bisa. Emangnya ada nadim-nadim yang lain? Emangnya ada admin-admin yang lain? Nggak bisa. Yuda-yuda yang lain kan? Yuda-yuda yang lain nggak ada. Banyak banget MC yang bagus, tapi ada yang benar-benar 100% sama seperti Yuda? Enggak. Itu yang membedakan. Dan kenapa Yuda bisa bertahan sampai hari ini? Karena Yuda gitu. 100% all about Yuda gitu. Semua orang bisa mengikuti cara berpakaiannya, cara ngomongnya, pegang mic-nya bisa. Tapi ketika semua itu dirumuskan menjadi sebuah people, sebuah soul-nya di dalamnya gitu, internal people sebuah bisnis, pasti nggak akan bisa sama dan nggak bisa panjang. Dan kembali lagi satu kata kunci adalah membuat bisnis adalah big why-nya harus jelas. Tepuk tangan dulu Dok. Kejawab ya. Dan ini tuntas. Terima kasih sekali lagi untuk itu kita apresiasi dengan bersama dan penyerahan pelakat. Boleh teman-teman semua dibantu. Luar biasa di sesi terakhir ini kita bawa pulang daging semua ya. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk narasumber kita. Ada kakak Adwin sukses di Gojeknya. Saya melihat Kak Adwin kayaknya masih ada 30 tahun lagi di Gojek ya. Oke, satu lagi. Ini luar biasa ya. Skena ini baru 2 tahun tapi udah menjadi besar aja gitu ya. Nanti kita ngobrol. Instagramnya dong, boleh nggak dibagi di sini? Instagram adalah Iksan Bangsawan. Kalau Kak Adwin ini Pratama. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita. Pastinya insight yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Mas Iksan dan tentunya Mas Adwin. Demikianlah festival untuk generasi hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman lintas generasi yang sudah meramaikan Hotel Claro. Saya mewakili penyelenggara di Kasar, tentunya Millennial Fest. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan semoga kita semua membawa mimpi besar untuk pulang. Terakhir dari saya, teman-teman lintas generasi, sekarang bukan lagi untuk tiduran, mageran, bukan lagi untuk mengeluh, bukan lagi untuk menjadi bad netizen. Sekarang waktunya untuk kita beradaptasi dan kolaborasi. Karena sejatinya pemuda itu bebas menjadi kreatif, bebas menjadi atau memilih masa depan, dan tentunya bebas menjadi keren. Karena keren itu siapa aja bisa. Yang penting dia jadi ahli di bidangnya masing-masing. Saya Yuda Prawira pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Salam